Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa kita pada sesi kali ini tentu dengan tema yang cukup menarik terkait dengan apa yang sedang kita bahas kemarin ya, itu belum tuntas. Apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dengan agama Kristen? Hubungannya dengan Kristen ini apa, teman-teman? Ini harus dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen, karena ini adalah kunci ya, kunci dari keabsahan mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi. Karena yang kita tahu, kitab mereka itu Roma, Filipi, Galatia, dan seterusnya. Nah, kita minta untuk mereka menjelaskan ke kita hubungannya, apa legalitasnya, legal standingnya. Kenapa kitab orang Yahudi kok tiba-tiba ada di gereja, sedangkan kitabnya orang Yahudi itu hanya diajarkan kepada orang-orang yang bersunat, yang tidak makan babi, yang bersabat, dan juga keturunan Yakub atau Israel. Nah, kita minta, kita tunggu teman-teman dari Kristen untuk memberikan penjelasan atau berupa presentasi terkait dengan iman mereka, yang setiap kita berdiskusi selalu membawa data dari kitab Yahudi, sedangkan mereka tidak mampu memberikan penjelasan secara akurat apa legalitasnya. Kok bisa mereka pakai kitabnya orang Yahudi ini tanpa ada jawaban yang jelas kepada kita? Saya perbaiki yang di YouTube ya teman-teman, biar wajahnya tidak terpotong. Oke. Silakan yang non-muslim yang ingin membahas tema ini, karena tema ini menarik untuk kita ulas. Ada host saya di bawah. Nanti Kang kalau ada yang penting naik angkernya. Kalau Akang udah capek di bawah, naik ya. Nggak apa-apa kok, satu orang mendampingi saya di atas sebagai moderator kalau memang mau. Oke, yang di YouTube suara saya kedengaran nggak? Ayo, saudara-saudara Kristen yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan ini kepada kami orang Islam, pengiriman ke Singapura. Kalau dia mau jadi distributor bisa, Singapura bisa. Halo, Assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari Pangkep, Bang Zuma. Dari Pangkep? Iya Bang Zuma. Di mana? Di Lak Bakang?
Di Talapas Bang Suma, Kampung Baru Bang. Oh, iya. Masya Allah. Bagaimana kabar Bang? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang Suma. Semoga sehat-sehat Kidi Bang Suma. Iya, terima kasih banyak Malopo. Jalan-jalan ke Pangkep Bang, makan ikan bandeng. Ikan kesukaanku itu. Tiada hari tanpa ikan bandeng. Iya, terima kasih. Iya, Sehat-sehat Ki Bang. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan yang oten. Ya, teman-teman sekalian. Oke, Bang Amirullah, kita dibawa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Riau, Bang Iya. Suma. Riau, Masya Allah, iya. Di Kepulauan Riau, Bang. Kepulauan Riau, makasih Kang. Kang Santang, Iya. mantap. Iya, makasih Bang. Ya, sama-sama. Siap. Ada yang bisa kami bantu? Enggak, Bang, cuma ingin kenal aja. Oh iya, siap, makasih. Kalau cuman mau kenal abang, terima kasih banyak, itu niatan yang sangat baik, luar biasa. Cuman di sini ada malaikat mautnya ini, Komal. Jadi kalau ada yang ini sedikit error. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Juma sehat selalu. Amin, Masya Allah. Terima kasih. Bang Juma terhadap agama Islam. Terima kasih Allahu banyak. Akbar. Saya dari Terima kasih. Aceh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Masya Allah. Kita berharap ya Naik yang mau membahas tema ini ya, teman-teman sekalian. Adapun sapa-sapa mungkin nanti di sesi terakhir. Kalau teman-teman ingin membahas tentang bisnis, perumahan atau skincare nanti bisa hubungi sekretaris harian saya, ada Abang Kian Santang. Beliau bisa mengarahkan sahabat-sahabat sekalian. Ada yang dari Singapura. Mau skincare. Tapi gimana cara pengirimannya ya? Nanti coba kita cari tahu. Ayo teman-teman sekalian yang dari non-muslim, kami butuh pencerahan, penguatan intinya yang bisa menguatkan kami untuk mengetahui dan menerima keadaan bahwa Kristen itu adalah betul-betul agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi, dengan adanya sinyal bahwa kitab yang mereka punya ini benar-benar dari Tuhan melalui perantaraan para nabi. Ini yang perlu kami ketahui, karena setahu kami kitabnya orang Yahudi itu hanya milik kepunyaan Yahudi gitu. Tidak ada legalitas yang bisa kita gunakan untuk menerima bahwasanya adanya perjanjian lama di agama Kristen itu sah, ya, sah menurut agama Yahudi, sah menurut Tuhannya Yahudi, sah menurut nabi-nabinya Yahudi. Tapi ini sudah masuk hari keempat, kita belum pernah menemukan adanya Kristen yang bisa menjelaskan ini, kecuali hanya naik ke atas terkaing-kaing atau kesurupan, ngamuk-ngamuk, atau melarikan tema. Kalau Al-Quran itu kan memang diwahyukan oleh Allah
untuk seluruh umat manusia. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh umat manusia, bagaimana Nabi Muhammad ini membawa Islam untuk seluruh manusia yang hidup pada zamannya dan manusia yang hidup sampai hari kiamat. Itu pengasahan, validasinya jelas. Sedangkan kalau kitabnya orang Yahudi yang digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen, itu tidak ada data yang bisa membuat kita paham bahwa kitab tersebut memang adalah hak milik kepunyaan Kristen. Tapi sampai hari ini, tema ini membuat saudara-saudara saya Kristen itu menjauh. Jarang yang mau membahas tema ini. Seperti itu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma dari Lampung. Salam. Bang. Lampung, Masya Allah Lampung. Iya, dari Lampung. Iya. Juma. Iya. Masya Allah. Itu saya lihat di beranda, si beranda Edis tadi, masa Muhammad dibilangnya Tuhan. Iya bang, kan dia orang kafir bang. Apapun orang kafir itu bebas. Tadi- Kalau orang Tadi sempat juga emosi ngeliat bacanya itu Bang Juma. nggak usah. Oke teman-teman, jadi kita anggap tema ini sangat berat ya, sehingga jarang kemudian teman Kristen itu yang mau naik untuk membahas ini. Mereka menjauh dan kebanyakan yang typing aja di bawah, typing yang tidak jelas gitu ya, menampakkan kelemahan dan tidak sanggup melawan daripada keadaan yang ada, di mana mereka menggunakan terjemahan dari kitabnya orang Yahudi tanpa ada pijakan yang benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini bang, aku mau kasih saran untuk teman-teman kita muslimin muslimat aja kayak gitu kan. Kalau Iya. pergi ke roomnya Edis, nggak usahlah kita berkomentar apapun. Apa yang dikatakan Edis itu, udah kita diem aja kayak gitu. Nggak usah berkomentar inilah itulah, karena apa ya? Mereka nggak tahu kayak gitu kan, nggak tahu itunya. Asal kita nggak usah nggak nyembah yang Edis katakan kayak gitu aja kan. Iya, Iya. betul. Terus yang umat Kristen kayak gitu kan, seharusnya membaca dia kitabnya itu. Bener enggak yang dia panut kayak gitu kan, bener enggak yang dia sembah kayak gitu kan, aturannya. Janganlah asal marah-marah kayak gitu kan. Itu yang umat yang memanut agama. Jadi untuk Iya. teman-teman kita nggak usah lah berkomentar di itunya Edis gitu. Nggak usah ikut ikut menjelaskan, karena mereka nggak tahu, karena mereka bilangnya kita itu menuhankan Nabi Muhammad kayak gitu katanya kan. Kalau kita Iya. enggak kan ngapain komentar kayak gitu. Udah begitu Oh, aja iya. bang. Makasih Ibu. Makasih. Langsung jatuh Ibu ini, kasihan tadi belum selesai ya. Ada yang narik ke bawah.
Maaf ya, Bu, ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat selalu. Salam Iya. kenal dari Pekanbaru Bang Juma. Pekanbaru. Ya. Kalau saya jadi ke sana mungkin pertengahan bulan, Abang. Alhamdulillah. Jumpa sama Pak Gurunda Sugi, Bang. Kemungkinan. Insya Allah. Alhamdulillah, mantap. Gimana? Nggak ada pasien yang naik, Bang? Kami pasukan bawah ini, Bang. Iya, siap. Masya Allah. Salam, pokoknya salam semangat semuanya buat kawan-kawan dimanapun berada. Pasukan bawah semangat. Pokoknya mereka nyerang, kita serang. Pasukan bawah. Serang. Masya Allah. Mereka melaporkan Bang Juma, kita laporkan juga orang-orang itu juga. Sama Bang, mereka sering mental juga Bang. Siap. Pokoknya salam kenal semuanya Bang ya. Siap, makasih Bang, makasih. Itu Bang, apa namanya Bang? Kalau menurut saya mereka nih di PL ini nggak berhak mereka Bang. Berarti mereka ya dari PB itu Bang sampai ke sini, ya kan Bang? Iya. Makanya kita minta mereka klarifikasi di sini. Kita Nggak ada hak mereka klarifikasi. tuh, Bang. Iya. Kita minta Karena dia kan hasil nggak resmi juga dia kan Bang. Berarti punya dia ya PB sampai ke sini ini. Nah, gitu aja. Dah, gitu aja Bang Juma. Terima kasih. Salam sehat selalu Bang. semuanya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Bawah di atas. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rido. Salam kenal Bang Juma. Iya, dari mana Bang? Dari Jambi Bang. Dari Jambi. Ya. Ya, Masya Allah. izin dulu nih Bang. Iya, makasih saudaraku, sehat selalu ya. Ya, Masya Allah. semangat Bang. Iya, Masya Allah, terima kasih. Saudara-saudaraku yang ada di bawah, saya mau nanya nih, yang sering di Komal Edis, atau di Komal RK, atau dimanapun Komal-Komal Kristen yang lain. Apakah memang pada saat debater-debater Kristen buka Komal kayak gini, itu memang teman-teman Kristennya pada naik? Misalnya ke Edis, apakah memang mereka itu naik, salam-salam, kemudian salam kenal, kemudian memberikan dukungan-dukungan kayak begitu? Maksudku, Edis habiskan waktunya sampai beberapa menit untuk menjamu dari teman-teman Kristennya, sapa-sapa, gimana kabar, bagaimana kalau begini dan begono. Apa memang seperti itu? Karena saya juga jarang memantau. Memang tidak pernah sih saya mantau, kebetulan kalau pas lewat aja, habis itu saya langsung scroll. Saya mau tanya, apakah memang mereka buka Komal, setelah buka Komal itu bertaburan orang Islam, orang Kristen naik, salam-salam, misalnya salam kenal Bang, saya dari ini Edis, tetap semangat Edis, serang terus, dan seterusnya. Apakah memang mereka juga begitu? Kalau mereka juga begitu ya nggak apa-apa, kita salam-salam sampai 1 jam 2 jam gitu ya. Debatnya nanti setelah kita lemas capek, baru kita diskusi dengan Kristen. Apakah memang begitu sahabat-sahabatku? Saya serius nanya nih, serius. Maklum saya baru kali ini solo juga. Atau jangan di Kristen deh, di Islam siapa yang sering solo? Dinda Nandar. Nah, di Dinda Nandar itu begitu. Pada naik juga umat Islam. Salam-salam Bang Nandar, salam ini, saya dari sini, gimana kabar? Saya ada pesan untuk ini. Apakah begitu? Atau jangan-jangan cuman saya yang diserang dengan begini? Aku bukan solo. Kalau aku naik di Komalnya teman-teman Muslim ini, aku sudah fighting ini, udah berdebat dengan orang-orang non Muslim di sana. Kalau aku naik di situ di tempatnya teman-teman,
Cuman kalau saya mau naik terus di Komal teman-teman, kasihan narasumber yang lain karena kalau saya naik di Komalnya teman-teman Muslim, ya pasti yang lain yang menjadi narasumber seketika terdiam dan memberikan itu ruang itu kepada Bang Zuma. Jadi mereka tidak leluasa untuk mengaktualisasikan ilmunya. Jadi saya mengambil cara ini untuk mengurangi tampil di komal-komal saudara kita yang Muslim biar supaya banyak narasumber yang lain. Tapi ternyata kalau kita buka solo begini, kita lebih banyak salam-salam daripada berdiskusi dengan saudara kita Muslim. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting netizen nggak marah aja. Mau kita kenalan salam-salam aja sampai 2 hari nggak masalah. Asal netizennya itu senang gitu. Halo saudara rasa takut, piye kabari? Ya, Assalamualaikum Bang Juma, alhamdulillah sehat Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Alhamdulillah Bang Juma lagi buka ini untuk Muslim, jadi saya ikut naik nih. Saya ingin menyapa Bang Juma, udah lama nih mumpung ada waktu ini, biasanya kan sama terus. Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh Bang Juma. Siap, Masya Allah. Mantap kali. Iya, lanjut Bang, lanjut. Lanjut Sedikit Bang Juma, mungkin selama ini saya juga Bang Juma ikut. Iya, iya Bang. Juga Edis TV juga mungkin sudah saya ikuti. Siap. Oh Jadi iya bagus. saya meminta Bang sebagai perwakilan masyarakat Aceh Bang, meminta kepada umat Muslim atau Islam se-Indonesia. Saya meminta kepada saudara-saudara yang Muslim, kaum muslimin dan kaum muslimat, jangan sekali terpengaruh apa omongan si Edis TV itu Bang. Iya betul Mas. Karena menurut pandangan saya Bang, ini dugaan itu katanya banyak orang Muslim yang masuk Kristen. Cuman itu bagi saya itu Bang, itu permainan aja itu Bang. Yang setahu saya itu bisa Islam. Katanya itu yang jelas yang jelas itu kalau pandangan saya Bang itu Kristen itu yang mengaku Muslim. Oke, Masya Allah. Itu yang saya kecewa Bang. Yang kawan kita Muslim, saya perwakilan dari Aceh meminta kepada khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat, jangan sekali-kali terpancing apa omongan si Edis itu Bang. Iya Bang. Nah jadi Bang, saya minta izin, sudah ada waktu luang Abang kasih beberapa menit, semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, termasuk utamakan Bang Juma lah pejuang umat bagi kami dari Aceh Bang. Kami selalu mendoakan Bang Juma dan kawan-kawan semoga diberikan kesehatan dan keselamatan, mudah rezeki Bang. Nah, salam sehat dari Aceh Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga izin Bang, turun juga Bang Juma. Saya perkenalkan dari Bandung. Ya, Assalamualaikum, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertama kali saya mampir ke Komalnya Bang Juma ini, Komal Solonya. Aman, Masya Allah. Saya ngasih semangat aja kan untuk para debat apalagi. Mantap sekali, Masya Allah. Iya, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Juma. Iya. Permasalahan kita ini. Maaf untuk saudara yang Muslim. Iya. Jangan, kalaupun ada komal mereka seperti itu, jangan terpancing dulu kan begitu. Iya. Kan saudara-saudara. Iya, lanjut. Iya. Gampang terpancing. Kadang-kadang. Siap. Belum sampai mereka. Iya, lanjut. Sampai sana digulung kan begitu. Siap, hancurkan. Sabar dulu. Iya. Siap. Dicukupkan
Iya. data-datanya apa persiapannya. Iya betul, begitu. hancurkan Kadang-kadang ada Komal yang ini. Iya siap. terpancing. Betul Mereka bang, mengatakan betul. saudara kita yang Iya. masih ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Betul. Bang Juma, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma. wabarakatuh. Siap. Hancurkan ada yang bang. kemarin Bang Juma Iya. Siap. diskusi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terus gimana bang? yang Bang Juma bahas. Jadi Heeh. Edis sunat. itu cuman Iya, Edis. Iya terus. Bahas sunat itu Bang. kalau saya Oh iya sunat. Iya. mengerti Edis itu cuman koar-koar, Iya Edis keluar sunat. Dan- Iya betul. Iya. cuman mencari ini, berspekulasi dia. Oh iya betul bang. Itu dari dulu. Dia itu, tidak Bang. bisa memperdaya orang-orang Islam yang berakal dan Siap. Mm-mm. Nggak mungkin, Jadi nggak mungkin. sama sekali gitu. Jadi sangat aneh kalau saudara Muslim yang terperdaya dengan Edis, dengan kata-kata Edis. Benar sekali bang. sangat Hancurkan. ini ya. Hancurkan. Lemah logiknya. Iya, silakan. Apa Iya, ini betul, kamu betul. cakap pasal saya di sini kau itu. Turunlah Iya, Muslim, doa Saya di Lombok. kita. Saya mau tanya Oh, ini, iya, Bang. tolong. Gurunda Saya mau tanya. Haram berarti. Ya Allah, Mengembangkan misi turunlah dakwah ini. Muslim. Iya, masya Allah. Hancurkan. Doa Bang Masya Juma, Allah. turunkan saya. Meskipun hanya lewat Ya. doa. Kasih. Siap. Oke, Masya Allah. semoga Terima kasih kita atas dukungannya bang. Terus bertambah KPM kita ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, masya Allah. Hancurkan bang Komal kita ini. Ya lanjut. Masya Allah. Alhamdulillah bang, sudah Iya, lama saya alhamdulillah. Siap. menonton live abang, jadi baru sekarang bisa masuk. Oh siap. Saya siap. muslim bang, alhamdulillah. Oh masya Nah, saya, Allah. cuman saya tetap pesan sama seperti dengan teman yang tadi, jangan Iya. pantang mundur, tetap Nice, semangat. mantap. Allahu Akbar, takbir. Umat Tidak Islam ada yang bisa. jangan diperdaya. Iya. Iya, betul, Iya. betul. Umat Islam Mantap. jangan diperdaya oleh siapa tuh si Allahu Kudus sama si Akbar. RK, jangan bang. Iya, betul. Betul bang, betul. Jangan mau kemudian Iya. ini. Iya. Pokoknya hancurkan bang. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai tetes air kencingnya yang terakhir. Hancurkan. Iya, siap, betul. Iya. Apa yang mau betul. dihancur Bang Juma? Ya enggak, hancurkan. Pokoknya apa aja. Maaf buat teman-teman Muslim, tolong dong jangan minta naik dulu. Kasih kesempatan Gurunda menyampaikan ilmunya teman-teman. Ingin berdiskusi di sini. Kalau Saya mau teman-teman tanya ini. Anda Kristen. Ya, Kristen. Nah gini, yang Muslim jangan minta naik dulu teman-teman. Biar Gurunda Juma hatuha dulu ya, sama yang Kristen ya teman-teman ya. Tolong kerjasamanya ya. Ya, saya mau Tolong tanya ya ini. kerjasamanya. Saya mau tanya si Juma. Ya silakan bang, silakan. Ya, itu hari dia baca Bible Kristen itu salah-salah itu kenapa itu? Yang mana bang? Yang salah yang mana? Kajab kau Juma, ada sini. Iya, silakan. Kajab apa? Iya. Ayo bang, santai bang. Jangan emosi tapi bang ya. Untung ada Akang di sini, jangan turun. Apa itu? Siap Gurunda. Ya, kajab. Yang Muslim tolong dibatalkan permintaan naiknya ya. Biarkan Gurunda hatuha dulu nih. Silakan bang. Silakan. Kajab, saya cari itu. Cari bang. Apa itu bang? Ayo bang, semangat. Ya, semangat. Itu hari Juma baca Bible Kristen itu salah itu. Mana itu? Apa itu bang? Keluaran 23. Sebentar ya. Iya. Mana?
Mana yang salah? Anak Tuhan kok tak tahu bibang. Sabar kau Juma. Menuduh yang tidak tahu, hanya datang seperti Kristus makhluk padang gurun. Mana sudah kita baca itu Bible itu? Apanya ini abang ini? Abang ini mimpi kali. Sudah dipegang Abang ya nih. bedunya. Aduh, gimana saudara-saudara? Suara saya masih kecil? Masih? Gede, Sebentar gede, sekejap. Udah. Saudara Tontol, saudara Tontol, nama kok keren kali. Tontoloyo, Tontoloyo. Oh, Tontoloyo. Ayo bang, semangat bang. Atau kita bahas tema ini aja bang, nggak usah kemana-mana. Toh yang Anda baca juga itu, kalaupun Anda baca terjemahannya, pasti tidak sesuai dengan terjemahan yang lain. Jadi alangkah baiknya kembali aja ke tema gitu loh. Ya bang ya, Tontol. Oh, Tontol, ikan tongkol. Buka kamera coba bang. Bisa nggak abang? Abangku. Bang Tontol. Tol. Buka Iya. kameranya coba bang. Buka kamera. Enggak bisa, kamu karena buka dulu, kamu punya mas itu baru saya buka kamera. Oh nggak apa-apa. Abang buka kamera aja. Supaya saya kan pakai masker. Abang boleh pakai bekas ini. Softexnya bini. Apa itu? Bekas softtex tempel di sini. Kalau tidak ada masker. Masalahnya saya single. Oh kalau begitu bekas ini pampersnya bayi pakai. Ya bayinya di mana? Belum nikah. Oh gitu ya sudahlah. Kalau nggak ada pakai celana dalam aja. Tutup pakai celana dalam Anda gitu. Buka kamera bang. Buka kamera. Kata Edis harus buka kamera. Kata RK harus buka kamera. Kalau debat begini harus buka supaya kalau ada apa-apa penistaan itu kan bisa minimalisir gitu loh maksudnya abangku. Bentar Abang Juma. Iya. Saya lagi cari ini loh yang aku baca itu Bible Kristen itu yang kau kasih salah-salah itu. Kenapa itu kau baca begitu itu? Emang yang mana yang benar? Terjemahan lama, terjemahan baru? Terjemahan baru. Terjemahan baru yang benar. Iya. Berarti yang lama salah. Apa itu? Berarti terjemahan lama salah. Kau dengar dulu. Kau ubah ayatnya. Kau ubah. Yang mana bang? Yang mana? Ini. Mungkin dia lihat video PT yang diedit itu guru. Oh iya kayaknya ndak mungkin. Kalau tidak nggak mungkin. Ayo bang. Oke lah, saya tanya pasal Muhammad deh. Oh nggak bisa, itu temanya. Temanya tuh tema. Hah? Temanya? Itu. Muhammad aja deh. Nggak bisa, itu ajaran Islam, susah bagi Kristen paham. Bertanya aja sumbernya nggak jelas. Ya kami kan Kristen, sepatutnya bertanya dengan. Nah justru karena Kristen, itu tema apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Ya kami ini. Apa hubungannya gitu loh bang? Hubungannya antara. Kamu kan Ustadz. Kalau orang Kristen masuk di room Muslim itu kan sepatutnya bertanya pasal Muhammad sebab kamu enggak mesti yang bertanya tentang Islam yang harus orang Islam. Kalau orang Kristen beda kelas karena orang Kristen jangankan paham Al-Qur'an, paham Bible aja kagak orang Kristen itu. Makanya orang Kristen itu kalau naik ke sini harus menjelaskan. Kita undang orang Kristen menjelaskan legalitas kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitab tersebut? Sekejap. Santai. Iya, silakan. Ya,
Yang saya itu kenapa itu kencing anu Gurunda izin minta moderator buat Bang Stilo buat nyapu bersih yang penghujat di bawah Gurunda. Stilo. Maksudnya gimana Bang ini? Stilo. Bang Stilo coba komen dulu biar Gurunda ngasih moderator buat yang di bawah. di bawah aja ya. Nggak bisa ya memberikan jawaban ya? Saudara ini nggak bisa ya? Apa itu kejap sebentar. Tengah anu ini mana? Iya, maksudku nggak bisa ya sebagai Kristen Anda menjelaskan tentang tema ini nggak bisa ya? Ya udah deh. Nggak bisa. Apa dasarnya orang? Coba belajar pasal Muhammad ini. Apa dasarnya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Gitu Bang. Kalau Anda nggak bisa, berarti Anda tidak sanggup kemudian membela kitab Anda gitu. Artinya sesalah apapun menurut kalian Nabi Muhammad, toh Nabi Muhammad menggunakan kitabnya sendiri. Ya kan? Menggunakan kitabnya sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi. Nah, Andalah sebagai seorang Kristen yang harus menjelaskan kepada kami apa hak Kristen menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi itu loh. Haknya apa? Silakan. Bang Paulus kenapa kabur? Takut karena dia anak Benyamin. Sang perampas. User. Selamat siang user. Ya, kenapa? Nggak apa-apa. Anda Kristen Bang? Iya, Kristen. Ini Ya, Zuma silakan. udah cebok belum pakai batu? Zuma ini sebelum memberi pertanyaan udah cebok belum pakai batu? Lalu cium batu. Iya kan, Zuma? Buka dulu mulutmu itu, Zuma. Moncongmu itu biar kelihatan dulu, Zuma. Moncongmu, buka dulu. Menghina terus kerjanya Oten. Kamu itu tidak produk kencing onta kamu itu. Tuhannya ke bumi Ishak Tete. Nggak sadar penyembah pedofil. Menikahi anak di bawah umur. Turun ke bumi Ishak Tete. Ada Tuhan doyang putih. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Mau bertanya Bang Juma. Dari agama mana Abang? Saya dari Muslim Bang. Mau bertanya soal bertato Bang. Iya, terus Bang. Apakah bisa nantinya kita bisa masuk surga atau tidak Bang? Apa itu? Bertato itu. Bisa. Kalau orang bertato Bang. Bisa, yang penting bertaubat, sudah tahu hukumnya jangan bertato dan tidak bertato lagi. Kalau Apakah kita beribadah bisa diterima atau tidak Bang? ya diterima, yang penting setelah tahu hukumnya jangan lagi melakukan tato. Ya, itu udah dijawab ya Bang Selina. Kita nunggu Oten dulu ya. Ya, makasih banyak Bang Selina. Assalamualaikum. Ya, Bang Tapan. Iya. Muslim apa Kristen? Insya Allah Muslim Mas Ian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ya, Bang. bisa bergabung. Terima kasih ya Bang. Salam Iya Bang. dari Jawa Timur. Makasih ya Bang ya. Nanti salam-salamnya nanti kita mau diskusi dulu ya Bang. Ya monggo, makasih. Oke, yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Muslim nanti dulu dong. Ya, ini sesinya untuk berdebat, Gurunda. Tadi ada yang naik satu daging, tantrum. Coba Kristen yang agak sedikit cerdas, coba, ayo ya. Yang Muslim ditahan dulu, jangan minta naik dulu.
Nah ini naik lagi dia si Sontoloyo, Kontoloyo. Hai. Ya. Udah ketemu jumpa belum? Sudah, jumpa sudah. Mana itu? Mana itu bang? Nih, Jap. Mana itu? Yang mana? Ini. Lain tidak bagus oh. Ya sudah, buka kamera aja biar saya bacakan gimana. Oh gak bisa aku buka cam ini. Kenapa bisa? Gimana sudah itu? Mana dalilnya? Itu udah saya undang on cam bang, tinggal diklik tuh bang. Buka kamera. Jap. Kabar kamu kawan. La 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 la. Oh ini. Hai. Na 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 na. Oh, sudah bagus lah. Ada bayi Isa permen karet. Penderita kalian kan? Ayolah teman-teman, bahas materi ini napa sekali-kali. Kami pengen tahu kalian punya hak apa atas kitabnya Yahudi itu gitu loh. Kalian ini punya hak apa? Di gereja ada tiba-tiba ada kitabnya Yahudi di dalam. Dasarnya apa? Itu yang kita butuh penjelasan. Kalau kami umat Islam kan Al-Quran datang kepada bangsa Arab. Kok ada di Islam di Indonesia? Kok ada di masjid? Ya karena dalilnya Al-Quran itu petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi seluruh umat manusia yang bertakwa. Di kitab ini sebagai petunjuk, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah sekarang saudara Kristen pun harus menjelaskan itu kepada kami. Kenapa kemudian Bibelnya orang Yahudi ada di kitab saudara? Kitab Torah, Nefiim, Ketubim, kitab nabi-nabi kecil, nabi besar, kok ada di Anda gitu loh. Sedangkan hukum yang datang kepada Bani Yakub itu berdasarkan Mazmur 147 itu adalah hak milik kepunyaan Ben Yakub dan Ben Israel. Sedangkan kalian bukan. Kalau Al-Quran jelas Nabi Muhammad diutus untuk apa? Rahmatan lil alamin, kaffatan linnas. Jelas itu dalilnya. Lah kalau Yesus kan tidak. Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum, Rasul dari ilah yang diutus untuk kalian wahai Bani Israel. Markus menjelaskan itu 12:29. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Loh kok tiba-tiba ada terjemahan kitabnya Yahudi nongol di agama kalian, nongol di rumah sembahyang kalian, di gereja. Itu dasarnya apa? Ini yang ingin kita tahu. Karena kemana-mana Kristen itu kalau jadi melakukan aksi-aksi untuk menjerat orang Islam murtad, mereka membawa kitab itu. Tapi ternyata kitab itu hak milik kepunyaan Ben Yakub. Sementara yang menjajakan dari lorong ke lorong itu ya bukan Bani Yakub.
Jadi seibarat apa yang diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 27, kalian genapi. Mengambil kitabnya orang lain, lalu kalian coba bagi-bagikan kepada bangsa lain. Harusnya kalian sadar itu. Iya ya, kok kita berbicara tentang Musa, kok kita berbicara tentang Daud, bicara tentang Salomo. Apa ya hubungannya Kristen dengan nabi-nabi itu semua? Ini harus kalian jelaskan ke kami umat Islam. Gini loh Bang Suma, agama yang benar itu adalah Kristen. Gini loh Bang Suma, tidak ada keselamatan tanpa Bible. Gini loh Bang Suma, setelah Yesus itu beliau memberikan mandat kepada kami. Ini loh, maka kalian wajib sesuai dengan amanat Matius 28 nomor 19. Ini kuncinya. Kitab ini memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Ini dalilnya. Tapi kan itu sepi pemberitaan karena memang nggak ada dalilnya. Gitu loh. Tapi karena kalian sudah terlanjur Kristen dan menggunakan kitabnya orang Yahudi, maka kami sebagai saudaramu, sebangsa dan setanah air, minta penjelasan, minta klarifikasi, minta uraian, legalitas, validasinya di mana, pengabsahannya di mana. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi, meskipun dalam bentuk terjemah. Kami rindu ingin tahu itu. Jelaskanlah kepada kami supaya kami paham. Oh, Kristen ini ternyata memang betul ajaran para nabi. Tapi di mana itu bisa kami tahu? Coba, silakan. Bang Sergio, selamat siang. Sergio. Bang Sergio. Sergio. Sergio, selamat siang Sergio. Sergio. Waduh. Kalau nggak ada suara di bawah aja Bang Sergio. Kalau mau nge-report, ngomong apa? Mau nge-report kali dia Gurunda. Wah, ini ada Carol. Halo Carol. Langsung. Halo, selamat siang kembali. Saya pikir siang. Antrian. Ya, saya pikir antrian. Bukannya langsung. Oh ya, masih kaitannya Perjanjian Lama dengan Oten. Ya, kalau apa kaitan Perjanjian Lama dengan Kristen itu Bang Carol? Ya, kalau dari saya pribadi ya, selain yang sempat saya bawakan di ayat di Matius lalu, sebenarnya secara praktis kaitannya di 10 perintah Allah contohnya itu yang saya ingat ya. Itu 10 perintah Allah, aturan-aturan di situ yang perlu dipegang. Dan ya, setahu saya juga Hosea 6 ayat 6. Di Hosea kitab para nabi, Hosea tertulis bukan kurban yang kuinginkan tapi keluh kesah, tapi penyesalan, kasih setia yang diperhatikan oleh Allah. Jadi ya, yang setahu saya itu perintah-perintah yang ada dalam Perjanjian Lama, itu yang ketetapan-ketetapan itu yang perlu dipegang, perlu dijalankan, maka itulah kaitan yang saya terima ya. Itu yang saya pahami, begitu, demikian. Iya, jadi menurut saudara hubungannya itu seperti itu, tapi
itu tidak memberikan validasi bahwa hadirnya buku atau kitabnya orang Yahudi di tengah-tengah Kristen hari ini, apapun sektenya, itu memiliki validasi. Bahkan kalau Anda menyebutkan 10 hukum itu, kawan, berarti Anda mengingkari Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 4, Paulus menerangkan bahwa jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Bahkan di Galatia 2:21 itu dia katakan, sia-sia kematian Kristus jika masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ini dua pilihan. Tidak mungkin dua-duanya. Harus salah satunya. Kalau Anda masih membawa hukum Taurat, maka Anda harus melepaskan kematian Kristus di tiang salib. Tetapi kalau Anda menerima kematian Kristus menjadi tidak sia-sia, Anda harus kemudian melepaskan dan tidak pernah berharap bahwa ada kebenaran di Taurat itu. Anda bisa lihat di dalam kitab Anda sendiri, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu akan hidup di luar kasih karunia jika kamu masih mengharapkan kebenaran. Sedangkan saudara Carol, kalau hari ini Anda beragama dengan kisi-kisi referensi Taurat di dalam menjalankan syariat, berarti Anda mengidamkan, Anda memimpikan, menginginkan adanya kebenaran hidup Anda dengan menjalankan hukum Taurat. Kata Paulus, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau Anda mengharapkan kebenaran itu, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan hukum 10 tadi. Itu dalil. Kecuali mau berdasarkan imani saja, ya berarti kita tidak perlu diskusi. Kita tidak perlu membahas apapun. Karena apapun yang kita ceritakan ujung-ujungnya imani saja. Tapi kalau kita beragama berdasarkan dalil, dalilnya jelas itu. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu akan keluar dari kasih karunia. Kalau masih minta ngemis dari kitabnya Yahudi yang 10 hukum itu. Seperti itu, Bung. Ya, terima kasih. Sebelum ke Pak Kerol, izin Pak Kerol sebentar. Teteh Dayak ini muslim apa Kristen? Teteh Dayak. Dibuka mute-nya, Bu. Muslim apa Kristen? Dan kalau Dayak? Ya, saya lihat di profilnya dia Kristen. Teteh Dayak, buka mute-nya. Ya, selamat datang. Sudah naik. Ya, dilanjut aja dulu. Sambil menunggu beliau bersuara. maaf. Ya, kali lalu juga saya sempat membawakan tentang imamat. Dari imamat saya sebenarnya mau bertanya, semacam ada nada protes waktu itu ketika saya membawakan bahwa hukum tentang persetubuhan antara manusia dengan hewan itu, hewannya juga itu dihukum mati. Nah, ini kan tanggal 5 ya, besok kan Idul Adha ya, raya kurban. Hewan dikurbankan. Nah, dalam perjanjian lama itu kan hewan dikurbankan kalau dia itu dibuat objek seksual manusia. Bagaimana hewan itu sudah jadi korban manusia, kemudian masih juga dibunuh. Padahal yang salah itu manusia. Ini mengapa jadi seperti ini? Ini kan namanya lawak-lawak mungkin. Ya mungkin ya karena ada kawan mungkin dari kekristenan yang tadi mungkin apanya ya, bionya atau apanya diambil, dilihat yang di samping saya ini, dilihat apanya tadi itu. Profil ya, profil WA-nya, profil apa namanya, masih lumayan baru di TikTok ini. Profil TikToknya mungkin dilihat, mungkin kekristenan, ya mungkin tidak berlebihan lah kalau ada tanggapan dari
protes saya ini. Teteh Dayak, Muslim apa Kristen Teteh Dayak? Teteh Dayak. Ya, Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan kalau mau bertanya. Ini temanya apa kaitannya perjanjian Bukan lama dengan bertanya, Kristen? Kang. Mereka nggak bertanya, mereka menjelaskan ke kita. Iya, siap. Silakan jelaskan apa hubungannya perjanjian lama dengan Kristen. Silakan, Mbak. Perjanjian. Nah, apa dengan perjanjian lama? Halo. Ya, suaranya kecil, Halo, Bu. halo. Ya, Ibu jelaskan ke kami, agama Kristen itu kan diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh manusia, termasuk kepada umat Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kan gitu, termasuk kami kan. Nah, sebelum kami menjadi pengikut Kristus, kami ingin dijelaskan emang apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen ini? Hubungannya di mana? Itu perjanjian lama itu. Para Tuhan dengan Ibu, Nabi. suaranya, Bu. Kemudian ada nubuatnya nanti di dalam perjanjian lama itu akan lahir seorang dan juru selamat. Namanya Yesus Kristus. Iya, tapi maksudnya gini loh, Bu. Kalau nubuatan itu untuk Yesus Kristus kan untuk orang Yahudi. Yesus Kristus kan orang Yahudi. Yang saya tanya ini apa hubungannya dengan orang Kristen? Itu loh. Dari Yahudi, maka iman orang Kristen. Yesus itu orang Yahudi, Bu, bukan orang Kristen. Yesus itu. Yang saya tanya orang Kristen, bukan Yesus. Yesus Yahudi. Betul. Ya, agama Kristen sekarang. Jadi banyak pengikut kami. Yesus bukan orang Kristen, Yesus orang Yahudi. Siapa bilang? Nah, emang di mana Yesus jadi orang Kristen? Kalau Yesus orang Kristen berarti dia pengikut Paulus berarti. Kan lucu kalau Yesus yang ikut Paulus. Dulu itu pembenci Kristus, dia terdepan membunuh siapa yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian namanya Paulus setelah dia bertobat, dia baik. Namanya Saulus dulu sebelum bertobat. Iya, itu klaim. Itu klaim Paulus, itu klaim Kristen. Bukan itu yang kita bahas, Ibu. Yang kita bahas ini apa kaitannya, apa hubungannya secara legalitas. Kalau orang Yahudi yang menggunakan kitabnya Yahudi wajar, memang kitabnya ini Kristen. Apa hubungannya coba Ibu? Saya doakan baju sama seperti Saulus bertobat menjadi Paulus. Jangan menghayal ketinggian, Ibu. Ini selesaikan dulu kasus ini. Selesaikan dulu kenapa ada kitabnya Yahudi di kalian. Apa hak kalian gitu loh. Kalau orang yang tidak mengimani itu sama seperti orang curi sepeda, habis itu dia yakini sepedanya orang punya dia. Sama itu, Ibu. yang tidak Anda mengambil milik orang, habis itu Anda klaim itu punya Anda. Apa susahnya itu? Anda hanya imani, ini punya saya. Ini milik saya, tapi cuman imani doang. Tidak ada bukti. Sepeda itu milik tetangga, bukan punya Anda. Anda hanya modal iman. Oh, ini sepeda saya. Ya, cuman hanya klaim saja. Hanya klaim saja. Hanya klaim doang. Hanya klaim doang. Ini sepeda saya. Jelas-jelas itu sepedanya orang, diklaim, diimani, dipercayai, diyakini punya kita. Nah, itu apa? Halu namanya, halu. Itu halu. Itu halu. Orang yang punya sepeda, Anda ambil, terus Anda katakan ini punya saya. Ngotot lagi, ngotot.
Ketika orangnya mau ambil, ibu angkat pedang. Ah, ini punya aku. Halu. Kecuali Anda punya bukti, Anda yang ke toko ada kwitansinya itu atas nama Anda, atau yang punya sepeda telah memberikan ke Anda. Nah, ini milik ibu, saya sudah serahkan sepeda ini, saya wariskan sepeda ini untukmu. Karena memang orang tua saya berpesan, nanti sepeda ini kalau kau sudah pakai, berikan kepada tetangga yang bernama Teteh Daya. Tapi mana validasi itu, mana buktinya? Nggak ada. Barang curian kok diimani milik sendiri, piye toh? Ibu hanya mengambil sepeda orang, habis itu Anda berpakaian ala-ala pembalap sepeda. Pakai helm, pakai kaos kaki, pakai sepatu, baju olahraga. Habis itu Anda stay di depan rumah ala-ala atlet sepeda. Padahal sepedanya orang yang dipakainya. Sosok cantik biar dianggap pembalap sepeda. Oh, ternyata sepedanya tetangga yang diambilnya. Dirubah pula tuh. Warna sepedanya dirubah, pelek sepeda diganti pakai pelek motor. Gimana dong? Dimodifikasi sepedanya orang biar dianggap punyanya. Padahal punya tetangga diambilnya. Gimana ini? Jelaskan Bu, jelaskan. Kalau ibu punya keyakinan itu betul, tentu ada kesinambungan antara pemilik kitab dengan agama ibu. Ada nggak Kristen yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Seibarat orang yang mencuri milik orang, pencuri itu tidak akan pernah bisa ngomong dan tidak akan pernah bisa membuktikan kalau itu adalah milik dia. Setiap dia ngomong pasti bohong. Setiap dia memberikan alasan pasti dusta. Setiap dia menguraikan pasti menyesatkan. Mungkin mana? Milik orang. Punya orang diklaim, iya pencuri lah itu namanya. Itu namanya palukat. Porno, perempuan, selangkangan semua. Itu saya lihat. Nggak ada yang bagus. Cuman itu yang kamu bisa. Di agamamu itu maksiat apa yang tidak dilegalkan? Maksiat apa yang tidak dilegalkan di agamamu? Maksiat apa yang tidak dilegalkan? Semuanya boleh. Ada nggak yang haram di agamamu? Nggak ada. Berarti semua boleh. Jadi jangan sok cantik. Jangan sok cantik. Negara yang berpendudukan mayoritas Kristen, dari sanalah sumbernya penyakit kelamin. Jangan sok cantik ente, jangan. Ini membahas bukan menghina, bukan menghujat. Kita ingin mendengarkan klarifikasi akurat pembuktian penggunaan kitabnya Yahudi oleh agama Kristen. Mana? Kok bahas selangkangan? Tuhannya dari sana kok bahas selangkangan? Selangkangan dikasih lem Alteco, mampus Tuhanmu nggak lahir. Bahas-bahas selangkangan. Ibu-ibu pula bahas selangkangan. Harusnya kalau ibu punya selangkangan itu pada saat cermin sadar, oh dari sini rupanya Tuhanku keluar. Ini bahas-bahas alat vital lagi. Jangan emosi ibu, diskusinya kita yang baik-baik. Malu dilihat sama anak-anak, kok orang tua kok bahas selangkangan. Kalau selangkangan ular yang dibahas masih mending. Ini selangkangan wanita yang dibahasnya. Marah nanti Yesus. Ted, selamat siang Ted. Ya, selamat siang juga Kak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Saya Siap. Muslim. Ya Bang. Salam kenal ya semuanya. Salam semuanya. Siap. Ya, siap. Makasih banyak ya Bang. Yuk, Assalamualaikum. Kenapa keluar? Ya, buat teman-teman yang Kristen yang punya ilmu silahkan naik. Terus teman Muslim juga, bukannya kita nggak mau naikin yang punya ilmu ya. Nggak ada Kristen yang punya ilmu minta naik. Kalau ada pasti dinaikin. Itu makanan kita teman-teman. Justru Gurunda itu pengennya
diskusi dengan orang yang berilmu pengennya. Tapi kebetulan nggak ada ya, yang ada aja dulu lah, lumayan lah buat ganjal perut sarapan. Ayo teman-teman Kristen naik silakan ya. Yang Muslim jangan dulu minta naik ya. Mohon kerjasamanya biar diskusinya lancar. Ya teman-teman Muslim ya. Dari tadi udah dijelaskan. Jangan dulu minta naik. Biar teman-teman Kristen dulu yang naik. Nih yang naik malah pemakan rumput nih. Ya, saya tadi dari Galatia 2 ayat 21 ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, ayat yang disajikan ini Galatia 2. Tapi saya jauh ke depannya. Oh, bukan jauh ke depan, Galatia 5 sebenarnya ada juga. Dari Galatia 5 juga sebenarnya ada jangan perintah juga dari atau tulisan dari Paulus untuk jangan tentang percabulan itu tidak diperkenankan. Artinya berarti dalam pikiran Paulus ada bayang-bayang hukum Taurat yang tetap dia pegangnya karena dia kan mantan orang Yahudi, mantan orang yang beragama Yahudi. Darah Yahudinya tetap dia pegang, tetap ada dalam dirinya, dalam tubuhnya. Dan juga dari Galatia 5, selain dari Galatia 5, dari 1 Korintus 6 ayat 12 juga, ini warna, apa ya istilahnya, warna aturan itu tetap ada dalam tulisannya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, artinya di sini kan sebagai orang Kristen tetap memiliki kaitan atau apa ya istilahnya, tetap memiliki rantai aturan yang tidak boleh diputus begitu saja dengan alasan kasih karunia di Galatia 2 tadi. Galatia 2 ayat 21. Itu yang saya lihat dan tadi saya Bang Carol saya turunkan karena gak ngerti, saya nggak paham apa yang dibicarakan oleh Bang Carol ini ya. Mohon maaf Bang Carol ya, pusing saya dengarnya. Saya turunkan ya. Maaf Bang Carol, mending belajar aja dulu sana. Pusing saya. Baru kebaca ya aja. Dusun di Cile, Kamancongloe, Kabupaten Maros. Anda disertakan Mas. Nggak tahu entah apa yang diomongin si Carol ini teman-teman yang di bawah. Aduh, pusing saya dengernya. Mana kopi habis lagi, ngedengerin si Carol lagi. Sampai kiamat, pusing dengerin si Carol ini. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Ayo, yang berilmu ya, jangan ada hujatan-hujatannya ya. Silakan naik. Yang Muslim ditahan dulu, jangan dulu minta naik ya. Yang Muslim tahan dulu ya. Tahan dulu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Abang Kian Santang, aku Muslim. Cuma aku ada maksudnya gimana Mas? Saya punya nenek saya ini dari non Muslim dulu, tapi sudah mualaf dan sudah almarhum. Nah, kebanyakan saudara dari sebelah nenek ini non Muslim. Jadi salahkah kita sebagai seorang Muslim ini, Bang Juma, silaturahmi apa misalnya ada kayak kabar duka dari keluarga almarhum nenek, itu kita kesana, apakah kita salah sebagai Muslim? Enggak. Silaturahmi kan? Silaturahmi ibaratnya membantu aktivitas mereka, ibaratnya kalau di Muslim ngelayat. Apakah kita tuh termasuk
dosa atau dilarang dalam agama kita, gimana tuh Bang Juma? Selama kita tidak ikut dalam prosesi prosesi keagamaannya, ya tidak. Tapi sebagai keluarga yang merasa kehilangan, ya nggak apa-apa kita hadir di sana. Nggak apa-apa. Yang penting pada saat ritualnya kita nggak ikut. Namanya keluarga. Biar beda keyakinan, tapi keluarga nggak bisa kita ini. Keyakinan itu kan akidah kita ya. Tapi hubungan biologis itu tetap. Kita harus tetap memberikan penghargaan kepada keluarga kita. Kecuali terlihat pada keluarga ini memperlihatkan kebencian kepada kita karena keagamaan, karena keyakinan. Ya kita harus tahu keadaan gitu. Tapi kalau selama baik hubungannya, dia menghargai kita, kita juga sayang sama dia, Allah nggak melarang. Kita berlaku adil dengan siapapun, Allah nggak larang, malah itu anjuran. Tidak terlepas apapun agamanya, selama itu hubungan muamalah itu tidak apa-apa. Hubungan sosial itu nggak apa-apa. Kecuali terkait dengan akidah, ya nggak boleh. Misalnya kita ke sana membantu, habis itu kita disiapkan makan, ya periksa dulu makanannya ini siapa yang masak, alat masaknya dari mana. Nah, untuk supaya kita nggak ragu-ragu, ya mending kita nggak usah makan di situ. Tapi ya kita sampaikan atau kita buat keadaan supaya mereka nggak tersinggung. Kan tujuan kita ke sana supaya terjalin hubungan. Nah, jangan justru terjadi ketersinggungan gitu loh. Ya udah ya Bang ya, kita cari Oten dulu ya Bang ya. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibilang jangan naik dulu yang muslim. Nanti sesi curhatnya nanti teman-teman. Kita lagi cari domba yang tersesat teman-teman ya. Mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Mending tab-tab layar aja di bawah, tab-tab layar dikencengin, di share-share, diposting ulang. Jangan lupa nih love orange-nya diklik teman-teman. Love orange-nya itu ngebantu algoritma biar naik ya. Gitu teman-teman. Mohon maaf saya turunin langsung ya. Ayo buat teman-teman Ali Tank yang mau diskusi silahkan naik. Tolong bantah ini apa kaitannya perjanjian lama dengan Ali Tank ya. Ini judulnya, silakan. Nah ini love orange-nya tolong diklik ya. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kasiron gitu. Daripada minta naik terus curhat, saya turunin langsung. Disangkanya nanti saya nggak sopan. Padahal udah disiarkan dari tadi, jangan minta naik dulu yang muslim. Biar Bang Juma diskusi dulu. Nanti kalau misalkan udah 2 jam, 3 jam, 4 jam, nah baru silahkan ya naik. Ini belum diskusi, belum apa udah diserang sama Bang Juma, saya ngepen. Bang Juma, saya dari dulu jangan dulu ya teman-teman, biarkan Oten naik dulu, biar diskusi dulu. Tapi dukungan kalian terhadap kita, masya Allah ya, masya Allah keren banget lah, keren pisan pokoknya ya, gitu dukung terus ya. Oke, teman-teman Kristen silakan naik. Belum ada yang minta naik teman Kristen. Takut kayaknya lihat Gurunda ini langsung gemetaran mereka. Ya itulah yang terjadi dari beberapa hari yang lalu, Kang. Bagaimana mereka menghindari Bang Suma, jangankan jemaat biasa, pendetanya aja menghindar. Padahal barusan juga saya udah share ke berapa pendeta, 5. Ya, Bang Godwill. Selamat siang, Bang. Bang Godwill. Bang Godwill. Tegar, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bang Godwill Muslim Kristen. Kristen, Bang. Oh, Kristen. Bang Tegar Muslim apa Kristen, Bang Tegar? Bang Tegar dibuka mute-nya, Muslim apa Kristen? 1. Bang Tegar Muslim apa Kristen? Prosetan. Apa? Prosetan. Prosetan. Bang Tegar jangan gitu ya, jangan gitu. Saya turunin, mohon maaf. Gabung live aja sama Edis TV, Bang.
Edi suruh ke sini Bang. Edi suruh ke sini, ditantang debat Hatuha sama Bang Juma di sini sekarang. Suruh ke sini Bang. Oke. Silakan suruh ke sini. Jangankan si Edis, penatua pendeta-pendeta besar suruh ke sini. 10 pendeta sekaligus di sini nih. Ini ada 8 ruang lagi, 7 ruang lagi. 7 pendeta silakan naik semuanya. Kroyok Bang Juma silakan. Saya nggak bakal ikut campur. Ada yang menang 1 pendeta saya kasih singa, tapi singa rohani nggak ada duitnya. Tol, selamat siang Bang Tol. Siang. Siang. Iya, halo. Halo Bang. Iya, Saudara Tol. Bisakah Anda membantu kami memahami masalah ini? Apa itu, Di mana kami umat Islam melihat saudara-saudara kami Kristen ini di mana-mana mengaku sebagai anak Tuhan, orang-orang yang sudah dijamin keselamatan. Ya, memang, mereka adalah pewaris surga dan seterusnya. Nah, hal ini sangat penting, legalitasnya itu loh, legalitas. Bisakah Anda membuktikan kepada kami, menjelaskan kepada kami keabsahan penggunaan kitabnya Yahudi di Kristen itu validasinya apa? Itu kan kitabnya Yahudi, Ya, Bang. Kok bisa ada di gereja? Silakan. Karena kalau menurut saya Bang, akar dari kekristenan itu ada di kitab Yahudi. Contohnya nubuat para nabi yang nubuat para nabi pada masa lampau yang ada di Yesaya 5 ayat 3 tentang hamba yang menderita, dan Yesaya 53. Mika 5 ayat 3. Yesaya 53. Mika 5 ayat 3 tentang kelahiran Mesias di Bethlehem. Iya, Ada berapa itu kan ayat nubuat yang saya temukan? Iya. Kalau itu Anda jadikan sebagai nubuat, itu nubuat untuk siapa, Bang? Untuk Mesias, Bang. Dan Mesias sudah digenapi oleh Kristus. Yang dijanjikan Mesias siapa? Kristus, Bang. Yang dijanjikan Mesias itu umat mana? Umat Kristen. Umat Yahudi. Pada dasarnya umat Yahudi. Oh, umat Yahudi. Berarti kalau itu nubuat, berarti itu Mesias untuk Yahudi. Yang sementara yang saya tanya, apa kaitannya? Apa validasi, legalitas standingnya gereja menggunakan kitabnya Yahudi ini itu apa? Kalau ada nubuatan 1000 nubuatan ya itu kan milik mereka. Yang saya tanya Kristen ini siapa? Kok ada kok kayak seperti penumpang gelap? Maaf ya Bang, secara santai. Iya silakan. Sejarah Kristen dan sejarah Yahudi itu sangat berkaitan. Iya, mungkin maksud Anda ketika penjajahan Roma menduduki tanah Yudea, Palestina, dalam hal ini tempat kelahiran Yesus. Nah, tentang kitab nih maksud saya, tentang kitab. Apa kaitannya kitabnya Yahudi yang merupakan hukum-hukum, ketentuan yang Tuhan persiapkan untuk Bani Yakub dan tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain, seperti yang tertulis dalam Mazmur 147 nomor 19-20. Tapi kok tiba-tiba ada di gereja Katolik? Itu loh yang ingin kami tahu alasannya apa gitu loh. Oh, jadi Bang tanya ya kan setelah kitab Kristen itu ada di gereja, ada di ya. Kenapa kitab Yahudi ada di kitab di gereja Anda, di agama Anda? Dengan adanya kitab itu di gereja Anda, maka Anda sebagai orang yang menggunakan kitab ini, ya mengaku-ngaku, oh ini kan ada di Yesaya, ini kan ada di Daniel. Ya itu kan Anda sudah mengambil kitabnya orang. Tapi yang jadi permasalahan ini, sebelum kitab itu ada di gereja, dasarnya untuk nyebrang dari Yahudi ke Kristen itu apa? Jembatannya siapa? Ya, kalau kita lihat dari jembatan yang saya maksud adalah tentang sejarahnya. Contohnya Perjanjian Lama adalah menceritakan latar belakang bagi kedatangan Mesias. Contohnya Paskah Yahudi.
Ya, Mesias untuk siapa? Lukas 1 misalnya. Lukas 1 misalnya. Tuhan menentukan Yesus ini untuk menjadi raja bagi bangsa Yehuda sebagai raja selama-lamanya. Untuk Yehuda, untuk bangsa Yahudi. Tuhan menentukan Yesus sebagai raja untuk selama-lamanya bagi Yahudi. Bagi Yahudi. Ya, coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Selama-lamanya. Iya, selama-lamanya untuk Yahudi. Bentar bang, cari Alkitab. Kang, bisa baca enggak? Iya, silakan. Ayat berapa bang? 33 coba. Lukas 33. Lukas 1. Atau saya bantu bacain? Iya. Biar nggak terjeda, dia nanti takut kelempar. Iya soalnya. Iya. Saya bantu bacain ya. Iya. Lukas berapa Guru Ndak? Lukas 1:33. Lukas 1:33. Ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakob sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bang, jangan terjeda bang, nanti kepental bang. Itu dia menjadi raja bagi keturunan Yakub selama-lamanya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan ada nubuat untuk Yesus, yaitu untuk raja Bani Yakub. Justru itu yang kita bahas nih. Apa hubungannya nih terkait dengan kitab, dengan orang Kristen? Kristen ini kan orang luar, nggak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Kalian penumpang yang kemudian tak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Makanya hal yang mendasar, Kristen kemana-mana menjual, menjajakan, memberitakan. Kayak saya, ketika saya berdialog atau berdebat dengan Pak Bom-Bom, tiba-tiba Pak Bom-Bom, sebagaimana di dalam Alkitab firman Tuhan kita mengatakan dalam kitab Kejadian, dalam kitab Mazmur, itu rasanya saya mau muntah. Kenapa saya sedang melawan kitabnya Yahudi, bukan melawan kitabnya Kristen. Sedangkan yang saya hadapi ini orang Kristen, bukan pemilik kitab. Kok bisa-bisanya dia bahas kitabnya orang Yahudi untuk menghadapi saya? Sama seperti ketika mana ya itu sudah dinubuatkan lah, itu kan kitab dinubuatkan untuk Yahudi. Jangankan nubuat, Yesus aja dikatakan dalam Lukas 1:33 tadi itu adalah raja bagi keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Jadi di luar Yakub tidak punya hak untuk menjadi pengikut Yesus, karena dia adalah raja hanya untuk Bani Yakub saja. Tolong hargai itu kitab. Dihargai kitabnya. Makanya kita minta apa legalitasnya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Gitu saudara. Penting supaya kalian tahu diri. Kok Anda menjual barang ya istilahnya barang palsu, bukan milik kalian yang kalian jajakan. Kalian ngajak kami ikut menjadi Kristus, pengikut Kristus, tapi yang kalian jual ini barang yang punya orang. Artinya kan penipuan. Itu kan
kan penipuan, menjerat orang dengan menggunakan punya orang. Itu dulu, itu hal yang paling berat yang harus saudara-saudara Kristen selesaikan. Ya kalau tidak, orang Islam sudah cerdas. Insya Allah orang yang mengikuti diskusi-diskusi Bang Suma, mereka udah cerdas. Oh ternyata setiap orang Kristen yang naik di komalnya Bang Suma, tidak ada yang sanggup memberikan apa legalitasnya, apa pengesahannya. Kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Gak ada. Berarti selama ini Anda menggunakan kitabnya orang secara ilegal. Bang, jangan terjeda Bang Tol. Ini ada Paulus Sayo. Selamat siang. Jangan terjeda ya Bang Tol ya. Biar saya bantu, saya bacain Bang. Iya. Teman-teman di YouTube, selamat siang. My Lord, pelanggaran hak cipta, umat dompleng. Siapa ini? Ayo sayang kita turun. Mau kemana? Belum waktunya tidur. Bang Sob, ada-ada aja. Ayo saudara, mungkin ada hal yang Anda temukan dari Bible yang mungkin itu diperuntukkan untuk Kristen. Atau nanti kalau hari Sabtu, hari Minggu ke gereja tanya ke pendeta coba. Nanti setelah ada jawaban dari pendeta, suruh ke sini pendetanya atau saudara, Bang Suma saya sudah ada jawaban. Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di gereja? Jawabannya menurut pendeta adalah supaya agama Romawi kuno itu dianggap seakan-akan dari nabi-nabi Yahudi. Nah, mungkin begitu. Mungkin begitu. Supaya 3 sembahan orang Romawi kuno ini dianggap satu. Makanya diambil kitabnya Yahudi sebagai pakaian untuk membungkus paganisme yang dianut oleh kerajaan Romawi sejak nenek moyang mereka. Begitu. Mungkin itu Paulus jawabannya. Sayo ini musim Kristen. Jadi kencang kali suaranya. Kencang, runcing. Saya jadi kaget. Setelan balap ini Gerunda. Paulus Sayo dibuka mute-nya, udah saya undang itu. Jadi di luar sana orang membahas tentang Al-Quran dengan membabi buta, membahas tentang Nabi Muhammad dengan tanpa ilmu, percuma. Kalau ternyata Kristen sendiri tidak punya hak menggunakan kitabnya Yahudi, percuma aja. Untuk apa? Gunakan kitabnya orang tapi ternyata nggak ada haknya. Jadi hanya ingin melancarkan aksi pengajaran tentang Kristus yang datang di padang gurun dengan mengambil kitabnya orang Yahudi supaya doktrinnya bisa cepat ya diterima oleh masyarakat luas. Gitu saudara. Silakan Kristen lain yang bisa menjelaskan ini, silakan. Saya ini Kristen, cuma saya undang buka mute, dia nggak mau buka mute, malah komen di bawah. Ini Bang Tol ini malah terjeda, udah dibilang saya bantu Bang, nggak usah terjeda, nanti kepental Anda. Dibuka mute-nya Paulus Sayo. Puluhan loh Gurunda Oten, tapi nggak ada yang berani naik.
itulah mungkin mereka gimana ya? Gimana bilangnya ya? Teman-teman Kristen silakan naik, kita diskusi santai aja, jangan ketakutan lah. Komen pada pintar-pintar, jago-jago ngehujat, giliran disuruh naik pada nggak mau. Jangan terjeda Bang Tol. Iya Bang. Nggak ada jawaban Bang? Ada Bang, kan Ya, Bang tadi silakan. bilang tadi Yesus yang di, kalau nggak salah itu di ayat yang dibacakan tadi, ayat berapa ya? Lukas 1 nomor Lukas 1 33. ayat ya tentang Yesus adalah segala Yesus Bani Israel yang ya langsung ke penjelasannya ya, nggak usah. Iya, ayatnya. silakan. Yesus disebut Raja Bani Yakub karena sabar Bang. Karena dia datang untuk menggenapi janji Allah kepada bangsa Israel, Bang. Nah, berarti untuk Israel kan? Nah, sekarang untuk Kristennya mana? Jadi dalam hal ini Abang sudah yakin bahwa Yesus datang menebus dosa? Nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada itu. Itu ajaran Paulus, Bang. Itu ajaran Paulus. Ajaran Paulus yang diperuntukkan untuk non-Yahudi. Makanya muncul tema ini. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Katolik, Kristen? Karena penebusan dosa menggunakan darah manusia itu hanya dianut oleh ajaran Kristen. Kalau Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi, nebus dosa itu pakai darah hewan. Ya, iya ini Bang, karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia, terutama dosa dari Adam dan Hawa, keturunan manusia. Nah itu penipuan itu. Itu penipuan yang dilakukan gereja selama 2000 tahun. Kenapa? Karena tidak ada bukti di dalam kitabnya Yahudi kalau Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu kebohongan. Kebohongan yang dihembuskan oleh iblis agar manusia bisa terjerat dengan tipuannya iblis. Di mana Adam mewariskan dosa? Ada dalilnya enggak? Silakan. Itu ada di perjanjian lama tentang tentang iblis menggoda Hawa untuk makan buah yang baik dan yang buruk. Nah, maka jatuhlah itu sudah Adam dan mengalami Hawa. dosa yang namanya dosa turunan. Itu ajaran siapa? Dosa turunan itu siapa yang ngajarin? Kenapa Bang? Siapa yang ngajarin tentang dosa turunan? Dosa turunan ada di Alkitab. Iya, siapa yang ngajarin? Mana ada? Di mana dituliskan itu? Di dalam Bibelnya orang Yahudi di mana tertulis? Itu kebohongan, itu fitnah sudah 2000 tahun loh itu. Tak ada satupun orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan itu. Karena itu hanya kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Nggak ada dalil. Itu hanya penipuan saja. Senjata iblis untuk menjerat kalian. Mana dalilnya? Dosa waris diwariskan kepada keturunannya Adam. Paling-paling Roma 5 nomor 12. Tapi itu kan bukan firman Tuhan. Itu bisikan makhluk padang gurun kepada Paulus yang mengaku Kristus di padang gurun.
Yang kita minta firman Tuhannya mana? Nggak ada. Jadi itu adalah kebohongan yang diajarkan selama 2000 tahun lebih. Mana dalilnya di kitabnya Yahudi dosa waris? Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, mana? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Itu racun. Itu racun yang mematikan akal orang Kristen. Bang Siang Kian Santang. Apa Bang? Halo Bang. Iya. Bang bisa bacakan Roma 5 ayat 18 sampai 19 Bang. Roma itu bukan firman Tuhan, itu catatan surat Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Yang saya minta firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu di mana? Keimanan kekristenan Bang tidak hanya di perjanjian lama, tapi perjanjian baru ketika Kristus menebus dosa manusia. Justru itu adekku, justru itu saya bertanya, apa validasinya, apa legalitas standingnya, apa dasarnya orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi lalu mereka mengawinkan dengan surat-surat Paulus biar dianggap benar. Sedangkan kitabnya orang Yahudi tidak ada dalil firman Tuhan yang mengatakan Adam mewariskan dosa. Kalau hanya datang dari Paulus, berarti itu doktrin dogma. Mana dari Tuhannya? Ada enggak? Ada enggak dari kitab perjanjian lama ajaran itu? Enggak ada, itu karangan Paulus. Ini ada kaitan sama baptisan Bang. Iya tahu deh. Itu kan semua dari diri Paulus. dari Iya, sebelum kita berkata tentang dosa waris, yang lebih dulu harus mencanangkan dosa waris itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan mencanangkan dosa waris itu kepada manusia Adam untuk keturunannya? Ada nggak dalilnya? nggak ada sih Bang, tapi kalau kalau Tuhan mencodongkan dosa kepada manusia, enggak. Manusia dibuat Tuhan serupa dan seperti diri. Nah, itu kalau begitu mana dalilnya kita ini mewarisi dosa dari Adam? Kalau tidak ada berarti itu fitnah terhadap Adam. Berarti itu ada kebohongan yang dibuat-buat oleh gereja, memfitnah Tuhan pencipta langit dan bumi dan memfitnah Nabi Adam. Agama yang melakukan fitnahan terhadap Tuhannya ini agama apa? Malaikat tidak mungkin, hanya iblis yang bisa melakukan itu. Fitnah terhadap Tuhan itu hanya iblis yang bisa lakukan. Iblis memfitnah Tuhan kepada Adam. Ketika iblis mengatakan makanlah, Adam mengatakan enggak. Kalau aku makan aku mati hari ini juga. Iblis mengatakan tidak. Tuhanmu itu cuma ingin mengujimu. Artinya iblis sedang memfitnah Tuhan. Nah sekarang sama seperti yang Kristen lakukan, memfitnah Tuhan, bahwa Tuhan sudah mewariskan dosa Adam kepada keturunannya. Ada enggak Tuhan berfirman seperti itu? Dosa-dosamu akan aku tanggungkan kepada keturunanmu. Ada enggak? Enggak ada. Tapi Kristen 2000 tahun telah mengatakan itu tanpa dalil. Artinya Kristen memfitnah Tuhan. Nah sekarang yang memfitnah Tuhan itu kedudukannya iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada orang yang ingin membunuhnya, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kalian ini anak-anak iblis. Berbicara terkait dengan agama keyakinan dan membawa bab sesuatu yang sangat prinsip, ya harus ada firman dari Tuhan. Firman dari Tuhan itu adanya di perjanjian lama menurut Yahudi. Karena kalian tidak mungkin menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu kalau Al-Quran. Adam setelah makan buah, Adam bertobat dan Allah menerima tobatnya.
Berarti Adam kembali menjadi manusia suci. Habis itu beranak cucu. Berarti anak cucunya suci. Sedangkan di Kristen, Adam difitnah mewariskan dosa, tapi dalilnya tak ada. Berarti konsep itu dipakai untuk menipu orang lain. Bang, coba tolong bacakan Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 5, Mazmur apa? Mazmur berapa? Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 51. Kang, dibuka Kang. Ya. Saya bacain. Sesungguhnya itu bicara mengenai pemulihan. Ya. Silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa ini? Itu berbicara tentang Daud ketika dia menghampiri Berseba. Gak ada hubungannya. Itu perbuatan Daud. Gak ada hubungannya dengan Adam. Berseba, istri bini orang, diambil sama Daud. Itu yang dimaksud. Coba Anda baca satu perikop itu, Mazmur 51. Itu bukan berbicara mengenai dosa waris. Sama seperti ketika Anda berbicara Mazmur 58 nomor 3. Penyesat sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak dalam rahim ibunya. Bukan berarti dosa yang diwariskan kepada siapa? Kepada Adam dan keturunannya. Begitu saudara. Jadi data yang Anda bacakan itu data yang terkait dengan Nathan dan Daud dan juga Berseba. Nggak ada hubungannya dengan dosa waris. Perbanyak belajar saudara. Jangan mau ditipu. Mana dalilnya dosa waris? Aku mewariskan dosa kepada keturunanmu, itu mana dalilnya? Silakan. Ya, ini ada Ginger. Ginger, dibuka mute-nya. Selamat siang Ginger. Ginger, dibuka mute-nya bro. Ini terjeda terus itu apa bersikeras, semangat cari data, ingin membantah. Enggak bang, emang jaringan. Kalau Mazmur 5 itu terkait dengan pengakuan dosa bang. Itu bukan dosa waris. Kan bang, keyakinan kekristenan itu tidak berdasarkan pada kitab perjanjian lama saja. Nah, sedangkan perjanjian baru bukan kitabnya para nabi. Itu kitabnya para wartawan. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Matius, Yohanes bukan nabi, Petrus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Mereka menuliskan catatan-catatan mereka berdasarkan pribadi, bukan karena ilham, bukan karena wahyu dari Tuhan. Tapi mereka menerima wahyu dari Tuhan. Coba Anda tunjukkan di mana Lukas menerima wahyu, di mana dalilnya? Di mana Paulus menerima wahyu? Mereka menceritakan apa yang diajarkan Tuhan. Siapa Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang datang kepada mereka? Di mana Yesus bertemu dengan pengarang kitab saudara? Coba, di mana Yesus bertemu dengan pengarang kitab saudara? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Misalnya satu aja dulu, kepada Lukas. Apa yang Yesus ajarkan kepada Lukas? Di mana Yesus bertemu Lukas? Gak pernah. Coba Anda baca Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 3. Apakah itu pemberitaan firman dari Yesus? Nonsen. Gak ada itu bang. Gak ada. Jangankan kitabnya Yahudi ke Kristen, kitabnya Kristen perjanjian baru ke Yesus aja gak ada hubungannya. Empat kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu tak ada hubungannya dengan
Yesus tidak tahu kitab perjanjian baru itu. Yesus nggak tahu. Yesus tidak pernah mengenal kitab perjanjian baru itu. Nah, itulah makanya kenapa saya membawa materi ini. Apa hubungannya orang kitabnya Yahudi dengan Kristen? Nggak ada hubungannya, Bang. Itu hanya diambil terjemahannya untuk dijajakan supaya orang menjadi penganut agamanya orang Roma, yaitu agama Katolik. Yesus bukan orang Katolik. Yohanes Pembaptis bukan orang Katolik. Zakaria, Elisabeth, Maria ibunya, Yusuf ayah tirinya bukan orang Katolik. Siapa lagi? Daud, Salomo, Musa, Abraham, Isa, Yakub bukan orang Katolik. Mereka semua adalah orang Muslim yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang datang kepada Tuhan mereka, yang datang dari Tuhan mereka. Sedangkan Kristen sekelompok manusia yang menggadaikan imannya kepada buku-buku yang tidak jelas datangnya dari mana, yang diajarkan oleh Imperium Romawi melalui kebijakan-kebijakan dan otoriter gereja Katolik pada masa itu. Nyebrang sampai ke Belanda. Belanda masuk ke Indonesia menjajah. Disitulah awalnya dia ajarkan juga ajaran Kristen. Portugis masuk ke Indonesia juga mengajarkan Katolik. Jadi tidak ada benang merah yang dibawa, yang diusung dari ajaran para nabi-nabi Yahudi. Nggak ada. Begitu saudara. Saya jadi ngantuk jadinya. Kang, saya ibadah dulu Kang. Boleh Kang? Ya, siap-siap, Guru udah siap. Ya. Saya ibadah sejenak 10 menit 15 menit insyaallah ya. Ya. Ya, Bang Tol, udah dapat bantahannya. Bang Tol. Kan saya sudah bilang, Bang, kekristenan itu tidak berpihak di satu kitab. Tidak berpegang teguh. Jadi landasan Anda itu perjanjian lama apa perjanjian baru, Bang? Dua-duanya, Bang. Harus dua-duanya. Iya, karena perjanjian pertama menceritakan tentang yang paling awal nubuat Mesias. Nubuat untuk Yesus. Iya, sampai kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, coba abang cari, abang tunjukkan datanya. Kalau di perjanjian lama ada mengatakan Yesus itu harus mati di salib. Ada, Bang. Ya, nubuatnya. Terjadi lagi kan. Teman-teman Kristen yang mau diskusi, yang mau naik ke atas, yang benar-benar datanya itu udah valid, teman-teman, udah nyiapin data. Yang dihadapi sama kalian ini, ingat loh, yang dihadapi sama kalian ini Bang Juma, yang dihadapi sama kalian ini. Jadi jangan sampai kayak gini nih, dikit-dikit terjeda, nyari data, dikit-dikit terjeda. Jadi nggak nyaman, diskusinya itu nggak nyaman, nggak elok lah. Yang udah siap lah, minimal yang udah siap data, baru naik. Jadi apa ya, jadi benar kata guru, udah ngantuk jadinya. Kan kabur sendiri. Nggak di-kick ya teman-teman, ini kabur ya, nggak di-kick. Makanya persiapkan diri dulu ya, sebelum naik itu persiapkan diri dulu. Udah udah siap belum? Kalau belum siap kayak gitu ya, aduh, bingung. Ditanya Taurah itu nubuatan untuk Yesus, malah kabur. Dibantu tab-tab layarnya teman-teman ya, di share-share, di posting ulang, dan jangan lupa nih lop oranye diklik ya, biar komalnya itu hidup ya, komalnya itu hidup. Lop oranye tolong diklik. Siapa namanya itu, woi, lu nggak ada ilmu, lu cuma modal nyerocos doang, ngapain minta naik? Gak usah minta naik. Tadi di room gua lu hanya bisa nyerocos doang. Ya dibantu ya teman-teman, di posting ulang, di share-share, dan direkam, dijadiin PT. Yang penting-pentingnya aja kalian penggal, yang penting-pentingnya, terus bikinin PT. Tadi saya udah nge-share ke 7 pendeta ya, yang biasa sering diskusi di room saya. Cuma belum hadir aja nih beliaunya. Loh kok panik? Nggak ada yang panik.
Kalau mau mending diskusi dunia nyata ya. Biar kelihatan siapa yang panik dan siapa yang gak panik gitu woy. Biar kelihatan siapa nih yang punya ilmu, siapa yang beradab, siapa yang bisa menguasai panggung gitu loh woy ya. Ini ada Bang Andre. Selamat siang Bang Andre. Ya Bang, selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Gimana Bang? Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Pendeta atau penggembala Bang? Saya jemaat biasa aja. Oh jemaat biasa. Ini biar menarik ya Bang ya, biar menarik. Kita sambil nunggu Gurunda Juma ya. Gurunda lagi ibadah, lagi sholat asar mungkin ya di sana ya, udah masuk ke sholat asar. Tapi Abang stay aja di sini, kita ngobrol santai aja. Dari daerah mana Bang? Dari Kalimantan Tengah. Oh, gereja apa kalau boleh tahu? Gereja Kalimantan Evangelis. Evangelis. Oh, Protestan ya? Evangelis. Betul. Iya, Protestan ya. Ya ini Bang, temanya ini apa kaitannya perjanjian lama dengan kekristenan? Itu Bang, temanya ini yang diusung oleh Bang Juma ini. Mungkin siapa tahu Abang nanti bisa menjelaskan nih, terus dipersiapkan dengan data-data yang komplit. Bang, ini Abang udah banyak Bang pengikutnya. Kalau boleh biar enak kan Bang Juma juga open camp. Abang bisa nggak open camp biar enak diskusinya Bang? Ini lagi di tempat kerja Bang, jadi kurang rasanya. Oh gitu, nggak apa-apa Bang, pakai masker kayak atau gimana kayak, yang penting open camp Bang. Mungkin lain kali nanti bisa. Cuman saya tadi itu agak tertarik. Ini minta maaf ini Bang, saya kebetulan dulu waktu kecil sampai dengan umur saya sekitar 32 tahun lah, saya juga beragama Islam karena dari orang tua saya dulu. Nah ini kan baru ini aja karena saya nikah di tahun 2011 itu kebetulan calon istri saya orang Kristen dan saya ya ada panggilan juga untuk masuk Kristen, ceritanya begitu Bang. Oh jadi Abang murtadnya itu, pindah agamanya itu gara-gara nikah berarti ya Bang ya? Sebelum nikah sebenarnya saya itu. Ya berarti masih pacaran Bang, masih pacaran Abang udah keluar dari Islam gitu ya? Karena ada planning untuk nikah. Masih belum kenal, masih oh gitu. Ikut-ikutan dan kebetulan sekitar 2-3 bulan lah kenal dengan orang Kalimantan asli ya. Tambah semakin jadilah istilahnya gitu. Iya. Kalau boleh tahu murtadnya karena apa Bang? Saya kurang tahu. Kalau saya yakin itu awalnya itu karena saya seorang sopir, jadi disuruh ngantar bos saya ke gereja kebetulan. Terus saya masuk ikut gereja, ikut nyanyi-nyanyi. Lama-lama kenal lah sama cewek itu, calon istri saya itu. Jadi kebetulan ya langsung nikah gitu. Oh berarti ya itu dia kan gara-gara nikah kali ya. Betul. Iya. Tadi Abang bilang bukan gara-gara, tapi nggak apa-apa, itu hak Abang ya. Sekiranya kalau boleh tahu ya, sebelum ke perdiskusian kita ngobrol santai dulu ya Bang ya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sekarang Abang di gereja itu gimana Bang? Ibadahnya nyaman atau gimana Bang? Kan beda nih ibadah di Islam sama di Kristen nih. Kalau di Islam kan harus sholat 5 waktu, puasa gitu kan ibadahnya. Nah kalau di Kristen gimana Bang? Kalau di kami terutama Protestan di GKE itu ibadah seperti biasa hari Minggu. Terus ada juga ibadah-ibadah kategorial untuk perkumpulan bapak-bapak, pemuda remaja, semua diizinkan. Jadi di dalam 1 minggu itu kegiatan selalu ada. Harus di gereja ya Bang ya?
Tidak hanya di gereja, sesuai permintaan. Kalau kita diminta di rumah ada kebaktian khusus. Enggak, ini mah kalau hari Minggu emang harus di gereja ya, Bang? Ya harus ke gereja. Iya. Kalau boleh tahu, Bang, kalau boleh tahu nih, ada nggak ayat di Bible yang mengatakan ibadah harus di gereja, Bang? Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, saya nggak tahu soalnya saya belajar juga, Bang. Kalau ibadah harus ke gereja itu kan kebetulan saya ini baru nih Bang ikut Kristennya. Jadi ya ikut-ikut aja karena orang ke gereja semua, saya ikut ke gereja. Iya. Di umur berapa tadi murtadnya, Bang? 32 berapa? Maaf. 32. Oh, berarti di Islam lama juga ya, Bang ya? 32 tahun ya? Ya. Waktu di Islam Abang taat gak, Bang? Suka sholat gitu? Alhamdulillah, saya juga ngajar di MTQ waktu itu. Ngajar di MTQ. Berarti udah ini ya, udah apa namanya, pinter gitu ya, belajar Islamnya ya, Bang ya, dulu ya? Bukan pinter sih, kalau kebetulan, saya bilang kebetulan juga waktu itu. Masih ada ini nggak, Bang? Ada ayat di Al-Quran yang masih dihafal? Ada nggak, Bang? Saya baca surat Yasin masih hafal sampai sekarang. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, MTQ tadi ya? Halo, iya, betul, iya. Bang. Betul. Oh, itu MTQ berarti. Oh, tilawatil Quran dong. Pak De, suaranya diperbaiki dulu, Pak De. Kenapa? Suara Pak De kayak mono gitu, kadang hilang, kadang ada. Tuh. Iya, ini apa? HP sekarang itu nggak ada colokan apanya, itu kadang sering terganggu tuh, Bang. Oh, di ininya ya, OTG-nya ya? Iya, di OTG-nya itu. Iya. Ya, Abang coba kan Bang, ngaji Yasin, Bang. Coba ngaji Yasin, bentar, Bang Kian Santang. Anda kan MTQ ini berarti guru Al-Quran, Qiraah kan gitu, Bang ya? Kalau zaman saya dulu itu pakai turutan. Kebetulan yang ngajar itu hanya membantu. MTQ loh bang. MTQ itu berarti dia itu pelajarannya adalah tentang qiraah gitu, Bang. Tentang bagaimana baca Al-Quran yang benar. Gitu loh, Bang. Benar. Nah, iya. Itu kalau ini sedikit, Bang, mau tanya, Bang. Kalau ada non mati ketemu wawu itu bacaan apa ya, Bang? Saya lupa ingat, kalau salah ya mohon dimaklumi. Ya, silakan. Begini, seingat saya. Makanya tadi saya pelan-pelan Pak De diawet-awet. Iya. Nah, saya tanya ini, kan lama murtad baru berapa hari, Bang? Bukan berapa hari, Pak. Saya udah 13 tahun murtadnya. 13 tahun, berarti kan jadi Islam 32 tahun, kan gitu. Apa yang kita dapat dari kecil, Bang, itu nggak akan bisa lupa, Bang. Contohnya Anda tadi mengatakan hafal Yasin, kan gitu. Nah, ini masuk tentang bacaan tajwid aja Anda kayaknya agak kesusahan gitu. Iya, kebetulan saya dulu tadi saya sampaikan kan lupa ingat, kalau salah. Ya, coba saya ingat Anda apa, Bang? Itu bacaan ingat apa, Bang? saya non mati bertemu alif itu hukumnya idhar. Terus non mati ketemu wawu itu hukumnya kalau enggak ikhfa ya. Kalau salah tolong jangan ditertawakan, Bang. Kalau enggak salah ikhfa. Ya udahlah, penonton benar apa salah, aku nggak mau nggak mau menghakimi ya. Ya, lanjut. Jadi udah apa ya? Itu tes saya aja sih. Nah, gini, Bang. Anda kan tadi yakin di Kristen gitu kan. Konsep keselamatan menurut Yesus itu gimana, Bang? Saya ini jemaat biasa juga, Pak. Jadi saya juga ngikut ya kan, kebetulan dibilang Bang Kian Santang tadi, saya juga masuk Kristen juga gara-gara mau dapat istri beragama Kristen kan. Jadi atau gini saya balik, apa yang meragukan di Islam sehingga Anda merelakan menggadaikan iman Anda untuk cinta Anda gitu? Itu mungkin kelemahan saya waktu beragama Islam, saya hanya belajar
mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu saja. Untuk sejarah mengenai keislaman saya buta, Pak, sehingga ada kejadian-kejadian umat-umat Islam kita di tanah air terutama waktu itu yang saya anggap kok begini ya kita ini Islam ya, makanya saya ada rasa kurang pas lah bagi saya gitu Bang, makanya ya udah. Bentar, kok begini Islam ya itu maksudnya gimana maksudnya? Maaf saya sebutkan aja ya. Iya. Itu zaman di Jogja yang ada ditabrak oleh organisasi Islam tertentu, ya kan, ditabrak, diseret. Ini kan saya hanya melihat berita-berita seperti itu. Kok begitu ya kita ini Islam ya kayaknya. Oh gitu. Iya. Jadi ini Bang, Anda sudah salah cara pandang. Memandang agama dari pengikutnya. Iya dong. Padahal tidak boleh Bang memandang agama dari pengikutnya. Kalau memandang agama dari pengikutnya, nggak ada agama yang benar. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kalau memandang agama dari pengikutnya, Kristen agama paling buruk nanti. Karena mayoritas pemain film porno Kristen. Gimana kalau saya pakai itu? Cocok enggak? Saya menilai Kristen dari pengikutnya. Nggak cocok kan? Jadi untuk menilai agama itu Bang, dari kitab sucinya. Baca kitab sucinya, bagaimana kita berperilaku. Baik secara muamalah, ya. Bagaimana ketika kita berlaku kepada sesama saudara kita. Itu ditengok dari ajarannya, bukan dari bagaimana perilaku umat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau umat yang dijadikan dasar sebuah kebenaran agama, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Karena sifat penganut agama itu, dia relatif. Di Islam ada yang baik, di Kristen ada yang buruk. Di Kristen ada yang baik, di Islam juga ada yang baik. Ya, jadi relatif gitu Bang. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada ajaran gitu. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ada nih jaminan Yesus bahwa dia menjamin surga untuk orang Kristen? Itu di perjanjian baru ada Pak. Ya silakan Bang. Menurut Anda nih, menurut Anda masuk surga itu percaya Yesus Tuhan atau utusan? Saya tidak hafal ayatnya apa segala macam, cuma saya ada yang membuat saya yakin itu karena di dalam Alkitab itu ditulis Tuhan Yesus itu tidak ada jalan lain selain aku untuk melihat. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 Bang. Betul. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena saya kan saya menguasai Bible loh Bang. Saya ini hafalan Bible saya ini belum ada pendeta yang bisa melebihi saya Bang. Tapi kok anehnya saya nggak bisa jadi Kristen gitu. Jadi gini Bang, setiap nabi itu jalan Bang. Setiap nabi adalah jalan kebenaran. Ya, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui nabi tersebut. Tetapi apakah harus mengatakan hal yang sama untuk mengungkapkan yang sama? Tidak Bang, bisa dengan cara yang lain. Contohnya zamannya Nuh. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik bahtera Nuh Bang. Karena siapapun yang tertinggal, yang hanyut di air itu, mereka mati dalam keadaan kafir. Zamannya Nuh ya. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa naik ke kapalnya Nuh. Setuju ya? Betul Bang. Nah, zamannya Musa, orang kalau tidak ikut Musa nggak akan sampai kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri Bang. Ya, bahkan Yesus sendiri kalau dia tidak mengikut Musa, dia masuk neraka. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Perhatikan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik saja, satu titik dari hukum Taurat, maka dia ada kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa
mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Simak kalau nggak percaya. Jadi menurut Yesus, menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, dia nggak masuk surga. Termasuk Yesus, kalau dia berani menghilangkan satu titik saja, dia nggak bisa masuk surga. Itu zamannya Musa. Zamannya Yesus, demikian juga. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju. Kenapa begitu? Karena Yesus adalah pembawa kebenaran. Ya. Nah, zamannya Nabi Muhammad, dia adalah jalan kepada Tuhan. Cuma bedanya Yesus itu nabi lokal, Nabi Muhammad nabi universal. Nabi Muhammad, Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berkata, "Jangan kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel." Ya, nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa. Saya nggak ketemu ayat. Itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup itu untuk bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Yesus itu raja untuk keturunan Yakub. Nah, sekarang Nabi Muhammad, apakah dia jalan? Bahkan kata Nabi Muhammad, ini kisahnya tentang Umar yang baru saja dibacakan Alkitab oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengadu kepada Rasulullah. Mereka baru saja membacakan kitab mereka kepadaku, ya Rasulullah. Rasulullah masam mukanya, marah. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Ya, jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Yang aku takutkan adalah itu benar tapi kamu anggap dusta, dan itu dusta kamu anggap benar. Di ujung hadis dikatakan, ya, seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, mereka tidak beriman. Musa tidak beriman, kata Nabi. Loh, langsung nabinya loh diambil nih, nabi besar Musa. Seandainya Musa ada di antara kalian saat ini tetapi tidak mengikutiku, Musa zalim. Nah, jadi Nabi Muhammad sekarang adalah nabi universal, nabi untuk seluruh manusia. Innaka fatalinas. Nah, sedangkan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca di dalam Matius 15 dari ayat 22 sampai ayat 27. Ya, perempuan ini berteriak-teriak, "Oh Tuhan, tolonglah aku. Anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Yesus cuek. Para murid lalu berkata, "Guru, mereka terus mengikuti perempuan itu terus mengikuti aku, usirlah dia." Kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Lalu perempuan itu sujud, menyembah dia, "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku." Kata Yesus, "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus apa? "Hei ibu, karena begitu besar imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Bang. Nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, itu nggak ada. Nah, silakan Bang. Ya, Pak Dek, boleh izin nggak? Saya sedikit aja. Saya tadi penasaran dengan Bang Andre ini ya. Katanya hafal surat Yasin. Saya pengen tahu, Bang. Coba Abang bacain surat Yasin ayat 59, Bang. Wah, kalau dites begitu saya udah nggak ingat, Pak. Kalau saya kan baca Yasinnya kan dulu kan bersama-sama, jadi dari mulai awal gitu. Enggak, saya penasarannya, masalahnya tadi Abang bilang hafal Yasin katanya. Saya penasaran. Ya, Bang Kian Santang, kalau dites gitu memang susah. Begini, nggak bisa. Coba Gini Pak Dek, kalau dia tadi kan mengatakan dia guru MTQ terus hafal Yasin. Masa surat Yasin ayat 59 padahal cetek banget gitu kan? Nggak bisa. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu hak Anda mau mengatakan Anda mantan guru, terus mantan kiai, mantan ulama, mantan malaikat juga, saya percaya ke Anda. Udah silakan. Saya pernah ngajar anak-anak sekolah. Iya Bang. Iya. Gitu. Mungkin ngajar ikro gitu loh Bang. Iya betul. Saya hanya mengajar ikro. Kalau zaman dulu itu turutan zaman dulu. Tadi bilangnya kan MTQ, Pak Dek kan dengar sendiri.
Iya, maksud dia ikro gitu. Kalau MTQ nanti dites apa tentang bacaan Quran mumet nanti. Ya udah itu aja tadi gimana Abang mau baca Yasin dari awal atau gimana? Bukan Pak, saya tadi tuh mau menanggapi yang ini, tema kita ini apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen kan gitu tadi. Ya baik, Saya mungkin sebenarnya Gurunda udah standby Gurunda. Gurunda. Oh belum standby. Ya, biar apa Bang Kian Santang, biar ditanggapi dulu pernyataan saya itu tadi. Silakan Bang. Inti yang saya sampaikan adalah bukan cuma Yesus jalan satu-satunya. Setiap nabi adalah jalan. Tapi sayangnya Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Itu dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi itu. Tapi pengajaran di Kristen kami Pak, di gereja itu kami ini adalah Israel secara rohani. Seperti itu. Itu benar loh Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena saya kan di gereja, jadinya di gereja-gereja kami itu disampaikan, ya kamilah Israel. Iya, itu dogma Bang. Tapi secara tertulis nggak ada. Di mana Kristen dikatakan Israel rohani itu? Nggak ada Bang. Ya, jadi janganlah mau dibodoh-bodohi gitu Bang. Anda kan mantan Islam, seharusnya Anda itu kritis gitu loh. Kritis. Anda coba Anda gali betul. Bagaimana sih masuk surga menurut Yesus? Adakah Yesus mengatakan, sembah aku, kamu akan masuk surga. Akui aku Tuhan, kamu akan masuk surga. Kemarin saya nantang tuh ada pendeta itu. Kalau kamu bisa buktikan menyembah Yesus itu jalan masuk surga, saat ini juga saya akan live TikTok sambil ngesot 100 kilo. Itu tantangan saya kepada pendeta. Nggak ada yang bisa menunjukin. Karena kenapa saya itu menantang seperti itu? Karena Yesus dengan jelas berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, cara mendapat hidup yang kekal itu seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka percaya bahwa engkau, kata Yesus, bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu syarat masuk surga menurut Yesus seperti itu. Percaya satu Tuhan dan percaya Yesus hanya utusan saja. Kalau Anda bisa buktikan di mana percaya aku Tuhan akan masuk surga, tunjuklah. Saya tidak hafal ayatnya, tetapi saya hanya dengar Pak. Nanti saya yang kasih tahu ayat mana. Betul. Itu waktu Tuhan Yesus itu dibilang kamu adalah anak Allah, dia tidak menolak. Tidak menolak. Bahkan Yesus membuat pernyataan bahwasanya itu bukan kamu Petrus yang ngomong, itu dari Roh Kudus. Itu ceritanya. Saya nggak pakai akal Pak masuk Kristen. Oke Bang. Ya itu di dalam Matius 16 ayat 15 itu. Ya, jadi kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, dia menolak. Jangan, kamu nggak boleh begitu. Anda salah Bang. Anda Assalamualaikum guruku tercinta. Masya Allah. Jadi sebentar ya Akhi ya. Jadi gini Bang, mengenai anak Allah Bang, kalau Anda timbang di dalam kitab Anda itu bertonton itu beratnya Bang. Bukan cuma Yesus. Banyak sekali ada anak Allah. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 6 ayat 3, itu anak-anak Allah nikah sama anak perempuan manusia. Ketika anak-anak Allah itu melihat anak perempuan manusia, anak perempuan gimana sih, anak wanita, anak-anak manusia itu cantik-cantik, ya kan? Anak-anak Allah itu mengambil mereka jadi istrinya. Itu di Kejadian 6 tuh ayat 3. Akhi, dilanjut Akhi. Monggo, tafadhol. Ini mau menanggapi masalah ini Gurunda, tema ini. Apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Tapi dia ini katanya seorang murtadin yang murtad gara-gara gara-gara nikah. Itu Gurunda. Oh iya, Akhi lanjut dulu. Guru kita gimana? Udah, Akhi aja yang lanjut, Akhi aja, udah aman tuh. Masya Allah, ini tawadu. Dia mau lihat muridnya berperang lagi nih kayaknya.
Minum kopi Ahi. Kebetulan ada netizen yang datang kasih kopi. Yuk. Masya Allah, lanjut. Iya. Saudara ini, tolong Anda jelaskan ke kami nih. Kami akan ikut seperti Anda menyembah Kristus, makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di tahun 50-an. Kalau saudara bisa menjelaskan apa hak paten, sahihnya, absahnya gereja mengambil kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda bisa menunjukkan benang merah dari nabi-nabi Yahudi, dari misalnya nabi besar Yakub, Daud, Salomo, Harun, terus siapa lagi? Nabi-nabi kecilnya yang memberikan indikasi kuat bahwa kitab yang mereka terima dari Elohim itu juga diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang yang ada di Roma sana, di Vatikan. Kalau tidak, berarti Anda hanya menggunakan hasil curian untuk menjajakan makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu. Silakan, saya ingin mendengarkan seorang murtadin membela keyakinannya dan memberikan penjelasan bahwa gereja menggunakan kitabnya orang Yahudi itu karena memang ada validasi. Waktu dan tempat, silakan Miki. Lanjut. Yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama, Bang? Iya, itu perjanjian baru yang disetting oleh bapak-bapak gereja dengan istilah perjanjian lama supaya memberikan kemudian ruang kepada surat-surat kepompong yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal siapa penulis-penulis kitab itu, bahkan Yesus tidak kenal kitab-kitabnya orang Kristen. Perjanjian lama di mata gereja justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhannya. Silakan Anda jelaskan kepada kami ingin tahu. Jadi yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu yang mana, Bang? Kitabnya orang Yahudi itu dari kitab Kejadian sampai Meliaki. Di kitab Kejadian itu, ini kan apa kaitannya perjanjian lama dengan Koten nih ceritanya? Iya. Nah, jadi di perjanjian lama itu jelas kaitannya ada. Kenapa? Karena dari mulai kita, kalau saya ini Kristennya jemaat biasa, Bang, cuman jadi ngomongnya ngawur aja, nggak hafal Alkitab yang begini-begini itu, Bang. Jadi kebetulan saya baru 13 tahun masuk Kristennya. Jadi maksud saya begini, Bang. Di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian itu sampai dengan Maleaki itu ada dituliskan bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini orang Kristen itu ngomong apa lagi? Saya grogi, Bang. Jadi jelas ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena di dalam 10 hukum Taurat itu, 10 hukum Tuhan itu juga dikatakan bahwasanya kita itu tidak boleh menyembah Allah lain seperti gitu kan. Terus kita juga, kita orang Kristen yang perjanjian baru juga percaya dengan itu. Kita tidak menyembah Allah lain. Iya, saudara. Yang saya tanya hubungannya bukan klaim kita orang Kristen juga tidak menyembah ilah lain, tetapi menyembah anak orang, menyembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Kristus bertemu dengan Paulus. Tuhannya orang Yahudi bukan anak Maria, Tuhan Anda anak Maria, konon, padahal bukan anak Maria itu. Yang Anda sembah bernama Kristus itu bukan anak Maria, itu makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus membawa-bawa nama Yesus biar dianggap sebagai Mesias. Yang kita ingin tahu nih, kan agama saudara di dalam Matius 28:19, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, termasuk kami orang Islam itu sebagai sasaran empuk untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus padang gurun. Tapi kami sebelum menjadi pengikut kayak Anda, kami ingin klarifikasi dulu. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ternyata Anda sebagai orang yang sudah Kristen 13 tahun, waktu yang begitu lama, tidak ada data yang bisa Anda berikan. Anda sudah meninggalkan keyakinan lama Anda
demi untuk masuk ke dalam sebuah keyakinan yang tidak ada dasar pijakannya. Kalau kami di Islam, kenapa kami menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh manusia sampai hari kiamat. Itu legalitas standingnya. Nah, sedangkan kitabnya Musa, Ulangan 33 nomor 4 itu hanya milik kepunyaan Musa dan keturunan Yakub. Kemudian diterangkan dalam Yesaya, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan memberikan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda berupa Taurat. Mazmur 147 data 19 sampai data 20, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu apa hubungannya dengan Roma? Karena Kristen pertama itu adalah bangsa Romawi. Kristen pertama nih adalah bangsa Romawi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi, nabi-nabi Yahudi dengan agama Romawi, orang Romawi Katolik penyembah dewa-dewa ini? Silakan Anda jawab. Bang, di perjanjian lama itu, abang bilang tadi kan kitab Kejadian sampai Maleaki. Jadi nabi-nabi di situ itu sudah menubuatkan mengenai kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang kami yakini sebagai Tuhan Yesus ya. Karena di situ ditulis semuanya itu sudah digenapi dengan kedatangannya Tuhan Yesus. Itu kalau saya sih masuk Kristen itu, saya berpola pikir saya itu, saya Kristen ini saya tidak pakai akal, Bang, karena kalau pakai akal jelas tidak masuk akal gitu. Jadi gini saudara, kalau Anda mengatakan ada nubuat, nubuat itu adalah ramalan. Ramalan untuk yang punya kitab, bukan ramalan untuk Roma. Ya, jadi tapi susah kalau kita berdiskusi, Anda tidak menggunakan akal, apa yang mau dibahas? Mending kita pakai bahasa tubuh. Berarti kan ada kaitannya, pasti ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena di perjanjian lama, Nabi Yeremia sudah menubuatkan mengenai kelahirannya Tuhan Yesus sampai dengan meninggalnya, sampai dengan bangkitnya. Itu sudah ditulis. Ya itu kan iman, Bang. Itu iman, bukan akal. Kalau iman ya anak kambing juga Anda bisa tuhankan. Buku matematika Anda bisa jadikan sebagai firman Tuhan. Kalau bukan akal. Masalahnya ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, apa yang diceritakan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu hanya bercerita tentang Nabi Yakub dan keturunannya. Tak ada yang lain. Kalau Anda mengatakan ada hubungannya, saudara, perjanjian lama Tuhan dengan Bani Yakub itu adalah Tuhan menjanjikan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengantarkan kepada tanah yang dijanjikan kepada mereka. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Tergenapi antara perjanjian lamanya Yahudi, perjanjian barunya Yahudi sudah genap. Di dalam Ulangan 4 nomor 2 nomor 3, jangan kau menambahi perjanjianku, jangan kau kurangi perjanjianku. Sudah genap itu, gak boleh lagi ditambah-tambah. Yahudi memiliki perjanjian lama, Yahudi memiliki perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, bukan itu. Itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang Yesus pun tidak kenal mereka. Sedangkan kedatangan Yesus adalah untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan perjanjian baru yaitu Taurat agar kembali kepada hukum perjanjian baru mereka. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen, gak ada. Sejarah berpindahnya antara kitab Taurat kepada orang Kristen itu bermula di Mesir, Alexandria.
Siapa yang ada di Mesir? Orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana, yang tidak mengerti lagi bahasa Ibrani. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu dalam bahasa Septuaginta, diedarkan kepada mereka. Dari sanalah di abad ketiga sebelum Masehi, turun temurun di Mesir, lalu berpindah ke Roma dan seterusnya. Akhirnya dikoreksi. Pada abad keempat dijadikanlah kemudian kitab perjanjian kitab Septuaginta ini sebagai perjanjian lama oleh Katolik, oleh gereja, kebijakan gereja, dan surat-surat yang lolos di kanon ini dijadikan sebagai perjanjian baru. Dikawinkanlah kitab itu, jadilah Biblika. Hanya itu dasarnya. Tapi tentang pemberitaan secara histori itu tidak ada nubuat bahwa kitab orang Yahudi itu nantinya akan diberikan kepada orang Roma Katolik. Itu nggak ada, Bang. Makanya tidak ada orang Kristen, pastor, pendeta, murtadin atau apapun namanya yang bisa membuktikan validasi atau pengesahan bagaimana mereka bisa menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Begitu, saudara. Silakan. Tadi Bang Juma bilang mengenai nubuatan itu ramalan gitu. Itu kalau bagi saya sih bukan ramalan, itu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nanti akan datang Mesias itu seperti itu, Bang. Bukan ramalan, Bang. Itu penglihatan dari Tuhan. Bahasa kita, Bang, bahasa orang Indonesia itu ramalan. Tapi ramalan ini bukan ramalan manusia biasa. Itu ramalan nabi. Nabi yang meramalkan, maka dia naik status menjadi nubuah. Penglihatan. Penglihatan tentang hal yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Itu nubuah. Nah, nabi-nabi menerima kemudian nubuah, penglihatan dari Tuhan, menceritakan tentang masa depan. Ternyata kitabnya Yahudi hanya membahas tentang masa depan Bani Israel. Bang, dibilang saya katanya bukan murtad. Nama saya sampai sekarang di KTP nama saya itu Ahmad Taufik. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Jadi ini banyak yang ngomong itu bukan murtad, itu menyamar katanya. Memang benar-benar ya terserah lah kalau itu dibilang katanya gara-gara selangkangan. Ya, tapi dengan Anda mengatakan Kristen tidak bisa dibahas dengan akal, itu saya sudah pastikan Anda memang murtadin. Iya, karena belum ada orang menjadi Kristen karena proses berpikir. Belum ada, Bang. Bahkan Anda sendiri mengakui untuk masuk Kristen ya tidak boleh berpikir, nggak boleh pakai akal. Betul itu. Belum ada ya, orang menurut murtad saya tidak karena proses berpikir akal, belum. Karena akal saya tidak akan nyampai dengan tidak akan nyampe karena memang tidak masuk akal, Pak. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Akal itu serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang dititipkan di kita untuk mendeteksi benar salah. Ketika ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dideteksi oleh akal kita, lalu kita percayai, maka jatuhnya kepada apa? Angan-angan, imani saja. Nah, untuk mensiasati supaya kita kelihatan keren, maka bahasanya karena saya karena saya tidak bisa untuk memikirkan. Padahal memang mau profesor seperti apapun memang nggak bisa sampai akarnya ke sana. Karena bagaimana mungkin seekor kucing Anda mengatakan ini adalah gajah? Anda lantas mengatakan, oh ini saya tidak bisa menjelaskan pakai akal. Kenapa? Karena saya punya akal belum sampai ke sana. Memang nggak akan pernah sampai. Karena kadarnya kucing ya kucing, gajah ya gajah. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan ini adalah kucing, padahal itu adalah ayam? Ini yang dipakai oleh orang Kristen. Makanya ketika dia menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Sama seperti ketika memperlihatkan HP. HP ini adalah 100% HP dan 100% bola kaki. Itulah yang dimaksud. Saya beriman itu saya tidak menggunakan akal. Yesus itu 100% manusia, 100% Kristen. Anda bukan tidak menggunakan akal, Bang. Tetapi apakah mustahil Tuhan itu bisa jadi manusia? Mustahil, Bang. Itu mustahil. Tuhan segala-galanya, Bang. Kata siapa?
Tuhan maha segala-galanya. Dia menciptakan dunia beserta isinya saja mampu. Apalagi cuma menjadi manusia. Jadi menurut saudara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Berarti itu, Tuhan nyanyian kami itu di nyanyiannya itu ada yang mustahil begitu. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang baru, yang lebih besar, yang lebih kuasa dari dirinya. Bisa kalau dia mau. Loh, bagaimana ini? Itu bukan Tuhan, Bisa. Pak, namanya. Itu namanya makhluk. Itu makhluk, Pak. Bisa membuat rumah kayak saya ini, bisa membuat rumah yang lebih besar dari badan saya. Tapi pada saat saya membuat rumah, itu bukan saya. Itu adalah pribadi baru. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih maha kuasa, itu konsep lawak-lawak. Itulah kami sebagai orang Kristen itu gila, Bang. Gilanya orang Kristen itu seperti itu. Kalau Abang tadi menanyakan, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar? Bisa. Karena pikiran kita sebagai manusia tidak mampu. Kalau Tuhan mau bisa kok, Bang. Iya. Begitu Gila, juga Bang. kalau Tuhan Anda bisa jadi setan, bisa. Kalau dia mau bisa, Bang. Gimana? Oh, bisa. Ya. Dan Anda tidak bisa menyelami hati Tuhan Anda kan? Tidak bisa, saya manusia kok, Bang. Berarti bisa jadi Tuhan Anda lah yang jadi setan selama ini mengganggu manusia. Betul? Bisa jadi kan, bilang apa? Bisa jadi. Bisa bilang jadi. Abang yang bilang bisa jadi itu, yang bilang bisa jadi itu Abang. Lah kan Jadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu bisa melakukan apa saja dan Anda tidak bisa menyelami Tuhan Anda. Contoh nih, ketika di dalam Matius 4 nomor 1. Berarti Tuhan Anda di situ berpura-pura bisa jadi menjadi setan yang mencoba Yesus, betul? Tidak ada Tuhan mencobai Yesus. Bukan mencobai Yesus. Coba Anda baca Matius 4. Coba Anda membaca. Saya nggak bawa Alkitab, Bang. Saya di tempat kerja, jadi. Kata Anda tadi, Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan. Bisa membuat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Anda membuat Tuhan yang mana? Yang dibuat atau yang membuatnya? Bang Juma, tadi Bang Juma kan menanyakan, berarti Tuhanmu bisa membuat Tuhan. Saya bilang bisa kalau dia mau. Iya, bisa katanya. Saya nah, yang sekarang mengatakan Tuhan saya bisa membuat Tuhan. Iya, Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru, betul? Bang Juma yang menanyakan tadi, bukan saya. Iya, dan Anda mengatakan iya bisa. Ya, betul. Kalau Tuhan mau bisa loh, Bang. Tapi kan bisa. tidak pernah terjadi. Bisa. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya buktinya tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Anak Maria? Nah ini beda Bang. Ini jalurnya berbeda lagi. Enggak, ini kan bahasa kita kan apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen. Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa bayi, betul? Betul. Nah, Tuhan Anda bisa Tuhan membuat mau. Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa burung merpati, betul? Berupa roh, bukan burung merpati. Burung merpati. Berupa roh. Berupa burung merpati. Burung merpati. Ya, seperti burung merpati. Berarti yang nampak di situ burung merpati. Gak usah malu-malu, Bang, gak usah malu-malu. Roh Tuhan datang menampakkan seperti burung merpati. Ya udah, burung merpati. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti Roh Kudus adalah Tuhan 100% dan juga burung merpati 100%. Betul? Betul. Nah, gitu dong. Gitu. Jadi Kristen harus mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu juga burung merpati, kan gitu. Bisa, nah, sekarang iya. Kalau Tuhan Anda menjadi manusia, berarti jauh lebih bisa kemudian Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Dan Anda iyakan? Ya. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu tetap Tuhan Allah. Tapi ada yang lebih besar. Lebih besar kan?
Tapi ada yang lebih besar dari dirinya, yang Tuhan Siapa? barusan dia ciptakan. Yang mana bang? Lah tadi Ya, Anda kita mengatakan real tidak, nyata, nggak usah. tidak Jangan ada, abang tidak ada yang berangan-angan itu mustahil. namanya. Nggak Tidak ada yang Tuhan mustahil. menciptakan Tuhan yang lebih besar. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Makanya saya tanya, kalau Tuhan Anda menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya, bisa nggak Anda mengatakan bisa? Nah sekarang kalau bisa, yang mana yang Tuhan? Yang dia ciptakan lebih besar, lebih kuasa dari dirinya, atau dirinya yang mana yang lebih kuasa? Yang mana yang lebih Tuhan? Bang begini, tapi kan kita ini berangan-angan nih seandainya Tuhan itu mau menciptakan Loh, Tuhan bukan yang lebih angan-angan, besar. saudara, Anda salah, Anda salah. Anda Sekarang salah tidak kalau Anda ada mengatakan Tuhan yang lebih besar kecuali Tuhan. Anda salah kalau Anda mengatakan Anda lagi berangan-angan. Aku siap, syukran. Kenapa? Karena nyata Tuhan Anda bisa menjadi manusia. Itu nyata tuh. Dan Itu Tuhan bukan lebih Anda besar, Tuhan menjadi manusia lebih bukan kecil. yang lebih besar. Tuhan menjadi lebih kecil. Tuhan yang menjadi manusia aja, nggak usah lebih besar lebih kecil. Lah kan Tuhan maha besar, Bang. El Gibor. Karena tidak, Allah itu maha yang besar. ditulis itu Tuhan menjadi Maha kuasa. Ya. Nggak ada yang lebih besar lebih kecil. Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Ya itu Tuhan Yesus yang ngomong. Iya, berarti Tuhan Anda ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, berarti Tuhan Anda menciptakan Tuhan kecil, betul? Tuhan Yesus bukan Tuhan kecil loh. Iya kan Anda yang Tuhan besar, abangku. Ya. Berarti Yesus ini dia adalah Tuhan kecil, betul? Betul. Ah, gitu dong. Terus Tuhan Anda membuat lagi Tuhan bungsu. Roh Kudus ya. Nah, jadi Belum ada dapat Tuhan dibilang senior, dari kan? ada Tuhan senior, ada Tuhan junior, ada Tuhan bungsu. Betul? Jadi Kristen Tuhannya ada berapa, Bang? Ada 3. Bagus. Ini baru Kristen yang betul. Saya salut. Anda tidak rugi menjadi murtad karena Anda mewakili Kristen dengan jujur. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah Anda. Andalah Kristen sejati. Yang lainnya itu munafik, pembohong, pendusta. Kristen yang benar adalah Anda. Harusnya Anda yang dilantik menjadi pendeta paling besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena Anda adalah cerminan ajaran Katolik, ajaran Bang jadi Kristen. pendeta Bang, berat bebannya pendeta itu Bang. Iya, Jadi jemaat biasa aja. tapi Anda yang paling benar di antara semua Kristen, yang paling jujur itu Anda, yang lainnya pembohong semua. Saya bilang iya karena saya memimpin doa makan saja sama anak saya. Saya bilang dalam nama Tuhan, terus anaknya, Allah Bapa, nama Roh Kudus. Saya selalu menyebut itu. Makanya saya Iya, berarti Tuhan 3. kami, sudut pandang abang itu memandang Tuhan kami ada 3. Ya saya iyakan aja. Karena kalau tidak 3, Bang, pada saat Yesus netek ke ibunya, kalau cuma 1 nih Tuhan Anda nih, pada saat Yesus netek ke ibunya, maka pencipta langit dan bumi netek. Itu loh. Pada saat Yesus kemudian mati, berarti Tuhan alam semesta kehilangan Tuhan karena Tuhan lagi mati. Maka Kristen yang paling jujur di dunia ini yang pernah saya temui hanya saudara Andreas. Yang lainnya pembohong. Yang lainnya pembohong. Kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Pendeta-pendeta itu pendusta. Maksud dan tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu, abang bilang Tuhan Yesus netek. Itu kan kehidupan kita manusia di dunia ini. Ya itu namanya yang tidak masuk akal. Itu Tuhan gak itu yang netek? Tuhan Yesus itu waktu kecil itu netek. Iya benar. Itulah yang dimaksud ketidak masuk akalan kita di dunia. Karena kita tidak sampai memikirkan pola pikir. Iya betul. Berarti sama seperti contoh, misalnya seperti contoh begini Bang. Nanti di akhir zaman kita akan diadili satu orang sekian, yang umurnya 50 tahun itu kira-kira komputernya seberapa besar ya? Kira-kira flash disknya berapa giga? Itu tidak bisa akal pikiran kita manusia menerjemahkan teknologinya Tuhan. Itu maksud saya yang tidak masuk akal. Saya tidak menggunakan akal masuk Kristen. Iya. Saya ulang lagi nih Bang. Berarti
Kristen yang benar adalah Kristen yang tidak menggunakan akal. Betul? Betul. Tidak perlu pakai akal orang Kristen. Tidak perlu. Yakin Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah Bapa melalui nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Dia harus lahir, mati, dan dibangkitkan. Saya tidak menggunakan akal. Jadi menurut abang ini, bagaimana dengan agama sebelah kita yang menganggap bahwa Tuhannya itu adalah seekor sapi? Benar enggak menurut Anda? Agama Hindu ya? Iya. Benar enggak menurut Anda bahwa mereka menuhankan sapi itu? Ini Bang, ini maaf Bang, saya biarpun saya dulu beragama Islam, saya seorang murtadin, saya juga tidak mau membahas tentang agama Islam. Saya takutnya jadi menjelek-menjelekan agama saya yang dulu karena ada yang baru. Saya pengen membahas. Enggak bisa Anda menjelekkan Islam, Bang. Tidak bisa Anda menjelekkan Islam karena tidak ada kejelekan di Islam. Karena saya tidak ada kejelekan di Islam. Saya nanti saya ini agama dulu begini. Nah, mentang-mentang ada yang baru gitu. Saya tidak mau seperti enggak. Di Islam Kristen saja. Enggak ada kejelekan di Islam itu enggak ada. Susah Anda menemukan itu karena memang enggak ada. Yang saya tanya, bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang menyembah sapi? Itu pertanyaan saya. Saya tidak mau sahabat tentang agama orang lain. Saya kepingin tentang agama Kristen saja, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa Anda nggak mau memberikan komentar? Perintah daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga memerintahkan bahwasanya itu yang berhak itu menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah itu hanya Tuhan Yesus. Oh begitu. Saya tidak mau membahas orang lain. Iya. Kan saya nggak tahu siapa yang benar yang salah. Yang tahu itu hanya Tuhan Yesus, Bang. Gitu. Iya. Nah sekarang kita kembali kepada tema kita, Abang. Sebagai seorang Kristen, Anda bisa nggak menjelaskan kepada saya apa validasinya orang Kristen ini yang agamanya aneh, yang agamanya tidak masuk akal, dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara kalau kitabnya orang Yahudi itu harus prioritasnya akal, bukan yang lain. Orang bodoh itu di kitabnya orang Yahudi itu dicaci maki habis. Kalau orangnya Bang, tadi Abang bilang juga sudah dikatakan kan, jadi di dalam disuruh berpuasa apa segala macam. Ini yang saya alami pribadi ya. Kami Kristen terutama gereja Kalimantan Evangelis ada yang puasa sampai sekarang. Bahkan saya sendiri kemarin bukan kaitannya Bang, kaitannya kitab Yahudi. Coba dengar dulu. Jadi waktu bulan Ramadan kemarin bapak saya, kebetulan ibu saya udah meninggal, bapak saya berpuasa, dia telepon, gimana kamu puasa? Bapak saya sampai sekarang tidak terima bahwasanya saya ini seorang Islam. Hari Jumat pun seorang Kristen. Tapi hari Jumat pun bapak saya sudah sholat Jumat, sudah kayak gitu aja. Berarti Anda berbohong berarti. Berarti Anda berbohong. Boleh di Kristen berbohong sama bapak orang tua? Boleh? Tidak boleh sebenarnya. Tetapi saya berdosa karena saya berbohong. Tapi dengan begitu bapak saya pun mungkin menjadi tenang di sana. Oh iya. Gitu loh. Oke, sekarang kembali ke tema. Bapak saya di Jawa. Iya, kembali ke tema. Apa haknya orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi? Nah, saya kurang paham itu Bang, maaf aja Bang. Oke teman-teman host, barangkali sudah cukup. Saudara kita ini Bang. yang sudah saya terima kasih banyak Bang, boleh bergabung. Jadi karena ini saya juga mau pulang kerja ini Bang, mau absen. Jadi saya makasih Saudara Andreas. Terima kasih banyak Bang. Siap. Katanya Bang Andreas ini mau menanggapi temanya di sini. Sebelum turun boleh saya ikut komentar sedikit? Silakan abangku. Iya, jadi gini Bang, memang benar kalau orang Anda itu mau menggunakan akal, baru baca kitab Kejadian aja, Anda sudah tidak akan menjadi Kristen. Kalau Anda mau menggunakan akal. Contoh nih, saya kasih contoh. Dalam kitab Kejadian 1 misalnya,
Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan 2 benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Kalau kita gunakan akal, nggak mungkin Anda jadi Kristen. Kenapa? Bagaimana mungkin ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat? Terang hari pertama dari mana? Bukankah terjadinya siang dan malam itu terjadinya karena rotasi? Bumi berputar pada porosnya. Itulah yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Bang, maaf saya langsung jawab Bang Bible ya. Jadi karena mau absen nih Bang, mau pulang kerja. Jadi gini, jadi kami tadi saya bilang kami orang Kristen beriman tidak bisa menggunakan akal. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus, Bang. Kejadian yang Abang bilang. Bentar. Berarti Anda bukan pengikut. Kalau Bang. Tuhan mau semuanya bisa. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Tuhan mau jadi setan juga bisa. Oke, berarti Anda tidak pengikut Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tuh, Yesus menyuruh menggunakan akal, tapi kamu nggak mau menggunakan akal. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Silakan absen kalau mau absen. Dalam hal mengasihi. Mengasihi itu apa, Bang? Dan dengan segenap akal budimu. Itu dibaca harus panjang semuanya, jangan dibaca dipotong. Iya, mengasihi itu maksudnya membodohi orang. Itu aja. Menipu orang, mengasihi orang itu mengasihi, iya. Itu harus maksudnya di Kristen. Kalau di Kristen itu mengasihi itu maksudnya membunuh akal manusia, membukul akal anak-anak keturunan kita supaya menjadi bodoh, menyembah makhluk, itu maksudnya. Begitu. Jadi di Kristen Bang, itu ya. Jadi definisi benar definisi benar itu antara pernyataan dengan kenyataan harus sesuai. Itu namanya benar. Contoh nih saya bilang korek, bener enggak Bang? Benar. Nah, ini bukan korek ini. Pernyataan saya ini korek. Atau gini aja lah. Saya bilang ini rokok. Oke. Saya bilang ini rokok. Saya bilang ini rokok. Benar apa salah? Benar, salah. Menurut Kristen salah. Benar. Salah lah Bang, itu. Menurut Kristen benar. Berarti antara pernyataan dan kenyataan salah. Nggak sesuai, makanya dibilang nggak benar. Ya. Nah, yang benar apa? Antara pernyataan dan kenyataan sama. Ini HP, baru benar. Kalau Kristen itu kucing juga bisa kalau di Kristen. Bang, kalau saya beriman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah sebagai juru selamat saya, apakah saya salah Bang? Iman saya berkata begitu loh. Iya. Tapi iman dasarnya itu akal. Lanjut. Iman itu bukan standar untuk menentukan ini benar ini salah. Bukan iman. Kalau iman bisa jadi standar sebuah kebenaran, maka ketika Bang Zuma bertanya kepada Anda apakah orang menyembah sapi itu benar, Anda harus jawab benar karena berdasarkan iman. Karena kebenaran tolak ukurnya adalah akal, bukan iman. Gitu loh Bang. Ada orang nyembah kaleng kerupuk, itu Tuhan katanya. Berdasar iman mereka benar. Tapi berdasarkan akal, apakah itu benar?
Iman bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Akal. Ketika akal itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, maka diterima. Tapi kalau tidak sesuai, tidak bisa diterima. Makanya di dalam Al-Quran kita dituntut afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun. Apa kamu nggak mikir? Hanya Islam satu-satunya agama yang sesuai dengan akal. Agama yang sesuai dengan realistis. Ketika orang tidak mau menggunakan akalnya, itu orang sakit, Bang. Ya, orang yang dipaksa untuk mengimani sesuatu yang tidak masuk akal, itu sakit di otak, Bang. Contoh nih, saya bilang 1 + 1 harus kamu imani 3, sakit otakmu, Bang. Kalau kamu itu percayai, sakit di otak, Bang. Karena akan bertentangan, perang terus dengan akal kita. Tidak mungkin dong 1 + 1 sama dengan 3. Yang betul 1 + 1 sama dengan 2. Jadi agama yang membawa kedamaian itu agama yang membawa akal. Agama yang tidak sesuai dengan akal, agama yang membawa orang sakit. Gitu, Aki, lanjut. Ya, baik. Saya rasa izin ya teman-teman, saya mau minum nasi dulu, Gak bisa, terhalang. Saya rasa sudah ya Pak Andre. Tadi Pak Andre udah jujur mengatakan murtad harus hilang akal. Saya kasih aplaus buat Bang Andre, keren banget. Dan saya ucapkan selamat kepada Bang Andre telah menyembah Tuhan yang sudah mati terkutuk di kayu salib. Ya, selamat sore ya Pak Andre ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Memang benar-benar kalau orang mau menggunakan akal tidak mungkin bisa murtad. Itulah yang saya katakan bahwa Kristen yang paling benar di Indonesia baru satu yang kutemui barusan tadi itu. Itulah Kristen yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya Kristen itu. Yang lainnya itu cuma memaksakan sok cantik, sok paten biar dianggap benar, memaksakan keadaan tapi tidak sesuai dengan akal. Itu teman-teman benar kali itu tadi. Tapi saya minum kopiku dulu. Ini Gurunda barusan apa? Minum tiang listrik? Minum nasi. Oh, kirain minum tiang listrik. Kan imani aja, piye? HP disebut korek. Ada emang benar-benar harus hilang akal, guys. Murtad Ya, itu memang. dia jujur, keren. Jadi apa? Supaya bisa jadi Kristen harus gila. Karena orang yang nggak mau menggunakan akalnya itu orang gila saja. Tapi dia mengakui loh ngajarin ke anaknya harus menyembah Tuhan 3 di doa makannya. Parah ya Allah ya Rabbi. Itulah ya betapa Islam ini agama yang ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama yang tinggi dan mulia. Kenapa agama Islam agama yang tinggi mulia? Karena sesuai dengan akal kita. Islam itu memanusiakan manusia. Ketika kita dituntut untuk menggunakan akal kita sedang dimanusiakan di situ. Tapi ketika ada agama yang melarang kita menggunakan akal, Anda sedang dihewankan di situ. Ya, Anda sedang dihewankan karena hanya hewan yang tidak menggunakan akal. Masya Allah. Lanjut. Lainnya lagi, naikkan Bang Jan Santang. Jadi dia murtad karena dia tidak menggunakan akal. Bagus. Mantap. Alasan dia murtad karena tidak pakai akal. Keren. Ya. Buat teman-teman, pengen tahu nggak kenapa Gurunda itu bersih, putih, bersih, ganteng gitu ya? Bukan karena air wudhu aja. Ternyata ya teman-teman, ternyata nih Gurunda ini sering pakai skincare. Beneran ini asli skincare bagus. Ini lihat Ustaz Zugi, yang tadinya kelihatan tua 5 tahun sekarang kelihatan muda 8 tahun loh teman-teman. Karena memakai skincare produknya Gurunda Juma. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli skincare ya, silakan hubungi langsung ke Gurunda boleh, lewat saya juga boleh di nomor WhatsApp 081 21 474 9002 081 21 474 9002 ya. Berhubung keranjang kuningnya belum dipasang ya, jadi langsung aja ke WhatsApp dulu ya, biar kalian itu muslim itu harus auranya itu harus keluar loh. Hebatnya skincare ini bisa
memancarkan aura positif, beda sama Edis yang kelam gitu ya, aura negatifnya keluar, beda loh teman-teman, beda. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Silahkan di order ya. Coba kalau Gurunda open cam, wah keren ini guys. Saya nggak ada mode ketawa di sini ya. Oh bukan host, lupa. Oke, di Rio waktunya asar, saya standby dulu Akhi, dilanjut. Iya Akhi, iya, Masya Allah. Masya Allah, ya silakan teman-teman yang mau menjadi distributor skincare BZ. Masya Allah, ini kesempatan ya, kesempatan. Iya, ini kesempatan yang sangat-sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin menjadi distributor. Karena ini baru beberapa hari launching ya, teman-teman, masih membuka. Sehingga nanti yang ada di provinsi-provinsi, ketika ada yang ingin membeli, nggak perlu lagi ke Makassar kirimnya, mintanya langsung ke distributor. Harga pun tentu beda, ya, tentu beda kalau kita jadi distributor dengan ketika kita beli per pieces, gitu ya teman-teman. Silakan yang mau. Mohon maaf, saya nggak bisa nomornya nyepil di sini teman-teman. Ke WA aja, di WA ke saya aja. Bisa di WA, betul. Silakan. Mereknya BZ. BPOM-nya sudah ada. Kemudian barcode-nya ada kan, nanti kalau sampai di tempat sahabat, tinggal barcode-nya kasih, muncul semua tuh hasil labnya, namanya apa segala macam muncul semua di situ. Jadi tidak meragukan lagi, dan hasilnya juga alhamdulillah nih buktinya. Saya pakai sendiri. Ya, tangan nih. Ini tangan saya ini, kalau Anda hantam balok ini sudah tidak terasa ini. Tapi biarpun begitu kulitnya masih bersih. Usia sudah hampir 46 tahun. Tapi kulit masih bersih alhamdulillah. Itu kan bersih. Nah, nggak ada nampak keriput, itu nggak ada. Coba lihat. Ada nggak nampak keriput? Nggak ada itu. Nggak ada. Malah ini urat-uratnya kelihatan tuh. Padahal saya kan orang hitam, tapi urat kelihatan setelah pakai 3 pekan, hampir 3 pekan nih. Artinya meskipun hitam, tapi bersih tuh. Nah, biasanya kan yang kelihatan uratnya itu orang putih kan? Iya. Saya pekerja keras, saya push up. Ini mainannya batu kali. Tapi harusnya kan kasar nih kulit nih. Tapi alhamdulillah tuh kelihatan biru uratnya. Coba kepalanya ke depan, Gurunda, kepalanya di depan, kepalanya itu kebayang ya. Kalau menghantam perut si bom, aduh, keluar itu semua isinya itu perut. Serius ini uratnya, kelihatan. Hampir 3 pekan makainya. Jadi laki-laki ataupun pria boleh pakai. Bisa, laki-laki pria bisa. Murah, cuman 230.000. Begitu saudara-saudara. Jadi biarpun kita laki-laki sudah berumur tapi masih mulus lah. Itulah. Ya, nomornya 08121 474 9002 tuh saya ketik di bawah, tolong di screenshot tuh teman-teman ya, jangan disebutin lagi, jangan keterusan nyebutin nomor. Ya Bang Will, kenapa Bang Will Awen mau syahadat sekarang? Ya ada Bang Sugi di sini, ada Bang Suma Gurunda dengan Kian Santang. Halo semuanya, sebelum merayakan Lebaran besok ya. Ya, semoga menjadi malam yang penuh hikmat dan damai. Oke, Gurunda, aku mau bernarasi sedikit ini. Silakan, ehonya diturunkan sedikit, Abang. Noise tapi dia siap. ketinggian, Bang. Ya, bagaimana, Bang? Habis. Boleh? Nah, tuh cantik tuh. Iya. Oke. Ya, jadi begini Bang ya, Bang Suma, aku bernarasi sedikit ya. Sebelum oten-oten pada naik, aku juga masih oten sih, tapi oten yang sudah tersadarkan seperti itu. Ya, jadi begini Bang Suma, jadi mengimani tanpa berakal sama dengan pepatah mengatakan, ibarat coklat rasa tai pun dianggap nikmat Bang. Ya, gitu, itu mereka ya boleh dibilang oten-oten, apalagi yang
pastor, pendeta-pendeta itu ya. Terus terang aku bilang selis agama mereka itu. Aku juga ini Kristen ya, tapi Kristen yang sudah tidak lagi menuhankan manusia bernonot yang menamai Yesus Kristus, tapi beliau hanyalah utusan atau sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Ya. Jadi jangan mau disesatkan ya dengan dogma-dogma dan doktrin-doktrin agama. Ya, kita tahu sendiri ya kan, agama-agama samawi ini kan agama, boleh dikatakan agama-agama baru ya Bang Suma ya, 500 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya kan ada agama-agama lagi yang terlebih dahulu sudah hadir, yakni agama Hindu dan agama Buddha sendiri ya. Dan kita kenal sendiri agama yang tertua itu yang 6.000 tahun sebelum Masehi, boleh dibilang agama Hindu lah ya Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma, bagaimana mungkin konsep ketuhanan yang hadir sebagai manusia harus keluar dari lubang najis selangkangan, dan yang anehnya lagi nonot Tuhan yang bernama Yesus selama hadir di dunia ini. Belum ada ininya biar nggak ini ya, biar nggak jadi delik ya Bang ya. Terima kasih Bang. Beliau Kristen ini. Tapi nggak apa-apa Bang, aku ini kan masih Kristen Bang. Jadi aku bisa mengutarakan statement aku ini. Biarlah mereka yang menghujat aku, nggak apa-apa, aku nggak permasalahkan. Ya, aku lanjut Bang ya, Bang Kian Santang. Beliau Kristen ini, Kang? Iya, aku masih Kristen ini Bang Suma ya. Katolik ya Bang ya? Gini. Iya, aku ini masih Katolik. Tapi Katolik, ya. Kalau gitu, Katolik yang sudah meninggalkan Katolik itu sendiri. Bentar Bang Will, kalau gitu saya naikin Oten satu lagi ya, monyet satu lagi nih, biar nggak ngantuk ya. Saya naikin monyet dulu nih satu nih. Silakan naik nyet. Mana monyetnya? Nah ini monyet nih. Biar agak seru sedikit. Jadi begini Bang Kian Santang, sebelum monyet-monyet ini berstatement, biar aku selesaikan dulu narasi aku ya. Iya. Yang sempat terputus tadi. Ya. Ya ini tidak dipergunakan sebagai pajangan semata. Jelas konsep ketuhanan ini rancu dan amburadul. Bagaimana mungkin Tuhan yang sejatinya tidaklah maha adil, karena Tuhan hanya hadir sebagai sosok jenis kelamin laki-laki. Padahal sejatinya konsep ketuhanan itu maha adil. Jadi ini aku utarakan statement habis akarnya Tuhan itu hadir sebagai itu ya. Putus Bang suaranya Bang. Lain. Lanjut. Ini agak Pak. Udah. Ya, bagaimana tanggapan Anda sebagai Oten ya? Kalau Yesus itu keluar dari lubang selangkangan, dan anehnya lagi nonotnya itu tidak dipergunakannya, tapi hanya sebagai pajangan. Coba pakai akal pikiran Anda ya. Apakah pantas masih disebut sebagai Tuhan makhluk seperti itu? Ya kalau bagi saya sih saya maklum, karena kan ajaran Islam ini sepaham dengan golongan Farisi di zaman Yesus. Dia bukan Islam, dia bukan Islam. Karena dia bukan Islam. Dia Kristen dia. Jangan ke Islam dulu. Jangan seberang dulu Bang. Dengar dulu. Aku ini Kristen ini, kita sama-sama Oten ini. Tapi yang membedakan aku dengan Abang, sebentar Bang, aku ini adalah Oten yang sudah tersadarkan Bang. Sedangkan Anda masih menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan, yang keluar dari lubang selangkangan dan bernonot. Seperti itu Bang. Silakan. Oke, sudah. Jadi kamu sebagai orang Kristen sudah masuk dalam pemahaman Gurunda, orang-orang izin saya Yahudi balas WA yang pesan sekitar dulu ya. Tapi di sini saya masih di orang-orang atas. sesat di zaman Yesus menolak sebagai anak Allah.
dalam pengertian menyamakan dirinya seperti Allah. Jadi pemahaman kamu seperti Farisi sesat di zaman Yesus, dan pemahaman Farisi sesat ini diikuti oleh Islam. Jadi Islam ini golongan Farisi zaman sekarang. Gitu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mengutus nabi yang sepaham dengan golongan Farisi? Saya tanggapi. Masuk akal tidak? Saya tanggapi karena kamu nuduh Islam sama Silakan. dengan Farisi. Matius 12 nomor 38, orang Farisi minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang Farisi selain Anak Manusia bangkit pada hari ketiga. Kok jadinya saya yang kau tuduh sama orang Farisi? Angkatan jahat ini adalah orang Farisi minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Anak Manusia bangkit pada hari ketiga. Inilah tanda untuk angkatan jahat. Gak nyambung, Gurunda. Anda sabar dulu. Saya tanya sama Anda. Yang menerima kebangkitan pada hari ketiga orang Farisi. Selain orang Farisi yang percaya kebangkitan hari ketiga siapa? Islam atau Kristen? Udah. Islam atau Kristen? Iya, udah. Islam atau Kristen? Jawab. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga Islam atau Kristen? Gantian dulu. Oke, Jawab. gantian. Kita bisa. Jawab. Oke, diam dulu. Kita sama baca. Iya, jawab. Silakan. Ya. Yang saya tanya itu tidak sesuai dengan narasi Anda. Narasi saya mengatakan kenapa ajaran Islam ini sepaham dengan golongan Farisi. Orang Farisi percaya. Orang Farisi Yesus sebagai anak Allah. Narasi saya dengan narasi kamu nggak nyambung di sini. Orang Farisi itu dengar. Islam ini sepaham dengan golongan Farisi di zaman Yesus. Karena pemahaman mereka menolak Mesias sebagai anak Allah. Islam juga mengikuti jejaknya. Jadi narasi saya bagaimana mungkin Muhammad ini dikatakan Nabi kalau pemahamannya sepaham dengan Yahudi sesat di zaman Yesus. Baik. Narasi saya ini seperti ini. Narasi kamu beda, nggak nyambung di sini, bro. Jangan bicara sendiri ya. Jangan mentang-mentang Anda Kristen yang tidak berakal, Anda ngomong sendiri. Dengarkan Jadi ini pembuktian saya mengatakan Islam itu narasi, Islam itu adalah Farisi zaman sekarang. Pemahamannya sama. Dengarkan saya. Apa? Menurut Yahudi, anak Elohim, anak Tuhan atau anak Allah itu bukan itu yang dibahas, Gurunda. Bukan itu yang dibahas. Menurut Elohim, anak nggak nyambung. Kalau nggak tertib saya kick ya, woy. Saya Kalau belum nggak tertib, bicara saya kick kok nih. nggak nyambung. Apa sih orang ini? Masalahnya saya belum ngomong. Apa hubungannya dengan pemahaman orang Farisi yang menolak Yesus sebagai Allah? Sekarang saya ingin menjelaskan. Apa? Orang Elohim ketika mengatakan orang Yahudi panik dia. Ketika mereka beranggapan tentang anak Elohim, itu bukan berarti Elohim. Anak Elohim itu artinya hamba yang taat kepada Elohim. Kadrun, dengar dulu. Di dalam Yohanes 30, Yesus mengatakan bahwa dia ini aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Dengar dulu orang bicara. Di dalam Yohanes itu dikatakan aku dan Bapa adalah satu, sehingga pada waktu itu Yesus mau dilempari dengan batu. Kenapa Yesus mau di dalam Yohanes 8 nomor 29 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Gitu loh, dengar dulu. Ketika orang-orang golongan Farisi berkata kepada Yesus, siapakah engkau sehingga engkau menyemahkan dirimu seperti Allah? Jadi orang-orang Farisi di zaman Yesus sudah menolak Yesus ini sebagai Tuhan, dan Islam mengikuti jejaknya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mengutus Nabi yang sepaham dengan Yahudi sesat di masa Yesus?
Oke, sekarang saya tanya. Hidup kekal itu yang kita bahas, Pak. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan. Kok nggak lebar lagi ke hidup kekal? Aneh-aneh kau. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai bukan bahas tentang hidup kekal ini, bro. Tentang pemahaman Monyet, kalian. lu bisa tertib gak, Nyet? Bisa tertib gak? Kalau enggak, gua kick lu. Tidak, masalahnya apa yang dia bahas ini loh. Inilah kalau diskusi sama monyet, ya udah di bawah lu monyet. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Justru yang sama seperti orang Farisi itu Kristen. Karena tanda-tanda orang Farisi tidak mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Orang Farisi tidak mau mengenal, tidak mau tahu kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu orang Farisi. Dan orang Farisi mau Yesus itu disalibkan, sama seperti Kristen. Orang Farisi diberi tanda sebagai angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga, sama seperti Kristen. Jadi Farisi hari ini Kristen hari ini sama seperti Farisi zaman Yesus. Itu yang betul, jangan kau bolak-balik. Tapi kan Kristen memang katanya tidak berakal, kata teman kita yang murtad. Jadi ya kita maklum. Ya oke Bang Suma, aku begini ya Bang ya, mau memberikan kesaksian aku dulu sedikit sebelum hotel-hotel lain pada naik, biar tidak disalahartikan bahwa aku ini adalah Muslim yang menyamar ya. Baik. Oke. Jadi begini ya Bang, izin memberikan kesaksian aku selama di hotel. Ya, sekarang di hotel ya. Hotelnya sudah tersadarkan, tinggal menuhankan anak orang yang mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah utusan sama seperti nabi-nabi lainnya. Oke, aku lanjut ya. Kita sepakat dan setuju ya, lagu-lagu rohani di kekristenan itu banyak yang enak didengar ya Bang Suma ya. Kadang aku tuh ya ketika mendengarkan lagu rohani di kekristenan itu sendiri ada kerinduan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menolong umatnya dalam segala hal. Badai dan rintangan bisa ditepisnya dan berbalik menjadi berkah dan mujizat buat umatnya. Apalagi dia hadirkan sebagai sosok makhluk manusia ya. Tapi ada kerinduan juga yang sangat sampai air mata ini menetes membasahi pipiku ketika mendengarkan lagu-lagu rohani itu sendiri. Bahkan menangis terseduh-seduh dan masuk ke kamar atau mencari tempat sepi hanya buat meneteskan air mata. Hampir semua lagu rohani aku tahu loh dan menghafal liriknya. Tapi itu semua berubah 360 derajat Bang Suma ketika aku mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu sendiri memerdekakan aku bahwa Yesus ini adalah utusan atau hanyalah nabi sama seperti nabi pada umumnya. Ketika melihat videonya salah satu anggota API di TikTok ini ya, tidak usah aku sebutkan namanya lah ya, dan menurut data yang ada di Kolose 4 ayat 11 yang menyatakan Justus itu adalah bagian dari Yesus itu sendiri. Tapi memang nama ini sengaja disamarkan oleh Bible itu sendiri seolah-olah Justus itu adalah teman sekerja Yesus buat kerajaan Allah. Padahal Justus itu adalah anak kandung dari Yesus itu sendiri. Bahkan Yesus juga berpoligami dan mempunyai orang. Lalu itu aku langsung bekerja tuh. Wah, ini kan Tuhan yang selama ini aku sembah ternyata bisa menikah, bahkan juga berpoligami. Sungguh ajaran ini jauh di luar dari konsep Bible itu sendiri dan doktrin gereja yang mengatakan bahwa sosok Yesus ini adalah Tuhan. Nah, mulai disitulah keimanan aku berubah 360 derajat dan tidak lagi menuhankan sosok ini sebagai Tuhan yang sejatinya. Saya kira itu dulu kesaksian aku selama menjadi oten yang tersesat ini Bang Suma, dan syukurlah saat ini aku sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran itu sudah memerdekakan aku. Demikian, silakan buat Bang api-api yang lainnya buat menanggapinya. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Jadi
tinggal selangkah lagi ya saudara kita ini untuk menemukan jati dirinya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Karena kata Yesus ada perintah. Setelah Yesus itu ada perintah. Perintah untuk mengikuti seorang penolong lain yang diminta kepada Bapa, yang tertulis dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, sekarang sudah ada di persimpangan. Nanti saudara saya insya Allah akan menemukan seorang penolong lain. Yang dimaksud di sini itu yang mana seorang itu? Itu Waalaikumsalam. Ya Kak. Oh iya. Senin, dari Senin. Oh, okay. Tukang mau gajian guys. Iya Kak, habis ini 5 menit. Dihitungkan aja dulu Kak. Hitungkan nanti sampaikan saya. Oke, terima kasih. Seperti itu. Jadi Yesus minta akan datangnya seorang penolong lain yang akan memuliakan dirinya dan tidak berkata-kata sama seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Ketika roh kebenaran, seorang penolong lain ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Apa yang diucapkannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus dirinya. Nah, ini yang saudara harus cari, harus belajar terus. Cari siapa seorang penolong ini. Juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu telah dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nah, cari nabi itu. Siapa nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menggaungkan hukum-hukum agar hukum jahiliyah itu dibakar habis sampai hari kiamat. Kalau hukum ini Anda sudah temukan, maka insya Allah Anda akan menemukan jalan yang benar. Segera begitu Saudara Will, kita izinkan kepada saudara yang Kristen yang lain untuk bisa naik ke sini ya saudara ya. Thank you, tetaplah belajar. Anda sudah berada pada jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi pengesahannya. Silakan. Siap Paman. Baik Paman. Ahi, monitor, Ahi Sugi, Ahi, bentar ya teman-teman. Akang. Iya Guru. Suara saya kedengaran. Ya, saya gaji tukang dulu ya. Untuk Aceh belum ada distributor ya Gurunda ya? Belum. Oh belum, baik. Tunggu ya teman-teman. Kang, ambil alih dulu bentar ya Kang. Siap Gurunda. Nomor HP-nya ya yang ini ya, saya di ini. Oh bisa. Ini kontak HP-nya. Soalnya nggak kelihatan. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Mohon maaf barusan saya sambil balas-balas yang pesan skincare. Ayo kita diskusi lagi. Ustaz Sugi udah monitor Tad?
Ai Sugi, Pade udah monitor. Nah, alhamdulillah banyak yang pesan ya, banyak yang beli rupanya ya, masya Allah. Udah transfer ya Kang, kirim alamat. Pade lagi. Aduh, si Woy ngapain lu Woy? Syarat untuk jadi distributor. Satu lagi Gerunda, saya mau tanya, kenapa nama Hawariyun tidak dicatat dalam Al-Quran? Alasannya apa? Dari tadi lu bertanyanya gitu aja. Coba, Woy. Iya, Woy. Ya udah, Woy, gini, Woy. Sebutkan, tunjukkan datanya, ke-12 murid Yesus itu agamanya Kristen. Silakan tunjukkan dulu, baru gua jawab. Ayo tunjukkan. Bahwa 12 murid ya udah lu jawab. Bahwa 12 murid Yesus itu agamanya Kristen. Lu jawab. Ayo, mana tunjukkan datanya. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Udah lu jawab. 12 murid itu agamanya apa? Dari pagi sampai udah sore, lu jawab. Ayo jawab. Nyet, jawab. Ayo, 12 murid Yesus itu agamanya apa? Dari pagi sampai sore. Jawab, Nyet. 12 murid itu apa? Gini aja. Apa alasannya? Gini. Udah gini aja. Lu mute dulu bentar, lu diam. Gua ngomong dulu. Gua jawab, lu diam. Apa? Alasannya Ya udah gua jawab ya. Lu diam ya. Gua jawab nih. Bisa nggak diam lo? Ah, ya udah. Sekarang lu diam, mulut lu buka dikit. Nah, udah. Bagus kan? Keren. Yang WA bentar ya, saya tanggapi bentar. Gitulah kalau diskusi sama monyet kayak gitu. Enak kan? Buka mulutnya sedikit, kasih ludah rohani guys. Nggak ada mode ketawa ini nih. Kalau jadi tamu. Nah, si Boy ini nggak ada ilmu guys. Jadi ya mau nggak mau saya harus memperlakukan selayaknya binatang kan harus dilakukan seperti itu ya teman-teman ya. Setuju ya teman-teman? Ya kita memperlakukan manusia ya kita memanusiakan manusia. Kalau sama binatang ya mau gak mau kita harus berbuat seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa di tab layar love orange-nya teman-teman diklik. Love orange-nya diklik ya. Diklik love orange-nya biar komalnya itu kelihatan hidup. Tadi saya udah kenyang sebenarnya dari semalam itu nanggapi mereka itu sebenarnya pusing capek ini sebenarnya ya. Pengen bersandar tapi nggak ada yang bisa disandarin. Tapi nggak apa-apa lah, kita semangat terus ya teman-teman. Ayo kita diskusi lagi. Oteng silakan naik kalau ada yang mau diskusi ya. Naikkan Oteng host. Nggak ada, kalau ada pasti dinaikkan. Nggak ada. Akang dari semalam gak tidur. Akang semalam tuh kan tidur maghrib, abis maghrib tidur tuh, bangun jam 1 langsung lab. Makanya ini kuat nih, masih muda ganteng lagi, pasti kuat lah. Gak kayak Pak Desugi, mumpung orangnya gak ada guys, kalau ada langsung teriak dia. Belum ada Oten yang naik, belum ada. Ntar ya saya naikin Oten kalau ada Oten yang naik. Buat teman-teman yang di YouTube Gurunda Juma, Julkipli Pambas Official, Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Dan di YouTube Panglima Apologet Islam juga, YouTube Akang, Waalaikumsalam. Bibal Berjalan juga, Waalaikumsalam semuanya ya, keren. Kalian gak ada niat untuk ke YouTube kah? Nonton di YouTube gitu sebentar terus geser gitu ya. Biar bantu dakwah kita juga. Masya Allah, syukron Gurunda.
dikasih gaji sama Gurunda, alhamdulillah. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik. Ayo, enak kok diskusi sama kita mah. Gampang kok. Tinggal bertanya, dijawab, kita balik tanya, jawab. Gampang kok, nggak ada susahnya. Nggak kayak si binatang barusan. Cuma bisa teriak-teriak doang. Nama YouTube-nya apa? Zulkifli M. Abbas Official, Panglima Apologet Islam, Bible berjalan. Terus apa lagi ya? Channel apa lagi ya yang ngelepin? Saya nggak tahu nih nama-namanya ya. Pokoknya itu aja teman-teman. Ayo disisir aja tuh channel-channel Muslim. Gak usah minta naik, woy, nggak bakal gua naikin. Ayo teman-teman Aliteng, silakan yang mau diskusi. Jangan kayak binatang-binatang kayak gitu, ya. Ini binatang melata sih, woy mah. Nggak ini apa? Nggak harus apa ya namanya ya. Sebenarnya dia nggak layak berada di dunia debat itu karena congornya itu kayak petasan deredet gitu ya. Kita ngelayani orang itu sama kayak kita ngelayani binatang. Ayo sekali lagi yang mau pesan skincare silahkan di WA ke nomor Akang ya, 081 21 474 9002. Naikin Bang Handi, nggak ada Bang Handi di bawah. Nggak ada Bang Handi di bawah. Bang Handi naik dong, gantian dong. Woi Bang Handi naik dong gantian. Saya sambil ngebalas WA di ini. Siap, Gurunda siap. Jenny ini Kristen nih kayaknya. Bang Handi naik, Bang Handi gantian dong. Woi, kerja woi. Berapa Kang nomornya? 081 ya diketik. Sambil saya ketik di bawah. 21 474 9002. Tuh di bawah tuh ketik tuh. Ini Yusri Muslim apa Kristen Yusri? Muslim. Bang Yusri Muslim. Ya, silakan ada yang mau disampaikan Bang atau mau pesan skincare? Waalaikumsalam warahmatullah. Cuma mau bagi tahu Bang Zuma, teruskan berjuang Bang Zuma. Oh, siap. Allahu Akbar, makasih Bang, makasih. Saya mualaf dari Johor Bahru Malaysia. Nah, Masya Hampir Allah. setiap malam saya tengok live kamu. Allahu Akbar. Abang dengar tak? Dengar tak tadi yang tadi? Untuk murtad jangan pakai akal, tapi untuk mualaf harus wajib pakai akal. Nah, kalau dia murtad wajib hilangkan akal. Satu pertanyaannya, bagaimana Tuhan boleh keluar dari lubang kencingnya manusia? Jangan Ini pakai sangat akal. sekali, Tuhan. Jangan pakai akal. Nggak boleh pakai akal. Iya itu. Jangan. Kalau pakai akal nanti jadi gila beneran. Betul. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kemarin dulu Ustaz Firdaus yang menuntun saya. Syahadat. Iya, Bang Suma. Berakal berarti pasti berakal. Betul. Karena setiap hari saya mendengar Bang Suma berdakwah, masya Allah saya pelajari dari Bibel, ternyata betul. Ternyata betul Bang Suma. Saya baru-baru pulang dari Toraja ini. Oh dari Toraja Ki. Iya di Rantepao. Di Oh Pasar Masya Bolu. Allah. Iya. Kapan Ki syahadat? Ada kemarin dulu Ustaz Firdaus yang menuntun saya. Iya. Oh Ustaz Masya Allah. Iya. Berarti Betul itu Pak Suma. Ya selama ini kita Katolik atau Protestan?
Mama Katolik, bapak Protestan. Oh, iya. Asli Toraja, Le? Iya, Le. Itu malah perasaan selama latama mau salang. Alhamdulillah perasaan enak, pikiran tenang. Ketika kita angkat takbir, melaksanakan sholat, masya Allah kayak seperti ada Allah di hati kita. Semangat, Le. Masya Allah. Iya, Le. Temo na lao liobela akan de bobok solapekan silo si sola bayi. Temo, Le. Iya, Le. Iya, temo. Tapi memang Bang Suma, betul-betul Bang Suma, ya saya dukung dakwanya sebagaimanapun para sahabat yang hidup di zaman baginda Muhammad SAW berjuang terus walaupun itu orang Quraisy menyampaikan mati dan hidup adalah tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Jadi orang murtad itu, kata tadi yang kesaksiannya si murtad, nggak boleh pakai akal. Orang mu'alaf itu wajib pakai akal. Setuju kita? Betul. Setuju? Setuju. Masya Allah. Subhanallah. Ya, itulah hebatnya kita umat Islam ini, karena kita diuntungkan. Kada aflahal mukminun, beruntunglah orang-orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu adalah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Masya Allah, betul. Masya Allah. Sebelum mati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Hidup kita beriman kepada Allah, mati beriman kepada Allah. Jangan Masya tinggalkan Allah. itu yang utama itu. Betul. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Sahabat-sahabat mu'alaf ini keren, Masya Allah. Pada saya, Subhanallah. pada saya hidup di dunia ini hidup miskin susah jadi gelandangan tak apa. Yang penting Islam. Mantap marok. Ya, Allah jamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Makanya ada surah Rahman itu, kami alai rabbikum al-kutatiba, kenikmatan apalagi yang kamu dustai dari Tuhanmu. Masya Allah. Itu ajaran dari pondok yang saya dapatkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman kita ini mu'alaf setelah belajar panjang tentang Islam, ya. Masya Allah. Benar ya, Saudara Mona, ya. Bang. Iya. Jadi tidak seketika nerima langsung, tapi mendengarkan dari kajian orang-orang yang dari pondok, orang-orang yang kemudian debat dan seterusnya. Menangis Pak Bom ini. Nangis. Aduh, pernah saya diundang masuk di komalnya Pak Bombong itu Mas Suma. Aku bilang seperti kayaknya nih saya mau membela agama Islam. Kenapa Mona? Aduh, Kristen ini tidak berakal dan tidak ada perintah dari Yesus untuk mengajarkan beribadah dalam gereja di hari Minggu. Cingkar itu tidak ada perintahnya. Itu perintah Paulus. Berdusta itu Paulus. Aku tidak mau. Apa nasanga? Sengke, langsung marah. Iya, langsung marah. Tidak mau saya mati. Tidak mau saya mati masuk dalam neraka. Aduh, baginda Muhammad SAW, janganlah kamu mati sebelum kau beriman. Tertiga kamu mati, Allah cabutkan nyawamu karena beriman. Masya Allah, kalian di jannah. Aduh. Iya itu. Masya Allah. Oke, Samune, saudara-saudara saya, mungkin kita izinkan turun, kita naikkan lagi penyembah-penyembah Kristus. Anak-anak Kristus. Betul, Pak Soa. Ya, aku turun. Aku turun Mas Suma. Ya, aku turun Mas Suma. Baik. Salam tauhid, satu Tuhan. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suma. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, turunkan saya Bang Suma biar saya di bawah aja menyimak. Mendapatkan ilmu lagi dari Bang Suma. Baik, makasih ya Bang, sehat selalu, istiqomah. Ya Bang Zuma, mohon diturunkan ya. Iya Abang. Ya. Bang Yusri sehat selalu abangku ya. Ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada lagi saudara non muslim yang ingin menjelaskan kepada kita ini, entah apa-apalah penjelasan kalian gak nyambung gak apa-apa. Kami ikhlas mendengarkan, tapi jangan berharap kami jadi bodoh.
Kami dengarkan apa alasan Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya, meskipun kalian tidak akan pernah sanggup menjelaskan jawaban yang benar, kalian menyembunyikan kebenaran, tapi nggak apa-apa, anggap saja Anda sedang melucu ya, Anda sedang melucu di kami gitu. Anda Tapi ada yang aneh Gurunda, ini ada yang WA ke saya 11 orang yang mau pesan skincare, yang udah beli kan tadi 1. Tapi yang anehnya yang 10 ini kenapa cowok semua? Harusnya kan cewek kalau skincare. Oh enggak dong, saya sendiri makin, ini buktinya ini putih. Ya harusnya kan ini hitam cewek yang kali paling ini. banyak. Bang Suma itu ini bukan promosi ya, tapi ini fakta. Bang Suma itu pusapnya pakai ini. Ini pusap itu pakai ini. Jadi selain pakai tangan juga pakai ini. Ini fungsinya apa? Untuk menusuk seperti tombak yang menusuk lambungnya Yesus. Ini kalau saya pakai MP dalam ilmu Mamoru, itu bisa pindah giginya orang ini. Wow, itu pindah giginya, juga ginjalnya pindah ke tumit kalau pakai ini. Tapi pakai skincare Bang Suma, putih bersih kan? Putih. Bersih. Itu. Jadi ya untuk membersihkan diri kita, bukan untuk memutihkan tapi membersihkan gitu. Masker. Bersihkan. Itu sikut kalau dibenturin ke giginya si Woy, rontok itu gigi si Woy. Rontok saya jamin. Lepas kepala. Iya, sambil promosi dong. Kan skincare usaha kita, bukan usaha orang, usaha kita sendiri kan. Oke. Woi, bagaimana kitabnya Yahudi ada di agamamu? Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan kepada saya mau dengar. Silakan. Bang Suma, kenapa nama Hawariyun nggak dicatat dalam Al-Quran? Alasannya apa? Gak usah kau urusin itu. Islam dengan Al-Qurannya, Al-Quran diwahyukan untuk umat Islam, untuk kami. Selesai. Yang kita bahas ini loh, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu, itu dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Ini dulu. Ketinggian. Ini dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Itu dulu. Silakan. Oke, kalau saya jawab, maka Suma menjawab pertanyaan tadi saya. Saya ulangi, kenapa nama-nama Hawariyun tidak dicatat dalam Al-Quran? Iya, silakan Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa kitabnya agama Yahudi? Pertama, karena Yesus Kristus itu Tuhan saya. Dan dia ini saya tidak tanya itu. Yang saya tanya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Itu pertanyaan saya. Iya, kok lari ke Yesus? Dasarnya Yesus itu Tuhan saya. Enggak ada hubungannya. Dia itu orang Yahudi. Tidak ada hubungannya Tuhan Anda Yesus. Tak ada hubungannya itu Tuhan Anda Yesus. Jawab. Tidak ada hubungannya kitab dengan ketuhanan. Saya tidak sedang bertanya Yesus itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu. Yang saya tanya apa hubungannya? Kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Dasarnya itu yang paling utama. Apa? Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara Anda menuhankan anak orang atau yang Kristus padang gurun dengan kitabnya orang Yahudi ada di agamamu. Enggak ada hubungannya. Jelaskan kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabmu. Saya sudah jawab, sekarang kamu jawab. Nggak ada jawabannya, masa kayak gitu jawabannya? Udah, saya sudah jawab. Kenapa kitabnya Yahudi? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Karena Tuhanku Yesus. Nggak nyambung. Tuhanmu Yesus itu, Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan. Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab, tidak menghadiahkan kitab kepada. Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab kepada Kristen, Katolik, Roma, Vatikan, enggak. Kamu sendiri yang sibuk menuhankan anak orang. Anak orang tidak pernah mengajarkan agar kau tuhankan dia. Enggak ada itu. Yang saya tanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Jawab.
Jawab. Karena dasarnya Yesus Kristus itu Tuhanku. Itu yang tidak ada hubungannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sama seperti ini. Dengar. Di-mute dulu, atau diturunkan dulu kalau dia tidak mau diam. Sama seperti ketika Anda adalah anak buah dari saya. Saya bosmu. Saya punya mobil. Lantas kemudian suatu hari kau ngambil mobil saya, kau jadikan itu mobil pribadimu. Lalu kau ditanya sama orang, kenapa kamu pakai mobilnya? Kenapa kau ambil mobilnya Bang Suma? Kau anggap itu mobilmu. Jawabanmu karena dia bosku. Oh, jadi karena dia bosmu kau bebas mencuri barang-barangnya gitu. Karena kau nganggap saya bos. Padahal saya tidak pernah melantik kau sebagai anggota. Tidak pernah kau itu sebagai staf saya. Tidak pernah kau itu lolos menjadi karyawan saya. Kamu yang mengklaim dirimu sendiri. Kau yang mengatakan saya pimpinanmu. Tapi saya tidak pernah mengatakan kau bawahanku. Tiba-tiba kau ambil mobilku. Lantas kau pamer ke orang-orang. Ini mobilku loh. Padahal itu mobil curian. Lantas kau ditanya, apa hakmu menggunakan mobil ini? Ya karena Bang Suma itu bos saya. Padahal saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal kamu. Dan kamu bukan staf saya. Tapi kamu mengambil mobil saya, lalu kau jual ke orang-orang dan mengatakan, lihat lo mobilku, ini lo mobilku, mobilnya bosku Bang Suma. Padahal saya tidak kenal kamu, saya tidak pernah perintahkan kau memakai mobilku, saya tidak anggap kamu itu stafku. Tapi kau mengaku kau bodoh-bodohi orang di luar sana. Kau katakan itu mobil bosmu, maka kau punya hak menggunakan. Padahal saya tidak punya staf atas nama kau. Itu apa namanya? Mencuri dan menipu. Maling, Paman. Sudah mengambil barangnya orang, habis itu kau klaim kemana-mana, ini barang gue loh. Itu yang harus kamu jawab. Hah? Kamu datang ke Indonesia ngaku-ngaku ini kitabku loh. Nah apa legalitasnya Anda mengaku itu kitab Anda itu apa? Cuman mengatakan, ya karena Yesus itu orang Yahudi. Yesus. Karena Yesus ini, ya Yesus. Yang saya tanya kamu. Apa hubungannya gitu loh. Hubungannya yang kita cari. Hubungan. Legalitas, validasi, legalitasnya. Pengesahannya, kaitannya, peruntukannya. Emang ada hubungannya? Itu yang harus Anda jelaskan. Naik ke sini kok bahas Hawariun. Sok paten. Ya otaknya cuma separuh. Emang gak ada otak ya? Kalau separuh masih ada, otaknya gak ada sebenarnya si Woi ini. Rocos terus. Malas. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi kita minta mereka klarifikasi, tapi jangan membodohi dong. Oh, karena Yesus nggak ada kayak gitu-gitu. Bukan kita minta itu, bukan. Umat Islam ditanya, kenapa engkau menggunakan kitabnya orang Arab? Nah, kita buktikan. Oh, ini kitabnya orang Arab, memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Dalilnya di mana? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 50 dan banyak lagi. Al-Quran diwahyukan itu untuk seluruh umat manusia. Banyak dalilnya. Makanya seruannya ya ayuhan nas, ya bani Adam. Itu seruannya. Sedangkan kitabnya orang Yahudi, ya bani Israel, ya bani Israel, ya bani Israel. Kalian bukan bani Israel. Sampai-sampai ada yang mengaku kami adalah Israel cangkokan. Iya kan? Bahkan ada yang mengatakan kami lebih anjing dari wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus. Kami adalah Israel rohani. Banyak yang kayak gitu-gitu. Mau sampai kapan? Kita minta validasinya. Jangan Anda menjual satu produk yang bukan milik Anda. Harus milik Anda dong. Kau hanya mengklaim terjemahan kitabnya agama orang, tapi ternyata bukan Anda yang punya, kan memilukan dan memalukan. Amit-amit. Amit-amit. Ngaku sok paten, sok cantik, anak Tuhan, orang paling bener. Tapi ternyata kitab yang ditenteng bukan punyanya. Peluka. Aduh.
Isa saja itu bukan orang Arab. Kenapa ada di kitab Iya orang memang Arab? ia mengatakan orang Arab siapa? Ia mengatakan Isa orang Terus Arab itu kenapa siapa? ada di kitab orang Arab? Iya. Al-Quran menceritakan Nabi Isa alaihissalam itu Apa utusan kaitannya untuk Bani Yahudi Israel. dengan Arab? Salah enggak? Salah tidak ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu untuk Bani Israel? Salah enggak? Sebab Arab dengan Yahudi nggak ada keturunan. Salah tidak ketika Nabi Israel itu diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel? Salah enggak? Malu dong. Sok paten mau juga ikut-ikutan kayak Bang Suma. Ular macam apa kau ini? Israel dengan Arab. Saya tanya, ketika Al-Quran mengatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum, apakah itu salah? Apa? Ketika Nabi Isa mengaku Mana data sejarah? Saya sudah jawab. Ini berbicara mengenai tema. Saya sudah jawab. Nabi Isa mengaku dia diutus untuk Bani Israel. Al-Quran surah As-Saff. Dia mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Matius 15:24 aku diutus untuk Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Yesus adalah raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Israel ini berhubungan dengan Arab. Yohanes 17, Yohanes 19. Jelas sekali itu untuk Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk Bani Israel bukan untuk dunia. Aku berpesan kepada kedua belas muridku agar mereka jangan ke bangsa lain, tapi datang kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Sema Israel, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan itu Allah, itulah Tuhan kita. Itu data-data yang ada dalam Bibelmu mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sekarang pertanyaan saya, apa kaitannya kitabnya Israel dengan Kristen? Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, jangan demi-mute. Yang saya tanya data. Ular macam apa kau ini? Ular macam apa? Saya tanya, hubungan kitabnya orang Yahudi dengan agamamu penyembah roh yang ada dalam padang gurun itu apa hubungannya? Makanya saya tanya, apa hubungannya Israel dengan lucu ente. Israel ya Israel, pada mereka diutus beberapa nabi. Terus kenapa Isa ini yang bukan Arab ada namanya di kitab Arab? Kan cuma diterangkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan untuk Israel. Tapi kan kita tidak mengatakan Nabi Isa itu diutus untuk umat Islam. Kami tidak mengklaim bahwa Nabi Isa itu untuk umat Islam. Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Sedangkan ente mengklaim bahkan merampok kitabnya orang, katakan itu untuk kalian. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dan Kristen? Apa hubungannya? Terus apa hubungannya Arab dengan Israel? Sehingga macam apa kau ini? Ular apa kau ini? Apa hubungannya? Ular apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa? Kitabnya orang Yahudi menjelaskan tentang Bani Edom. Oke, apa hubungannya kalau kayak gitu? Kitabnya orang Yahudi membahas tentang orang Mesir. Israel dengan Arab. Kitabnya orang Yahudi kemudian membahas Arab. Dia kan membahas seperti itu, dan Al-Quran kemudian datang menjelaskan sama pulanya seperti penjelasan tentang Torah kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Kristen penyembah anak bayi? Ya, kalau kita ada kaitannya, dasarnya. Apa coba? Terangkan begitu dong. Terangkan kaitannya, silakan. Ya, oke. Seperti yang saya katakan, dasarnya Yesus itu adalah Tuhan saya. Itu yang paling utama. Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, apa dasarnya? Apa dasarnya? Ular macam apa kau ini, kawan? Pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Anda mengatakan hal seperti itu, kenapa ada Nabi Isa di dalam Al-Quran? Boleh dong saya mengatakan karena itu Nabi saya. Karena itu Nabi saya. Makanya ada di Al-Quran. Tetapi itu bukan yang saya pertanyakan. Bukan oknum, tapi kitab. Yang saya pertanyakan kitab, bukan oknum manusia. Itu kebalik sama kamu. Apa hubungannya Israel dengan Arab? Isa hubungannya hubungan antara Israel dengan Arab itu mereka adalah sepupuan.
mereka orang sepupu. Israel adalah anak Yakub, cucu daripada Nabi Yakub, cucu daripada Nabi Isa, ponaan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail memperanakan bangsa Arab. Hubungan Israel dengan bangsa Arab adalah sepupuan, mereka saudara. Mereka saudara, mereka anak-anak Abraham. Orang Arab dengan orang Israel, mereka adalah anak-anak Abraham. Paham? Paham. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita sedang bahas ini, apa kaitannya? Kenapa bisa ada kitabnya Yahudi masuk ke dalam gereja penyembah roh, penyembah makhluk padang gurun? Isa ini berasal dari Ishak, dari Israel. Nah, kenapa? Apa hubungannya Israel ini yang adalah Isa ini? Udah turunin aja, nggak nyambung lagi, nggak nyambung. Udah Mungkin si Woi ini ketagihan dengan ludah saya, Gurunda. Mungkin ketagihan Jenis dengan ludah ular saya. apa yang telah melahirkan kau? Udah buang waktu Ini memang orang Kristen itu wajib bodoh. Orang Kristen itu wajib bodoh. Ya. Bahkan Mungkin orang ketagihan pintar dengan yang ludah tadinya saya nih, Islam Gurunda. begitu masuk ke Boleh Kristen pasti komentari bodoh. Bang Pasti Siraj Logika nggak? pasti bahlul. Orang Kristen itu pasti bodoh, pasti bahlul. Pasti. Kenapa? Kan orang Kristen itu wajib hukumnya mematikan akalnya. Tidak bisa jadi Kristen kalau masih berakal, nggak bisa. Itu diakui tadi oleh saudara Andreas. Untuk menjadi Kristen harus goblok, harus tolol, harus bahlul, lebih bodoh daripada seekor kera. Wajib. Kalau kera kemudian menyembah kepada kera, wajib karena dia tidak berotak. Tapi kalau manusia yang punya otak, punya akal, tidak menggunakan akal dalam beragama, itu lebih monyet daripada monyet. Ini aku bilang, ular apa yang telah melahirkan kalian ini? Oke. Ahi Sugi monitor. Monitor. Iya, Ahi, waktu kita silakan Ahi, saya siap-siap untuk ibadah. Oh iya. 30 menit Ahi ya, silakan. Siap. Silakan Bang Andreas. Silakan Bang, apa yang mau dikomentari Bang? Tadi mau komentari yang Bang Jabet tadi, yang woi-woi yang lu tadi itu, saya mau nanya Bang sebenarnya. Cuman udah turun duluan. Oh, mau nanya sama dia. Yang Yaudah. nanya sama siapa? Sama Woi. Oh, si Woi itu naik ke sini itu dia kangen, dia itu ketagihan dengan ludah saya, makanya naik terus. Iya. Ya udah Bang, apa yang mau disampaikan lagi Bang sama saya Bang? Sama Bang Bible berjalan juga, saya sudah oke lah, saya bisa menerima bahwasanya penjelasan dari abang-abang sekalian tadi itu ya itu menurut versinya abang ya kan. Tapi tadi Bang Woyo itu mau begitu, saya mau nanya beliaunya sebenarnya seperti apa sih tanggapan orang Kristen yang sebenarnya, meskipun saya sendiri kan abang tahu tadi kan saya murtadin gitu. Maksudnya tanggapan orang Kristen mengenai pola pikir saya yang tidak perlu menggunakan akal untuk mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan, tanggapannya dia seperti apa? Saya tadi mau nanya itu sebenarnya. Ya memang gitu Bang, orang-orang Kristen tuh seperti itu. Untuk bisa jadi Kristen yang kafah, yang totalitas, ya jangan menggunakan akal. Karena kalau menggunakan akal nggak akan betah di Kristen Bang. Makanya orang-orang yang kritis, yang mau menggunakan akalnya, dia banyak yang mualaf. Sementara orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang di Islam, dia jadi Kristen. Itu bedanya Bang. Karena di Islam itu nggak layak orang yang nggak mau menggunakan akalnya, nggak layak. Karena Allah itu memuliakan kita itu berdasarkan akal. Perbedaan manusia dan hewan, ya itu akal saja Bang. Walaqad karramna bani Adam. Kemudian Allah memuliakan kita itu karena kita diberi akal. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Gitu loh Bang. Makanya dalam Al-Quran tuh banyak sekali kita itu dituntut untuk menggunakan akal kita. Afala yatawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak berpikir? Nah, kita disuruh berpikir, disuruh menggunakan akal. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Akal tanpa iman itu
pincang, iman tanpa akal buta, jadi bodoh. Makanya orang-orang Kristen di abad-abad pertengahan, mereka itu mengalami zaman kebodohan. Ya, ini sejarah, bukan menghujat. Salah satu contoh ya yang menjadi korban kebodohan Kristen namanya Galileo. Itu dihukum oleh gereja gara-gara apa? Gara-gara ilmu pengetahuan. Menurut Bible pusat tata surya itu adalah bumi. Menurut Galileo pusat tata surya adalah matahari. Nah, yang benar yang mana? Galileo memang pusat tata surya itu matahari. Begitu juga yang diterangkan dalam Al-Quran. Kayaknya pecah, suara Pade kayaknya pecah itu. Iya, ini nggak pakai soundcard saya. Oh, iya. Ya. Itu Bang, jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Mengapa Al-Quran mengatakan orang kafir itu lebih rendah daripada makhluk? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah daripada serendah-rendahnya makhluk. Kenapa? Kalau hewan itu tidak menggunakan akalnya karena memang dia tidak berakal. Tetapi ketika manusia diberi akal tidak mau menggunakan akalnya, itulah yang namanya serendah-rendahnya makhluk. Begitu Bang. Bunda Nora, tolong dong Bunda Nora WA ke Gurunda jadiin moderator. Saya biar turun dulu gantian. Ada yang mau saya telepon buat distributor. Ya. Kalau udah kasih tahu saya. Nah ini contohnya Kak Nora ini, orang yang menggunakan akalnya, makanya dia hengkang dari Kristen. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya yang betah di Kristen. Ketika orang mau menggunakan akalnya tidak akan betah di Kristen. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Di dalam kitab Kejadian itu, kalau orang mau menggunakan akalnya tidak akan percaya kitab seperti itu. Bagaimana ada terang sementara matahari belum ada? Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup mataharinya belum ada? Bagaimana terjadi penguapan di hari kedua sementara mataharinya belum ada? Nah, seperti itu Bang. Berpikirlah Bang. Anda diberi Tuhan. Yahudi juga berkata begitu Bang. Nah ya, di kitabnya Kristen. Ya kan? Yahudi juga di Kejadian itu Yahudi juga mengakui. Nah ya, itu salah apa benar? Sebelumnya itu ada terang. Sebelum ada matahari pun ada terang. Itu benar apa salah itu? Nggak tahu Bang, karena saya nggak pakai akal. Benar. Ingat ya, definisi benar antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya kasih contoh, ini rokok, menurut Anda salah. Kenapa? Karena antara pernyataan saya dengan contohnya, dengan kenyataannya itu berbeda. Tapi kalau saya bilang HP, ini HP, itu baru benar. Pernyataan saya dengan kenyataannya sama. Sesuai. Baru dibilang benar. Kalau tidak, ya salah. Makanya bagaimana ada matahari di hari pertama, sementara mataharinya nongol hari keempat. Ingat, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Tidak bisa terlepas dari itu. Apakah Tuhan bodoh? Nggak ngerti itu semua, sehingga asal ngomong? Nggak mungkin. Tuhan itu menggunakan akal, tidak mungkin akan dikalahkan dengan akal. Ya, Islam itu melampaui akal tapi tidak bertentangan dengan akal. Itu Islam. Kristen itu bukannya melampaui akal tapi mematikan akal. Itu dia. Betul Bang. Jadi maksudnya dibetulkan pula ini. Enggak, maksudnya begini, saya tidak menggunakan akal, pokoknya saya mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terserah Tuhan mau ngapain saya. Itu yang saya maksud, tidak menggunakan akal. Kalau dibilang di dalam kitab yang Abang bilang sebutkan tadi di dalam Kejadian, sebelum terang, sebelum matahari ada, kok ada terang, sementara matahari itu diciptakan di hari keempat. Itu kan Alkitab itu mencatat tentang Tuhan, tindakannya Tuhan. Apapun bisa Tuhan lakukan Bang. Nah itu dia Bang, kalau tidak mau menggunakan akalnya. Apapun katanya yang penting imani saja, walaupun itu bertabrakan dengan akal sehat. Islam tidak seperti itu. Islam itu antara firman Tuhan dengan akal itu nyambung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzi khalaqas samawati wal ardo
wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Huwallazi khalaqas samawati wal ardo. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan khalaqas samawat, langit dan bumi, wal ardo, wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sesuai dah dengan ilmu pengetahuan? Sesuai. Kristen bagaimana? Sesuai. Jadi bagaimana mungkin kita orang yang berakal ya mau mematikan akal kita untuk mengimani sesuatu? Makanya tadi saya katakan iman tanpa akal itu buta. Jadi bodoh dia. Akal tanpa iman pincang, jadi ateis. Jadi yang betul seperti apa? Antara iman dan akal harus seiring sejalan. Makanya ketika orang percaya penuh dengan Bible di abad-abad pertengahan, mereka Mic-nya mati. Gak ada suara. Punya Bang Bible itu hilang suaranya. Iya, Pak D. Bang Zuma pula noise. tes. Gak ada suara tadi ya? Oke. Mati apa saya tadi shortcut saya. Lanjut Kak Nora. Lanjut aja Pak D, selesaikan. Iya silakan, apa bantahan Anda Bang? Ya tadi kan menurut itu abang kan harus menggunakan akal bukannya gini. Tapi kalau saya kan boleh dong berbeda Bang. Saya boleh nggak masalah. Akal saya iya, karena boleh, saya Bang. yakin dan percaya sepenuhnya hidup saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Nah boleh saja. Ada mau tidak mau menggunakan akal Anda, boleh saja. Saya sambil dengar-dengar ini Bang ya kan nggak apa-apa aja. Iya enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Jadi gini Bang, pertanyaan saya. Kalau ada kitab suci yang sesuai dengan akal, kenapa Anda memilih kitab suci yang enggak sesuai dengan akal? Itu pertanyaan saya. Padahal Anda dikaruniai Tuhan itu akal, kenapa enggak Anda gunakan untuk mencari kebenaran? Seperti yang saya katakan tadi Bang, tolak ukur kebenaran bukan iman. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Ya, enggak ada lain untuk menilai ini benar ini salah. Tanpa akal nggak bisa Bang. Makanya kenapa orang gila itu nggak bisa menilai ini benar ini salah? Karena dia akalnya nggak berfungsi. Hewan nggak ngerti ini benar ini salah, kenapa? Karena nggak punya akal. Tapi orang gila itu bahagia Bang, dia senyum-senyum sendiri. Iya, bahagia. Nggak punya pikiran, nggak ada punya akal. Apa Anda mau seperti itu? Mau? Saya bahagia menyembah Tuhan Yesus. Iya, tapi dalam keadaan gila mau? Ya. Hilang Bang suaranya. Bang, hilang lagi. Masa hilang? Ya, ada, cuman noise-nya dari Bang Zuma. Bang Zuma noise. Bisa di-mute enggak Bang Zuma nih? Mana bisa mute? Host, Bang Zuma. Lagi sholat. Di-mute Bang Zuma. Bang Juma lagi sholat, coba di telepon saya HP-nya ini dipakai lab sih. Orang di lagi sekolah sholat. aja, Bunda Nora. Di Lagi sekolah sholat aja. masa di telepon ada aja. Enggak. Ya kayak kemarin, bentar deh saya lagi baru 3 rakaat gitu kan, baru 2 rakaat. Terus SMS lagi baru 3 rakaat. Itu pun dijeda. Jadi bagaimana ini ya? Saya mau diskusi dengan orang yang nggak mau menggunakan akal ini gimana ini? Pusing saya. Ya itu Bang, saya juga karena dibilang waktu itu ada salah seorang pendeta yang di gereja kami udah nggak usah perlu pakai akal, pokoknya beriman bos. Itu Bang, ciri-ciri agama. Selamat. Udah terserah Tuhan mau diapakan gitu. Ciri-ciri agama yang mau membodoh-bodohi orang itu dilarang menggunakan akal. Tetapi agama yang benar adalah agama yang menyuruh orang menggunakan akal. Karena ketika orang mau menggunakan akal, dia akan kritis. Ini benar, ini salah. Kenapa Anda dilarang menggunakan akal? Takut kritis.
Karena kalau kau mau kritis terhadap kitabmu, kamu nggak akan betah di Kristen. Nggak akan betah. Coba. Izin Pak De. Ya. Aku kebingungan menghadapi orang yang nggak mau menggunakan akal, kebingungan saya. Dulu dia berakal, sekarang tidak berakal gitu ya. Yang saya lihat dari apanya. Dulu Islam berapa tahun mengimani agama Islam ya Bang? Kalau boleh tahu maaf. 32 tahun. 32 tahun. Sekarang umurnya berapa Bang? Bang Andreas? Sekarang sudah 43. 43. Berarti 12 tahun ya? Ya. Harusnya 45, harusnya. Tadi dia bilang murtadnya udah 13 tahun. Iya 13 tahun. Kalau dari 32 ke tambah 13 berarti 45, Pak. Aduh, korupsi 2 tahun, Pak. Gak apa-apa. Udah biarin lah. Itidal itu apa Bang? Gimana Kak? Bang Andre, itidal, coba sebutkan itidal. Itidal itu duduk di antara dua sujud ya. Dua apa itu? Yang kita Sami Allahu liman hamidah pada waktu selesai. Oh iya. Terima kasih Kak sudah diingatkan. Rabbana lakal hamdu. Itu ya. Masa ada duduk di antara dua sujud, Pak? Enggak ya, boleh dong Bang, saya lupa diingatkan lagi sama Kak Nora. Oh iya, sorry. Saya Bang, 20 kurang akal tahun. saya, Bang. 20 tahun Kristen, 21 tahun Islam. Tapi doa Bapak kami, saya masih ingat Bang. Pengakuan Imam Rasul saya masih ingat, 20 tahun loh Bang. Abang saya rasa baru 12 tahun ya. Tapi masa ya mungkin karena saya sering dulu, Bang. tidak menggunakan akal saya Kak, makanya saya ya agak termium. Oh, jadi waktu di Islam tidak menggunakan akal. Bukan, sekarang ini jadi lupa, banyak lupanya. Gitu. Memang ini Karena terbukti saya tidak pernah Bang, menggunakan akal saya. Ini terbukti Bang. Islam itu tidak cocok untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akal, itu terbukti. Tetapi apakah mungkin Bang, kira-kira seandainya nanti suatu saat kita tidak ada yang tahu, saya ditarik kembali, karena sampai sekarang orang tua saya masih Islam kok Bang. Bagaimana mungkin apanya yang mau dipermasalahkan apa? Ya apakah mungkin saya bisa kembali ke agama Islam? Kalau Anda nggak mau menggunakan akal nggak bisa Bang, nggak bisa. Kalau Anda tidak mau menggunakan akal, Anda nggak bisa kembali ke Islam. Kecuali Anda mau menggunakan akalmu, pasti bisa kembali ke Islam. Karena Islam itu agama yang tinggi dan mulia. Kenapa Islam itu agama yang tinggi yang mulia? Karena Islam ini tempatnya orang-orang yang berakal. Kita kenapa menjadi mulia? Karena Allah itu memberi kita akal. Itulah perbedaan kita dengan para ada yang komen Bang, katanya Kristen aja, imani aja. Iya, saya tetap mengimani. Iya, nggak apa-apa Bang. Selama Anda tidak mau menggunakan akal, Anda akan betah di Kristen. Tapi ketika Anda mau menggunakan akal Anda nggak akan betah di Kristen, Bang. Nggak akan betah. Itu dia, itu pernyataan saya loh. Jadi ini menunjukkan kebenaran Islam. Ketika Anda murtad dan ngaku tidak mau menggunakan akal, ini menunjukkan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memanusiakan manusia. Bukan agama yang menghewankan manusia. Apa artinya memanusiakan manusia? Menuntut manusia untuk menggunakan akalnya. Karena ketika manusia mau menggunakan akal, itulah sejatinya manusia. Tapi kalau manusia nggak menggunakan akal, apa bedanya dengan hewan? Monyet punya tangan dari 5, punya kaki jarinya 5, punya kepala seperti kita, punya mata, punya mulut, punya hidung. Ya, secara bentuk nggak ada beda. Apa yang membedakan kita dengan monyet? Akal. Itu Bang. Iya Bang, iya. Jangan ditertawakan iya terus Bang. Anda apa? Saya nggak mau tertawakan Anda, enggak. Justru saya bangga. Anda murtad itu saya seneng. Kenapa? Karena memang Anda nggak cocok di Islam. Islam itu untuk orang-orang yang berakal. Ini bukan saya mengatakan Anda babi ya, maaf, ini hanya perumpamaan saja. Babi Bang.
Anda taruh di taman, itu nggak akan terkesan dengan harumnya bunga, indahnya warna-warni bunga di taman itu nggak terkesan. Dia akan mencari comberan di sekitar taman, karena memang babi tabiatnya di situ. Bukan saya mengumpamakan Anda babi, bukan. Ini perumpamaan saja. Ya, lalat bang, nggak akan terpengaruh dengan indahnya wangi-wangian. Nggak pengaruh lalat. Kenapa? Lalat sukanya bangkai, tempat-tempat busuk. Wah, itu tempatnya lalat. Tapi ketika lalat kita taruh di tempat yang indah, nggak terkesan. Gitu. Gurunda udah monitor, Gurunda udah monitor kah? Disambut dulu itu yang baru datang. Oh ini mah si Kenjo mah, ini mah lalat ini mah. Yatna muslim apa Kristen? Nah ini tanya sama Bang Kenjo, ini juga mengenai pertanyaan Anda tadi Bang Andreas. Ya silakan. Bang Lalat Kenjo silakan. Aduh noise. Bang Pak D, panggilannya Pak D ya, Bang Weber ya. Pak D gini Pak D, hidayah itu adalah mutlak hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nah gitu. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau memberi saya hidayah gitu ya, seandainya nih, itu kan terserah Tuhan lah kan, gitu aja ya kan, terserah Allah kan gitu. Jadi tadi maksud saya itu siapa tahu nanti kan kita nggak ada yang tahu, abang juga nggak bisa bilang saya, oh kamu nggak pantas di agama Islam. Kalau saya seandainya Allah itu memberi saya hidayah, abang juga nggak tahu kan. Betul. Memberi hidayah lagi gitu loh. Betul. Tapi ada syaratnya bang. Orang bisa mendapat hidayah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Berakal. Itu Allah sendiri yang ngasih syarat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu untuk petunjuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau selama Anda tidak mau menggunakan akalnya, mustahil hidayah sampai kepada Anda. Walaupun saya tahu bahwa hidayah itu hanya milik Allah, tapi hidayah itu akan sampai ya kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang nggak menggunakan akalnya nggak akan sampai hidayah gitu loh bang. Ada syaratnya untuk bisa dapat hidayah itu. Apa? Berakal. Orang yang mau menggunakan akalnya. Di mute ini bukan saya mau mempermainkan agama, makanya ini ada yang komen bang, katanya itu mempermainkan agama. Enggak, saya dari agama Islam karena selangkangan, saya bilang. Dibilang mempermainkan agama itu kalau gini bang, bentar, saya bela Anda bang. Saya bela Anda. Yang komen itu bang. Iya, saya bela Anda bang. Yang namanya mempermainkan agama itu masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam lagi, keluar lagi, ya itu namanya mempermainkan agama. Saya lihat Anda belum. Tapi kalau Anda murtad, murtad masuk murtad, itu baru namanya mempermainkan agama. Nah, ini kan berdasarkan keyakinan Anda, ya maaf, karena kebodohan Anda di dalam Islam sehingga Anda meninggalkan Islam. Itu saja. Karena tidak ada orang yang pinter di Islam, orang yang paham Islam, dia murtad, tidak ada. Makanya Anda nggak akan ketemu ada orang kiai, ulama murtad, nggak akan ketemu bang. Tapi kalau pendeta, pastor, biarawati, malah banyak. Gitu. Bang Juma lagi diajari sama Bang Bible ini. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Saya bang ya lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Artinya saya membaca Bible. Ini ada bertamu nih saudara saya. Agama Islam kami tetap indah. Ya nggak apa-apa. Kita dialog aja. Saling menasehati. Iya. Saya bang, ini saya mau menasehati Anda. Saya lebih paham Bible daripada pendeta manapun.
Tapi kenapa saya nggak jadi Kristen? Karena saya menggunakan akal. Gitu loh. Saya baca Bible, saya baca Quran, saya bandingkan. Mana yang bisa membawa kedamaian? Orang dibilang damai, itu kalau antara akal dengan apa yang kita imani selaras. Tapi kalau antara yang kita imani dengan akal kita tidak selaras, itu tidak membawa kedamaian. Saya kasih contoh tadi. Bang, kamu harus percaya 4 tambah 4 10. Harus percaya kamu. Kira-kira sakit enggak otak Anda, Bang, digitukan, Bang? Bang, seandainya ini Anda saya paksa nih, kamu harus percaya, harus kamu yakini 4 tambah 4 10. Kalau Tuhan yang nyuruh saya, Bang, Iya. Tuhan Yesus yang nyuruh saya berserah penuh aja. Oh gitu. Walaupun hati Anda mengatakan itu salah. Iya, saya tidak boleh melawan. Oh, tidak boleh melawan. Nah, inilah, Pak. Itu berarti wujud daripada berarti saya agama tahu Anda, kepada Tuhan berarti Yesus. agama Anda tidak membawa manusia kepada kecerdasan, tidak membawa manusia kepada kepintaran. Berarti agama Anda membawa kamu ke dalam kebodohan. Kalau Anda mempercayai 4 tambah 4 adalah 10, Anda pintar atau bodoh? Ya, saya bodoh. Nah, saya bodoh, ya udah. Gimana coba? Kalau gini gimana coba? Pak De. Ya silakan Mbak Nora. Mbak Nora yang mualaf nih. Bukan. Saya bingung. Ada orang yang murtad, apalagi dia kalau mengimani agama Islam sudah lumayan, cukup lama loh, 30 tahun. Bayangkan 30 tahun. Saya aja yang masih mengimani Islam 20 tahun aja masih belajar gitu loh. Cuman begini Bang Andreas ya. Memang betul yang dikatakan Pak D itu semua. Memang harus menggunakan akal. Di dalam Kristen itu kita tidak bisa menggunakan akal. Akal itu memang sangat dimatikan. Kenapa? Apa mungkin Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tiba-tiba dia menjadi manusia, dia masih bisa digelari menjadi Tuhan? Buat saya yakin. Bang Andreas di mute dulu. Iya. Karena suaranya juga. Enzo, kalau kau nggak bisa apa turun aja. Kalau moderator, kita di sini nggak butuh orang nulis. Bisa komentar nggak? Bisa komentar nggak? Saya Mau lagi, komentar saya ini. barusan, Cuman kan orang lagi ngomong. loh. Saya barusan ngomong, kamu naik. Akang monitor nggak? Bisa sih, nggak? Akang? Aduh. Akang. Nah, tadi abang siapa tadi? Bibel berjalan. Katanya orang yang Akang. katanya orang Akang, Pak D, Pak berakal. D. Kalau di luar orang yang bukan Saya Islam yang lagi nggak ngomong. berakal ya. Maksudnya Aduh, begitu yang ya. kayak begini lah yang nggak- Gimana itu ceri? Moderator mana sih? Standby lah moderator. Itu loh. Jadi begini Bang Andreas, ya. Memang di dalam kekristenan kita harus matikan akal. Saya mengimani Yesus itu Tuhan. Tuhan dan juru selamat saya. Tapi ya memang akal tidak bisa difungsikan ketika manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini memiliki gelar Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak mungkin mati. Yesus mati. Oh, Nora dia bangkit lagi. Apa mungkin Tuhan itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Apakah Yesus itu memiliki sifat kemahaan? Tidak. Ketika dia merubah air menjadi anggur, apakah dia bisa menciptakan air? Tidak bisa. Nggak bisa. Ketika dia ya bisa menenangkan badai, apakah pada waktu dia disalibkan, angin itu bisa menolong dia? Nggak bisa juga. Ketika katanya dia memberi makan 4.000, 5.000 orang, sebegitu banyak yang mengikuti dia, ketika dia disalibkan, apakah mungkin di antara 4.000, 5.000 orang ini tidak ada yang menonton dia? Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kenapa dia nggak diselamatkan? Nah ini logika. Logika aja. Oh Nora itu kemanusiaannya. Nah secara logika kemanusiaannya saya terima. Karena kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi sifat ketuhanan dia mana? Oh, dia membangkitkan orang mati. Loh, sebelum dia ada, Elias sudah ada. Oh, dia berjalan di atas air. Oh,
Dia itu bisa merubah air menjadi anggur. Oh, dia bisa menyembuhkan. Zaman sekarang aja sudah ada teknologi-teknologi canggih. Kan begitu. Kalau dia dijadikan Tuhan hanya karena mukjizat, saya akan mengatakan lebih hebat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Bayangkan, lautan dari ujung ke ujung dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah. Hanya untuk membebaskan Bani Israel. Lebih hebat Nabi Musa. Bayangkan lautan yang dibelahnya. Nah ini, kalau Abang Andreas ini adalah seorang murtad, ya, dia dari Islam, 30 tahun Islam. Coba dong difikirkan dulu ya kan. Apa mungkin ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria, Allah menciptakan manusia, Allah juga membuat manusia melahirkan Tuhan. Nah, kalau Abang mengatakan saya 30 tahun mengimani agama Islam, kayaknya saya ragu deh. Ragu. Saya beragama Islam itu dari mulai lahir. Saya juga dibimbing belajar mengaji, juga diajari sholat oleh orang tua saya. Semua. Jadi kalau saya begini juga Bang, seorang murtad, sebentar bang, seorang murtad tidak pernah menemukan kebenaran. Seorang Islam tidak akan dia murtad hanya karena menemukan kebenaran. Tidak akan. Itu ada yang komen Kak, itu ke saya murtad gara-gara jangan baca komen katanya. Bang. Apa nggak usah baper dengan komen Bang? Fokus saja. Iya, nggak usah baper dengan komen Bang. Ada juga kok komen dari Kristen yang menghina saya. Saya tidak begitu baper kok. Tapi dia yang salah, Bunda Nora. Tadi dia berstatement bahwa dia itu satu guru MTQ, dia itu murtad gara-gara nikah, kawin. Salah dia sendiri kalau teman-teman yang di bawah komennya seperti itu. Ya. Dia hafal Yasin, pas saya tes dia nggak hafal Yasin, nggak tahu. Ini salah dia sendiri. Lanjut Bunda Nora. Ya, jadi biarin, netizen berpendapat seperti itu biarin, itu hak mereka. Jadi itu maksud saya Abang. Abang seorang guru lah yang mengajar di MTQ kan begitu. Terus Abang ya sebenarnya 30 tahun loh. Saya sudah angkat jempol bagi orang yang 30 tahun tiba-tiba menemukan kebenaran di dalam Kristen itu bullshit Bang. Di dalam Kristen tidak ada yang namanya kebenaran. Satu contoh saja Bang, maaf ya Abang ya. Abang tahu di dalam surat An-Nisa ayat 23 apa dikatakan? Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara sepersusuanmu. Terus dikatakan kepada baginda Rasulullah untuk memberitahukan kepada perempuan-perempuan untuk menutup auratnya, menjulurkan hijabnya sampai menutup dadanya. Nah, sekarang saya bertanya, Bang. Ada keajaran di dalam Kristen seperti itu? No. Kalau saya katakan begini, ada yang viral di Manado sana, seorang anak mengawini ibu kandungnya sendiri. Apakah dia dosa? Tidak. Karena apa? Ya karena memang tidak ada ajaran, aturan, larangan. Islam menjawab semua. Al-Quran itu menjawab semua. Bagaimana soal hukum warisan? Diatur. Bagaimana ketika perempuan diceraikan itu masa iddahnya bagaimana? Diatur. Bagaimana kalau suami selama 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istrinya? Diatur. Semua diatur. Terus bagaimana ketika istri kamu dalam keadaan haid? Apakah boleh kamu menjimaknya? Diatur, tidak boleh. Terus bagaimana ketika menggauli istri? Dari mana saja kamu datangi istrimu? Karena istrimu adalah ladangmu. Tapi jangan dari yang satu lubang itu. Diatur. Terus bagaimana harta kami ini? Apakah ketika kami bersedekah itu kami dapat pahala? Dapat. Apakah di dalam Kristen ada? No. Makanya kalau dikatakan Islam masuk Kristen hanya menemukan kebenaran, omong kosong. Bagaimana mungkin dia mengatakan di dalam agamanya yang sekarang ini, ya, dia meninggalkan ajaran agama yang benar, yang ada aturan larangannya, terus dia pindah hanya kepada agama yang tidak ada larangan sama sekali. Di mana kebenarannya? Oleh undang-undang. Semua diatur, apalagi agama. Harus diatur semua. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Diatur. Lah, Kristen. Mau gereja tidak terserah. Istrimu dalam keadaan haid pun juga kau bisa gauli. Gak ada larangan.
Kau menikahi ibumu, mengawini ibumu, gak ada larangan, bebas. Jadi bagaimana mungkin seorang murtadin mengatakan dia masuk ke dalam Kristen karena menemukan kebenaran? No. Kalau dia katakan, Yesus saya tetap akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, yang mati 3 hari dikutuk, apakah betul itu Yesus? Karena Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan mengaruniakan anaknya, ya, mengaruniakan itu artinya apa? Memberkahi anak itu, memberkahi utusannya, memuliakan utusannya. Terus dikatakan di dalam Keluaran berapa itu? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Itu Elohim. Ulangan 21. Ulangan 21:22 ya? 21:22. Ya, 21, 23. Tidak mungkin Nabi Rasul yang dimuliakan oleh Tuhan, dia utus itu untuk bangsanya, untuk umatnya, dia kutuk. Logika kita aja lah Bang Andreas. Makanya kalau dikatakan Pak D, Kristen harus matikan akal. Kalau dia bangkitkan, dia gunakan fungsi akalnya, dia tidak akan menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Silakan disapa tamu yang baru masuk. Halo Bang Jo, kembar. Iya Bang. Iya Bang. Ahi Zuma, noise. Halo, Ahi Zuma, assalamualaikum. Halo Bu. Ahi. Enggak, dia nggak monitor itu Bang. Itu karena Pak D karena pakai sound card. Ya kan? Iya. Jadi enggak. Ya silakan apa Bang Jo? Islam Kristen Bang Jo? Ya Kristen. Oh Kristen. Saya Silakan mohon Bang, kalau bisa duduk Bang. Kita live kan di YouTube. Kita harus pakai adab ketika kita ngomong, jangan ada tidur. Ibu kan tadi ngomong gitu ya kan? Ya. Coba tunjukkan dalilnya Bu. Dalil yang bagian mana? Bunda Nora, Akang turun dulu. Bunda udah moderator itu. Coba dicek. Iya dalilnya. Udah. Enggak, masih di mute. Enggak, Bunda Nora udah moderator itu. Enggak, belum. Belum. Ya, silakan Bang Jo. Yang mana mau ditanya? Soal? Dalil yang mana? Mengawini ibu. Ya itu pun nggak apa-apa lah. Oke. Nanti Abang tunjukkan data sama saya juga ya. Kita compare Bang. Jangan saya sendiri Bang. Iya. Oke, saya bacakan surat An-Nisa ayat 23. Enggak maksudku yang di apa? Yang di Bible. Loh. Yang di Bible nggak ada larangan Bang. Apanya nggak ada larangan di Bible? Menikahi ibu kandung. Saya bacakan ini Bang. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ini panjang dan seterusnya. Satu saja. Ada nggak larangan kalian menikahi ibu kalian? Tunjukkan datanya. Ada. Di mana Bang? Saya nggak hafal ayatnya, tetapi karena kan saya hanya pendengar dari pendeta saja. Itu ayat Alkitab juga disampaikan. Jadi bilangnya begini, bahasanya seperti ini. Bang Jo pasti ingat. Nanti gini, bahasanya jangan kamu singkapkan aurat ibumu. Itu bahasanya kalau nggak salah. Imamat 18 okay. Bang. Nah, sekarang kalau Abang mengikuti pernyataan di dalam imamat, kenapa larangan memakan B2 di dalam imamat 11 itu kenapa nggak kalian patuhi? Saya nggak makan B2 Kak. Iya. Bukan yang Kristen Bang. Kau nggak makan B2 oke. Advent pun juga nggak makan. Itu yang nggak ngerti agama. Hah? Itu yang nggak ngerti agama ya. Oh dia. Berarti mayoritas Kristen nggak ngerti agama. Karena mayoritas Kristen pemakan babi. Advent nggak makan babi kan? Dia Kristen. Mayoritas Kristen kan Nora itu pemakan babi. Mau sekte apapun dia. Ya kan? Mau Katolik, mau Protestan, mau AKBP, mau apapun makan babi. Berarti mayoritas Kristen nggak paham agama maksudmu Bang? Tapi onta juga nggak boleh Bang.
Itu untuk Yahudi, Bang. Haram itu. Baca datanya. Abang Islam apa Kristen sebenarnya sih? Abang udah tahu larangan itu, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sejak kapan Al-Quran melarang untuk makan unta, Bang? Aku heran. Abang ini 30 tahun seorang Islam dulu, tapi abang nggak tahu bahwa unta itu hanya diperkhususkan untuk larangan kepada Bani Israel. Jangan-jangan abang nipu saya. Kami kan Kristen, kami Israel rohani, Kak. Oh, abang Israel rohani, berarti abang Yahudi pesek dong kalau kayak gitu, Bang. Bang Jo, boleh nggak saya tanya sama Bang Jo? Yahudi pesek ya, Bang ya? Bang Jo bagaimana nanti ya? Boleh Bang. Bang Jo begini, saya tidak menggunakan akal pikiran saya sepenuhnya. Saya cukup percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan Yesus. Gimana menurut abang? Ya bagus Bang. Memang ajaran Kristen gitu. Kita serahkan semua kepada Bapa ya, Yesus Kristus. Enggak Bang, maksud Bang Andreas itu boleh enggak percaya Kristen tapi membuang akal, itu intinya. Menurut dia sih. Menurut dia. Bang Jo, begini Bang Jo. Saya percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Menurut abang saya gila nggak? Bukan, jangan gitu Bang, tanpa menggunakan akal gitu dong. Ya, tanpa menggunakan akal. Menurut abang saya gila nggak? Enggak. Hanya orang Kristen Bang yang bilang itu tidak gila, karena kami mengimani Tuhan Yesus. Orang-orang gila tidak akan mengaku gila Bang. Orang gila itu nggak akan mengaku gila. Karena dan kami bangga, dan saya bangga saya dibilang. Enggak, intinya gini gila. Bang, sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan Bang. Nggak mungkin. Nggak Ya, mungkin. kami kan suka senyum-senyum sendiri. Iya, makanya sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan Bang. Ciri-ciri orang gila itu tidak menggunakan akal. Itu ciri-cirinya. Ya kan? Nah, sementara Anda kan semua saya serahkan kepada Yesus. Tapi faktanya Yesus akan mengusir Anda. Gimana kalau ada ayat seperti itu? Terserah Tuhan, terserah Yesus Bang. Yesus akan mengusirmu, tidak mengenalmu. Anda capek-capek menyembah Yesus. Tapi Yesus tidak kenal kau, akan mengusir kau. Dalam Matius 7 ayat 22-23. Betul. Pada hari terakhir nanti. Bentar. Boleh bertanya nggak? Bentar Bang, saya belum selesai. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ya, kata Yesus, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa di situ? Yang diusir umat Kristen yang tersesat. Ada juga di situ dikatakan tersesat Bang. Tidak ada di situ. Mana di situ dikatakan umat Kristen tersesat? Itu seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini. Itu disampaikan kepada umat-umat Kristen yang tersesat. Artinya apa? Salah satunya tadi yang abang sebutkan. Jadi aku sudah ciri-ciri Kristen ini. Aku tersesat sudah itu, Kristen jadi bebas berbuat dosa. Itu namanya Bang, Kristen berarti tersesat. ciri-ciri Kristen tersesat itu mengatakan Yesus Tuhan, mengadakan mujizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang Tapi atas tetap nama Yesus. melakukan dosa. Tidak ada dosa apa. Di situ nggak dikatakan begitu. Di mana di situ tetap dikatakan? dalam Jangan tetap nambah Bang. mabuk-mabukan, tetap main perempuan, itu namanya Anda orang nambah-nambah, Kristen, tapi Anda dia nambah-nambah Bang, Anda nambah-nambah ayat itu. Padahal di kitab Anda, siapa yang menambahi ayat di dalam kitab ini akan ditambah dosanya. Barang siapa yang mengurangi akan ditambah dosanya. Gimana ini Anda berani nambah-nambah? Di situ nggak berbicara itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa bukan orang Islam yang diusir? Padahal kami nggak menahankan Yesus. Kalau itu tadi para pembuat kejahatan, orang yang membuat yang jahat. berbuat jahat siapa? Para pembuat Orang kejahatan Kristen yang itu. berbuat jahat.
Kembali ke ayat 22-nya, Bang. Yang berbuat jahat di mata Tuhan itu adalah orang Kristen, ngaku dia Kristen, percaya dia kepada Yesus, tapi Itu nambah masih ayat namanya. perbuatan dosa. Kau Itu namanya nambah-nambah. berbuat kejahatan. Bang, kau nambah-nambah di situ. Di situ nggak seperti itu. Kan ada dibuat berbuat kejahatan, yang berbuat Iya. kejahatan. Siapa Bukan yang semua dikatakan orang Kristen, pembuat Bang. kejahatan? Bang, siapa yang dikatakan pembuat kejahatan? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Ayat sebelumnya, jangan ditambah-tambah. Saya aja nggak berani nambah-nambah kok. Ada orang Kristen berani nambah-nambah. Orang Kristen yang berbuat jahat sambil pegang botol pun dia dalam nama Ngawur Yesus. gimana? Orang kayak pinter-pinter aja. ngawur gimana? Iya, kau pinter apa kau? Kau bilang di luar Islam nggak berakal. Oke. Kau berakal. Open cam debat dengan bentar. Bang Bentar, Kenzo, Pade, Bang Pade. Kenzo. Pade, Open cam debat dengan saya tanpa buka pintu mana? Pade, bentar, Pade, bentar, dengerin nih. Nggak boleh bantah orang. Nah, aman. Gak mau pusing saya. Udah kurang tidur, Pendetamu pusing lagi yang dengerin. paling hebat suruh sini debat dengan saya tanpa buka Bible, tapi harus bisa merujuk ayat-ayat Bible. Lengkap seperti saya. Ada yang berani? Harus buka Bible lah. Kalau nggak buka nanti Iya, nggak iya. lancar gimana? Nah, saya tanpa buka Bible bisa lengkap. Gimana? Nah, itu Hebatnya. ada nggak lengkap? Bang Jo, nggak apa-apa kan? Saya gila kan, Bang? Gila karena Tuhan Yesus, Bang. Gak apa-apa. Walaupun Anda akan diusir nanti, Bang. Gak apa-apa. Karena memang yang nyembah Yesus itu orang gila. Anda baca di dalam Markus 5 ayat 6 tuh. Ada orang yang kerasukan setan, dia tinggal di kuburan, telanjang nyembah Yesus di situ. Bacalah. Coba Markus 5 itu, Anda baca tuh. Boleh saya bertanya? Silakan. Enggak, tapi gak masalah dia disebut gila, Tuhannya aja kan dituduh gila, Pade. Betul. Markus 3 ayat 21. Boleh saya bertanya? Ya. Kenapa Muhammad nikahin umur di bawah umur? Di bawah umur berapa? 6 tahun. 6 apa 7 itu? Bang, di dalam bangsa Arab dan Yahudi, ya, termasuk Ishak menikahi Rebeka umur 3 tahun, Bang. Ishak dan Rebeka menikah itu umur 3 tahun, Ishak umur 40. Nah, sekarang apakah ada di Kristen batasan umur? Umur berapa yang boleh dinikahi? Berapa batasannya? Gimana? Di dalam Kristen berapa batasan umur wanita untuk bisa dinikahi? Dewasa lah. Loh, mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya, bentar. Kalau di Islam, batasan wanita bisa dinikahi itu haid. Ambil nggak ayat ini? Ambil nggak? Silakan. Berapa umur wanita yang bisa dinikahi di dalam Bible? Di Islam, batasan umur ya wanita bisa dinikahi itu adalah haid. Dewasa. Balik. Ya. Nabi menikahi. Dengar dulu, Bang. Misalnya Abang punya anak, misalnya lah perempuan, dinikahin umur 6 tahun, Abang senang nggak? Kalau yang menikahi raja, orang terpandang, apa salahnya? Oh, berarti aja. Lah, itu orang mulia. Siapa yang tidak ingin memiliki bibit dari orang yang mulia? Gini Bang, saya terangkan ya. Memang itu hadisnya masih diragukan gitu ya. Karena yang meriwayatkan itu dalam keadaan pikun dia. Ya. Al-Quran kok diragu? Bukan Al-Quran, mana Al-Quran? Ayat apa Al-Quran yang menerangkan itu? Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Jadi gini Bang, anak-anak Abu Bakar, ya ini saya terangkan nih. Anak-anak Abu Bakar itu lahir sebelum kenabian, masa jahiliyah. Itu anak-anak Abu Bakar. Sebelum Nabi menjadi Nabi umur 40 tahun, anak Abu Bakar itu udah lahir. Termasuk Aisyah. Kemudian jenjang antara Nabi Muhammad menjadi Nabi sampai hijrah ke Madinah, itu ada tenggang waktu 13 tahun. Ya. 13 tahun jenjang waktunya. Aisyah dan Rasulullah menikah itu di Madinah setelah perang Badar. Perang Badar terjadi itu 2 tahun setelah di Madinah.
Berarti kalau Aisyah lahir setahun sebelum Nabi menjadi Nabi, berarti Aisyah dinikahi itu antara umur 17. Karena pada waktu perang, Aisyah itu sudah ikut. Syarat untuk perang itu umur 15 tahun. Ya, itu sejarah. Gak ada sejarah mengatakan Abu Bakar itu punya anak Aisyah setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Gak ada. Anak-anak Abu Bakar lahir sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, itu ada masa sekitar 13 tahun di Mekah. Setelah 13 tahun, barulah hijrah ke Madinah. Setelah 2 tahun terjadi Perang Badar. Itu saja udah menunjukkan udah 15 tahun itu. Tapi apapun itu, seandainya Nabi pun meminang Aisyah umur 6 tahun dan menikahi Aisyah umur 6 tahun lalu kumpul serumah umur 9 tahun, itu nggak salah menurut pandangan Islam. Kenapa? Karena batasan di dalam Islam untuk bisa dinikahi dia haid. Wanita 9 tahun sudah haid, betul nggak Kak Nora? Itu batasan. Di Kristen umur 1 hari boleh dinikah karena nggak ada batasan di situ. Ayo, apa batasan di Kristen? Mana ayatnya? Tadi kok kabur dia? Menunjukin ayat batasan boleh dinikahi. Mana? Orang Yahudi 3 tahun 1 hari bisa dinikahi. Contohnya siapa? Ishak dan Rebeka. Tuh. Lagian begini Pak Ade. Itu Bang. Sebentar Ini Bang sudah Andreas. ada Sebentar. kitab saya ini. Kanora itu yang disampaikan Bang Andreas, Pak D itu yang mana itu? Bang Andreas, sebentar sedikit. Bang Andreas, sebentar. Lagian begini Pak De ya. Ada tuh pamannya Nabi yang kalau kita kategorikan dia tuh jahat lah ya. Karena waktu itu dia ingin membunuh Nabi. Abu Lahab dengan Abu Jahal. Itu tidak pernah mempermasalahkan pernikahan baginda Rasulullah. Karena pada waktu itu mereka tahu Siti Aisyah sebelum pun dilamar oleh baginda Rasulullah, itu sudah ada yang lamar beliau. Betul nggak? Betul. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Di Jazirah Arab pada waktu itu sudah tahu bahwa Siti Aisyah pada waktu itu sudah memang akil balik. Gitu loh. Ya, kalau baca hadis itu jangan dipotong-potong. Nanti nggak enak gitu. Lanjut Bang Andreas. Kalau saya nggak mau membahas yang ke sana Kak, karena orang tua saya masih Islam, keluarga saya masih Islam, nanti kena kualat juga saya. Saya bahas Bible aja. Jadi gini, jangankan 1400 tahun yang lalu, tahun 80, 70, 80 di Indonesia itu masih biasa menikahkan anak baru lulus. Bahkan belum lulus SD udah nikah banyak loh. Betul enggak? Bang, betul enggak? Hah? Mama saya nikah umur 9 tahun. Apa yang salah? Nah, kalau ingin tahu lagi ya, menurut ensiklopedia Katolik, Maria umur 12 tahun ketika dinikahi Yusuf. Umur Yusuf berapa? 90 tahun. Apa kau? Hah? Di ayat mana itu Bang? Di ensiklopedia Katolik Bang. Oh saya nggak Katolik Bang, saya Protestan. Ya, ini Saya nggak tahu. sumber dari kekristenan sendiri dari Katolik. Ya, di ensiklopedia Katolik, Maria umur 12 tahun ketika dinikahi Yusuf. Yusuf umurnya 90 tahun. Nah, itu orangnya udah nggak ada. Apalagi yang mau ditanyakan Bang? Lanjut. Yang abang bilang tadi, yang Ribka itu ayat berapa itu? Ayat apa Oh, itu Bang? itu berdasarkan tafsir Rasak, orang Yahudi Bang. Ya, itu berdasarkan tafsir Rasak ketika mengomentari tentang pernikahan Ishak itu di dalam kitab Kejadian dari 22, 23, 24, 25 lah, di antara itulah. Ya. Tetapi Bang, begini. Karena gini Bang. Kalau pendeta-pendeta mengajar kami, tidak ada itu mengajari. Iya, pendetamu nggak ngerti Bang. Pendetamu memang ngerti budaya. Boleh menikahi orang tuanya, Ini ibunya itu. yang punya kitab ada sendiri yang mengajar menerangkan, Bang. Yang punya kitab yang menerangkan. Siapa? Orang Yahudi. Dia yang menerangkan.
contohnya tafsir Razak itu tadi. Ya, ketika mengomentari, jadi gini. Ketika ibunya Isa itu meninggal, Sarah, saat itulah Rebeka itu lahir. Nah, Rebeka lahir pada saat ibunya Isa meninggal. Ketika ibunya Isa meninggal, umurnya Isa itu sekitar 37 tahun. Itu dia. Jadi setelah itu, ketika Isa umur 40 tahun, dinikahilah si Rebeka itu. Jadi umur 3 tahun waktu dinikahi. Gitu Bang. Kalau itu pendapat saya itu berarti ngarang-ngarang itu Bang. Kalau saya nggak terima kalau kayak gitu. Nggak ada. Aku nggak terima. Yang punya kitab sendiri yang ngomong Bang. Emang kitab itu kitabmu gitu? Itu kitabnya Yahudi Bang. Di dalam Kejadian itu kitabnya Yahudi. Orang yang paham bahasa Ibrani, orang yang ngerti bahasa Ibrani, dia yang menerangkan. Apakah Anda lebih percaya kepada pendeta yang tidak ngerti bahasa Ibrani hanya modal terjemahan? Atau orang yang ngerti bahasa Ibrani? Yang memang otoritas mereka? Sekarang saya tanya gini, mana yang lebih kamu percaya? Orang Kristen menerangkan Quran atau orang Islam menerangkan Quran? Ayo. Pastinya orang Islam yang menerangkan Quran. Karena pastinya lebih paham. Nah itu dia. Sama seperti itu. Orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Ya contohnya Rabi Rasak itu. Dia paham bahasa Ibrani. Dia yang menerangkan. Masa kamu lebih percaya kepada pendeta yang cuma modal terjemah. Bahasa Ibrani nggak ngerti? Mana sih? Ya, saya percaya karena pendeta itu Bang, menjadi pendeta itu ditahbiskan, artinya sudah diberkati lah istilahnya, nggak sembarangan. Tapi nggak ada ilmunya. Tapi nggak ada ilmunya, apa yang bisa dipercaya? Saya tentu. Ya, karena saya percaya pendeta itu. Iya, karena Anda nggak mau menggunakan akal. Padahal tadi dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi Bang, ada tadi udah membawa contoh loh Bang. Tadi saya udah membawa contoh, jawaban Anda benar. Mana yang lebih kamu percaya, orang Kristen menerangkan Quran atau orang Islam menerangkan Quran? Anda katakan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam ngerti bahasa Quran. Nah sekarang saya balik. Mana yang lebih kamu percaya, orang Yahudi yang punya kitab Yahudi yang menerangkan tentang kitabnya Yahudi? Atau seorang pendeta yang nggak ngerti kitabnya Yahudi, nggak bisa baca kitab Yahudi, lalu menerangkan tentang kitab Yahudi? Mana yang lebih kamu percaya? Ayo dong, jangan standar ganda dong. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini orang Yahudi juga Bang. Petrus orang Yahudi juga. Kata siapa? Yohanes Petrus orang kan Yahudi ditulis ya? oleh Yohanes. Orang Yunani itu Pak. Mana ada orang Yahudi namanya Yohanes? Mana ada orang Yahudi namanya Markus? Mana ada orang Yahudi namanya Lukas? Lukas itu orang Yunani, teman seperjalanan Paulus. Dia seorang tabib. Itu Lukas. Mana ada? Gak ada orang Yahudi namanya Yohanes, Bang. Yang nes itu orang Yunani semua, Bang. Begini Pak D. Bang Andreas, ya kan? Waktu Abang membaca Al-Quran, yang Abang baca itu terjemahan apa Al-Qurannya? Arabnya? Dulu nggak ada terjemahan Kak. Ya, Abang baca berarti apanya? Arabnya, bahasa Arab. Oke. Sekarang Bible Anda menggunakan original tidak? Menggunakan terjemahan. Nah, bahasa jadi Abang Indonesia. yakini bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan? Hah? Ya. Bukankah Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa kaumnya? Nah, sekarang ini, kepada baginda Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Apakah Al-Quran itu menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Oke. Nah, sekarang kepada Nabi Musa apakah menggunakan bahasa Indonesia? Ada yang terjemahan nggak? Saya bertanya, apakah Allah berfirman kepada Nabi Musa itu menggunakan bahasa Indonesia? Nah, kurang tahu saya itu. Jangan kurang tahu, Bang. Abang Islam. Bukankah di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, Allah itu sebelum mengutus baginda Rasulullah sudah mengutus
Nabi dan Rasulnya itu di zamannya menggunakan bahasa kaumnya. Nah, ketika abang pergi ke Eropa, apakah bisa abang bawa Bible abang? Hanya saya yang paham berarti Kak. Bukan. Sekarang begini, bagaimana mungkin firman Tuhan yang tertera di dalam suatu kitab menjadi landasan keimanan kita itu tidak menggunakan bahasa original, Bang. Abang nih Islam. Abang nih Islam. Abang tahu untuk menafsirkan Al-Quran itu butuh setidaknya 15 ilmu. Nah, suruh baca Al-Fatihah saya tuh. Sebentar Bang, Abang gak usah baper sama typing di bawah Bang. Udahlah Bang. Saya oke lah, saya terima Abang ini adalah Islam dulunya. 32 tahun tiba-tiba murtad menjadi Kristen selama 12 entah 11 tahun, saya tidak tahu. Cukup Allah dengan abang yang tahu. Nah, yang saya katakan begini, apakah mungkin, ya kan, sebuah kitab suci yang menjadi landasan keimanan kita, yang kitab suci itu memang, yang kita tahu itu ada Nabi dan Rasulnya yang memiliki Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Nah, itu kan menggunakan bahasa kaumnya, Bang. Sekarang abang kan Islam dulu. Tahu abang, ketika abang membaca Al-Quran, pasti tidak mungkin terjemahannya abang baca. Pasti membacanya Arabnya. Nah, apakah Nabi Musa menerima firman dari Allah itu menggunakan bahasa Indonesia? Enggak. Ya udah. Terus bagaimana mungkin kitab suci yang menjadi landasan keimanan kita itu tidak menggunakan bahasa ketika Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya, membahasa kaumnya? Ya, yang nggak mungkin. Ya, terus yang kedua, standar apa yang digunakan, disiplin ilmu apa yang digunakan pendeta atau LAI untuk membuat tafsiran Bible? Ada nggak? Kak, jangan tinggi-tinggi dong. Saya ini kan nggak terlalu paham tentang Kristen. Abang kan tahu Al-Quran itu setidaknya 15 ilmu untuk menafsirkannya. Dan kita ada kitab tafsir. Makanya kita yang Islam-Islam yang masih awam, jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Nah, sekarang Bible. Ketika kita membacanya, Yesus Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bagaimana cara kita menafsirkan itu? Adakah standar ilmu adakah disiplin ilmu untuk menafsirkan Bible yang sudah menggunakan bahasa Indonesia? Apa kitab tafsir namanya untuk menafsirkan bahasa Indonesia? Kalau memang tidak ada seperti itu, Bang, bagaimana mungkin itu dikatakan kitab suci? Kalau saya sih percaya saja, Kak. Mau LAI, makanya saya bilang, itu, saya hanya percaya saja. Keimanan di dalam Kristen itu untuk mematikan akal. Maaf ya Bang ya. Maaf kalau kata perkataan saya kasar, saya minta maaf duluan. Kalau memang Anda hanya memodalkan keimanan Anda tidak memakai akal, apa bedanya Anda dengan binatang? Maaf, binatang itu tidak punya akal, dia hanya punya insting, Bang. Dia bisa tahu akan ada musuhnya, tetapi dia tidak tahu akal. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak, yang haram dengan yang tidak. Itu Bang, makanya saya katakan Kristen itu mematikan akal. Kalau memang mematikan akal, ajarannya pun ajaran yang sebenarnya kalian katakan tidak masuk akal, apa bedanya dengan hewan? Itu saja Bang, sebenarnya simpel Bang. Begini Kak, kalau LAI itu kan lembaga yang sudah anggap aja ditunjuklah oleh pemerintah untuk menerjemahkan, ya kan, dan pastinya mereka punya standar mungkin ya. Saya kan nggak terlalu ngerti Kak nih, dan saya percaya saja seandainya mereka aja, Bang. Iya, saya beriman saja bahwasanya Bible yang saya yakini ini adalah benar, meskipun itu terjemahan. Jadi maksudnya bagaimana begini, terjemahannya kalau bisa seandainya benar Bang? Abang sudah membaca LAI, Yohanes 13 nomor 13 Bang. Bentar Kak, kalau seandainya orang LAI dia memelesetkan ataupun apa, itu urusan dia, mau ditabok Tuhan terserah dia lah gitu kalau saya. Bang, begini Bang. Kalau seandainya orang LAI sudah sudah salah menerjemahkannya Bang, akhirnya apa? Menjadi suatu kesesatan bagi orang yang mengimani kitab itu. Makanya saya bilang, Yohanes 13 nomor 13. Benar kau katakan aku guru dan Tuhan, sebab aku ini adalah guru dan Tuhan.
Kalau kita balikan ke originalnya, ternyata dikatakan di situ apa? Kurios bang, bukan theos. Kalau kita balikan ke JV-nya, King James-nya bang, itu dikatakan teacher and Lord, no God. Nah, sekarang bukankah menjadi suatu kesesatan? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Kau nggak baca Nora di Yohanes 13 nomor 13. Inilah penyesatan akibat salah diterjemahkan oleh LAI. Penyesatan bang, bisa kok Tuhan menjadi Tuhan. Kurios menjadi Theos. Lord menjadi God. Itu urusan dia nanti dengan Tuhan, Nora. Betul, tapi tapi kan gara-gara itu jadi tersesat kalian kan? Padahal Yesus mengatakan dirinya Tuhan, tapi semua banyak di situ diterjemahkan menjadi Tuhan. Sesat. Sesat bang. Inilah akibat salah diterjemahkan. Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan. Tuhan itu penguasa langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Tuhan hanya penguasa wilayah yang ada batasannya. Gubernur hanya memimpin satu wilayah yang namanya provinsi. Apakah dia bisa memimpin Indonesia? Nggak bisa bang. Yang memimpin Indonesia itu hanyalah presiden. Nah ini yang salah diterjemahkan. Ketika Tuhan, Raja, Nabi menjadi Tuhan. Sementara kita tahu definisi Tuhan adalah apa? Sang pencipta langit dan bumi. Akhirnya salah kan? Akhirnya penyembahannya jadi salah bang. Itu maksud saya bang. Karena salah terjemahan, akhirnya tersesat. Lanjut. Ya, Bunda Nora, sebelum saya izin turun, Bunda Nora kan udah moderator itu. Saya ngasih tahu ke Bang ini sedikit ya. Udah Bunda, udah. Di sini ubah pengaturan live tidak tersambung batal. Kelola tamu nggak ada. Oh, berarti harus turun dulu terus naik lagi biasa. Nah, cobalah saya naikkan saya. Saya kasih tahu ke Bang Andre. Nah inilah perbedaan antara Islam dan Kristen. Perbedaan antara yang mu'alaf dan murtadin ya, yang murtad. Kalau yang mu'alaf kebanyakan biasanya Bang Andre, biasanya ya yang mu'alaf itu mereka itu memperdalam Islam dulu Bang. Memperdalam Islam dulu, mengkaji Islam dulu, banyaklah contoh Kodonditan, terus Nora Aritonang ini ya, Dokter Kainama, Ustadz Kainama ya, dan lain-lain banyak. Nah, kalau yang murtad ya Bang, yang murtad nih, kebanyakannya setahu saya ya, pengalaman saya, yang penting si cewek itu berduit, walaupun belum cantik ya, belum cantik, yang penting berduit, udah murtad tuh. Kebanyakan kayak gitu, tidak mempelajari dulu Bibalnya. Kalau mempelajari Bibal, bakal nggak jadi tuh murtadnya gitu ya Bang. Udah ya Bunda Nora ya. Oke, yuk saya izin turun dulu, mau siap-siap ke masjid takbiran. Belum bisa kelola tamu. Waduh. Bang Andres belum bisa saya mute juga. Tunggu, coba ya saya ketik ya. Sudah moderator apa enggak? Udah moderator tapi nggak dicentang Bang Zuma semua. Mau mandi dulu dah. Ini kan tertib juga. Bentar lagi mau ke masjid soalnya takbiran, dilanjut aja. Kanora gini, ya, tadi Bang Kian Santang dibilangnya, ya banyak sih orang-orang yang komen seperti itu, yang demi harta lah, demi ini. Terus terang saja, saya masuk Kristen itu, tadi saya udah jelasin sih, saya bukan karena itu saja, karena sebelum kenal sama istri saya ini, saya juga sudah masuk gereja, meskipun saya nggak berniat masuk gereja, cuman dengar aja. Oh ini murtad ya Bang ya, Bang Andres murtad. Oh, kenapa Bang meninggalkan Islam? Tadi Bu saya udah cerita, jadi. Oke, aku tanya aja kenapa tertarik dengan Kristen? Saya sopir, jadi dulu kan kebetulan pimpinan saya itu Kristen, jadi saya suruh ngantar ke gereja, daripada saya di luar, masuklah saya di sini. Oh, jadi bukan karena ikut ya, bukan karena tertarik dengan keimanan. Rasa kekecewaan saya terhadap orang Islam waktu itu, bukan agama Islam. Enggak usah kau cerita itu ya, udah berlalu, kekecewaan itu urusanmu. Sekarang apa yang membuat kau tertarik di Kristen?
Ya kebetulan saya sekarang itu dapat istri orang Kristen, ya saya beragama Kristen sekarang itu. Oh, jadi karena perempuan ya. Jadi gini ya teman-teman ya, bener nih berkali-kali memang kita lihat ya. Mereka yang murtad itu karena perut dan bawah perut. Bawah perut itu apa? Tahu kan bawah perut? Di bawah perut itu berapa senti di bawah perut tuh ya itu. Jadi bukan karena keilmuan ya, bukan karena kepintaran, bukan karena membaca Bible atau membaca Al-Quran terus dia, wah Al-Quran begini ternyata. Atau oh Bible tanya bukan. Mereka murtad nih, orang-orang murtad ya. Kalaupun benar dia murtad, tapi kita belum uji dia ya. Itu antara perut dan bawah perut. Banyak begitu ya. Bukan karena kepintarannya. Kalau otaknya ya, saya rasa akalnya nggak berfungsi gitu. Tapi lebih kepada perut dan bawah perut ya. Lebih kepada makan duit dan yang di bawah tuh lebih kepada menikah atau kawin dengan perempuan Kristen. Bawah perut itu ya nafsu makan dan nafsu birahi. Perut dan bawah perut itu bang ya. Bukan karena kau paham kan? Cuma karena menikah, kawin. Di Kristen gak ada menikah bang, kawin. Bang ya. Jadi begitu teman-teman. Kita pun belum tes dia ya. Coba bang kau baca doa iftitah bang. Udah. Tadi isi Al-Fatihah tadi Bun. Kalau Al-Fatihah itu aduh anak SD pun hafal. Iftitah. Bisa kau baca iftitah? Udah bunda, tapi dia bilang dia lupa. Oh ya inilah. Karena gini loh. Kasih gambaran depannya Kak Nora. Depannya aja. Gini loh bang. Kami itu kalau udah berapa tahun kamu murtad? Udah berapa tahun kau ke Kristen? Udah berapa tahun? 32 tahun Islam bunda. Kalau 32 kamu Islam pasti kau paham doa iftitah. Iya. Gak usah kau dikasih tahu awalnya. Gak usah. Kisi-kisinya lah. Allahumma kabira walham. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Karena begini bang, di dalam kekristenan ada misionaris itu C5, C6. C5 itu dia sudah hafal doa-doa dalam bacaan sholat, udah hafal tuh C5. C6 itu udah di luarnya udah Islam gitu loh, tapi dalamnya kafir. Itu C6. Yang memberitahukan kami ini misionaris itu sendiri yang sudah bertobat. Bang ya, jadi bahkan bisa membaca Al-Quran tuh, karena memang di dalam kekristenan itu mereka dibiayai untuk sekolah Islamologi, nama mata kuliahnya itu Islamologi. Jadi mereka memang mempelajari Islam, mencari kelemahan Islam. Jadi dia belajar ngaji segala macam. Namanya C5, C6. Itu para misionaris itu gitu. Jadi kalau Anda bisa baca itu, kami nggak heran. Memang kalian pelajari itu ya, dibiayai oleh gereja. Supaya kalian nyamar-nyamar, karena ajaran kalian kan bunglon, penyamaran. Ya bang ya. Saya dengarkan juga nasihat-nasihat dari Bunda, kan dari Kak Nora. Oke, karena ada yang nggak berani dia merequest dari sini katanya kan, mintanya dia dari DM ya kan. Oke lah, aku nyanyikan lah karena katanya nanti jalur langit. Iya, jadi coba lah dulu ya, special song for you kata aja sibuk. Itu Ernita. Oh, kita juga punya DM kan. Di sana naik mandem
Iya kan itu kan. Iya, jalur langit juga kan itu. Iya. Rekening kita juga ada loh. Iya, Ada. jalur langit kita juga bisa. Kamu dengan 106 pasang mata memandang. Aduh, kamu neng mande malah pun dua. Mau dong. Lo jo. Kalau misalkan bisa juga nyekangi jalur langit ya Hamuna. Mana tahu mereka pikir kita gak ada rekening. Ngit, langit di mana ya? Kok makin gelap langit ini ya? Udah malam. Oh. Jadi gelap, masa terang siang lah, pagi.